dari terkait poin yang disampaikan oleh Bang Eri ya dari Roma 14 ayat 12 bahwa dari ayat ini ya dengan demikian menurut pendapat Muslim ya gugurlah konsep penebusan dosa dan salib bukan karya Tuhan. Silakan Bunda Eri, tanggapan Bunda Eri silakan. Saya kasih 2 menit Bang. Nah, Bunda, silakan. Ya, jadi untuk penyelamatan itu yang kita sebagai manusia itu saya mau ngeralat dulu untuk kata-kata menebus manusia dari dosa. Artinya gini, menebus manusia dan menghapus dosa. Itu dulu. Ya, jadinya untuk setelah kita yang sudah diselamatkan, yang percaya Tuhan sebagai juru selamat juga, itu kita wajib untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Artinya begitu kita diselamatkan, jangan kita mentang-mentang sudah diselamatkan tetapi tidak berbuat kebaikan atau tidak berbuat sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus gitu. Ya contohnya misalkan gitu ya, sudah diselamatkan artinya kan sudah dihapus dosanya. Kemudian kita berbuat dosa lagi, itu udah nggak beres. Begitu. Jadi artinya itulah yang nanti dipertanggungjawabkan kepada kita. Ya contoh aja hal kecil, misalkan dulu kita berzina, ya kan sudah diselamatkan tidak berzina, kemudian beberapa tahun kemudian dia berzina lagi. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi harusnya gitu setelah dibaptis itu arti baptis kan juga mati. Mati artinya mati dengan diri kita sendiri gitu. Setelah itu kan kita akan dibangkitkan, begitu dibaptis itu kan diselam, kemudian dibangkitkan. Nah itu artinya kita lahir baru. Jadi yang lama telah berlalu, seharusnya tidak melakukan dosa lagi. Itu yang harusnya dipertanggungjawabkan, apakah keselamatan kita kerjakan atau kita buang cuma-cuma gitu. Itu aja, terima kasih. Bunda, poin Bunda hanya satu ya, bagaimana ketika Roma 14 ayat 12 menarasikan itu, Bunda hanya menjawab ketika kita sudah dibaptis, kita harus kita jangan lagi melakukan dosa, kan begitu poinnya Bunda. Saya sudah catat Bunda ya. Iya. Ya, tapi saya baru terima chat dari Bang Zuma bahwa teman-teman akademisi Kristen di sini tolong bertahan karena beliau akan segera hadir 20 menit kemudian. Ya. Beliau akan segera hadir menyampaikan narasinya ya. Untuk Bunda Eri, Bang Suki, tolong jangan turun dulu ya karena beliau sudah menchat saya bahwa 20 menit kemudian beliau akan hadir menyampaikan narasinya. Kira-kira begitu, Bang. Jadi saya mau tanya lagi ke Bapak Bunda Eri. Bunda Eri terkait tema Bunda Eri belum jawab. Benarkah salib karya Tuhan? Kalau benar, katakan benar. Karena saya akan catat di sini poinnya Bunda ya. Saya akan catat di sini poinnya. Jadi terkait Roma 14 ayat 12, Bunda sudah menyampaikan pendapat bahwa ketika orang sudah diselamatkan itu tidak perlu lagi berbuat dosa. Jadi kalau berbuat dosa itu lagi nanti yang dipertanggungjawabkan. Kan begitu Bunda Eri ya? Betul ya? Iya. Oke, saya sudah catat poinnya ya. Jadi menurut akademisi Kristen, apakah ada yang mau tambahkan? Silakan, saya catat poinnya. Bang IWG mungkin mau ditambahkan Bang? Silakan Bang, dibuka mute-nya. Oke, silakan. Bang ya. Ya keselamatan itu kan tadi di mana Roma tadi 14 ya. Itu konteksnya ya, kan mengenai keributan dalam jemaat tuh mengenai makan dan makan apa segala macam tuh. Ya kan berdasarkan kepercayaannya kalau kita bisa baca. Ya kan? Tetapi kalau keselamatan itu masing-masing itu memang setelah Yesus mati, Bang. Karena kita bisa baca di Yeremia 31 nih. Ya kan? Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia, dengan benih hewan. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan, untuk membinasakan dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan menjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata, ayah makan buah mentah, gigi anaknya yang merasa ngilu, ya kan? Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia akan makan buah mentah, giginya sendiri yang menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru
dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, bukan seperti perjanjian yang telah kulakukan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjianku itu telah kuingkari, meskipun aku menjadi Tuhan atas yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah itu, demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di batin mereka. Nah, makanya itu Yesus itu Taurat itu sendiri yang turun ke bumi, ya kan? Dibilang itu dia firman Tuhan yang menjadi manusia. Nah, ketika Yesus mati, nah itulah pernyataan penggenapannya. Yo. Itulah karunia yang besar yang ada di Al-Asa 47, menjadi saksi Oke, kabar tahan kita Bang WG. yang besar. Abang terlalu melebar Bang. Saya cuma bertanya poinnya karena saya mau catat di sini Bang sebelum kita majukan diskusinya. Kan begitu ya. Jadi saya hanya menangkap poin bahwa Bang EWG mau menerasikan bahwa semua ini hanya kegenapan ya dari nubuatan. Kan itu poinnya Bang, yang Abang jelaskan panjang itu poinnya ya. Jadi kita beralih ke Bang WKWK ya, Bang WKWK. Saya kasih hanya Bang 10 Goto, menit saja ya. Bang Goto, Saya hanya bisa nggak 10 saya menit ya. sebentar lagi saya berangkat kerja nih Bang. Oh ya, silakan Bang Suki, silakan. Iya. Ya, sedikit saya nanti saya turun ya sebab emang udah jamnya saya harus berangkat nih. Tadi udah dipanggil-panggil. Jadi Oh ya, menurut silakan, Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Elohim. Itu benar, Bang. Tetapi persoalannya bahwa dia memberi pertanggungjawabannya kan kepada hakim, Bang. Kalau tidak ada hakimnya tidak mungkin bisa memberi pertanggungjawabkan. Yohanes 5 ayat 22 sampai 23, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Maksudnya apa, Bang? Jadi sama seperti di suatu pengadilan, hakim itu akan menghakimi seseorang itu berdasarkan KUHP, Bang. Ada kitab undang-undang hukum pidananya atau perdatanya. Dan kitab undang-undang hukum perdata atau pidananya bagi Bapak itu Yesus itu sendiri. Sama seperti tadi Bang IWG mengatakan Yesus itu Taurat yang hidup. Jadi cerminan Bapak itu mengadili kita adalah kehidupan Yesus itu. Jadi kalau orang hidup seperti Yesus, seperti yang dicantumkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika sudah demikian, Bang, maka Roma 8 ayat 1 itu tergenapi. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, bagaimana seorang hakim bisa menghakimi kalau orang itu hidup sama seperti Yesus? Itulah tujuannya Yesus diutus di dalam dunia ini, supaya seluruh manusia itu berbalik kepada Bapa dan melakukan kehendak Bapa seperti anak tunggalnya ini, supaya anak tunggalnya ini menjadi yang sulung di dalam Roma 8 ayat 29. Nah, kalau kita baca di dalam Roma 8:28-nya dulu begini, Bang. 8:28-29. Kita tahu sekarang bahwa Elohim Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bahwa bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim, karena rencana Elohim menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Apa arti kata gambar itu, Bang? Gambar itu dijelaskan dalam Filipi 2, Bang, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus pikiran dan seperasaan dengan Kristus Yesus, Bang. Itu arti namanya segambar dan serupa. Nah, kalau kita seperti ini, Bang, kita pasti dapat melakukan kehendak Bapa. Nah, kalau kita melakukan kehendak Bapa berarti kita adalah anak, Bang. Kita telah dilahirkan kembali. Itulah keturunan-keturunan daripada Yesus itu tadi, Bang. Ya demikian, Bang ya. Tapi saya izin turun nih, Bang. Mau siap-siap Ya, silakan Bang Suki. Terima kasih Bang Goto ya. Juga Sukses, teman-teman Bang yang lain Suki. saya izin turun. Terima kasih. Oke, sukses Bang Suki ya, sukses. Ya. Oke, kita ke Bang WKWK, Bang. Saya kasih waktu Abang 2 menit ya untuk menyampaikan poin, Bang, terkait diskusi.
Silakan Bang WKWK. Kalau Abang ndak mau menyampaikan poin, saya ke Bang Musa. Bang Musa, bagaimana tanggapan Abang? Abang mau menyampaikan poin Bang dari diskusi? Silakan. Ya, oke. Jadi apa yang disampaikan oleh perempuan itu tadi kontradiksi dengan ucapannya sendiri. Bukankah dia tadi mengatakan bukan perbuatan baik yang akan menolongnya, yang akan memasukkan ke dalam surga. Namun begitu diberikan ayat, lalu dia berbalik kata berkata bahasanya penebusan dengan ditebus itu berbeda katanya. Lalu jangan mentang-mentang sudah ditebus lalu tidak berbuat baik. Nah, kalau dia tidak berbuat baik maka tetap akan masuk ke dalam neraka. Nah, jadi intinya perbuatan baik itu menjadi asbab ya. Jadi Kristen ini kontradiksi dengan ucapannya sendiri. Lalu tentang bagaimana pengampunan dosa, dengan jelas di sana dikatakan ya di dalam 2 Tawarik 7 di sana dikatakan bahwasanya dan umatku ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut dan berdoa dan mencari wajahku dan berdoa kepadaku dan merendahkan diri kepadaku, maka aku akan mengampuninya atas dosa-dosanya. Dengan jelas di sana dikatakan bahasanya Allah itu mengampuni dosa atas doa-doanya. Nah, lalu di dalam Yesaya 55 nomor 7 juga dengan jelas di sana dikatakan ya, biarlah orang fasik meninggalkan kejahatannya dan orang fasik meninggalkan kejahatannya dan orang jahat meninggalkan pikirannya dan menghambakan diri kepadaku, maka niscaya aku akan mengampuninya dari surga dengan cuma-cuma. Tidak ada pakai penebusan dosa segala macam. Ketika Musa mengeluarkan kaumnya yakni Bani Israel dari tanah Mesir, ya, di Keluaran 32 di sana berkata, Musa berkata, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah namaku dari buku kehidupan yang telah engkau tulis. Ya, jadi Musa mau mengorbankan dirinya supaya Allah mengampuni kaumnya yakni Bani Israel. Namun apa Allah menjawab seruan Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Ya, lalu Allah mengampuninya, dan Allah mengampuni tidak perlu bergerak dari tempatnya, dari singgasananya, mengampuni dosa umat manusia. Tidaklah perlu Allah itu mesti menjelma menjadi manusia, menjadi Yesus. Bukankah di dalam 2 Tawarik juga dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya tidaklah mungkin Allah itu akan turun ke bumi dan tinggal bersama manusia. Jangankan bumi, langit, segala langit yang mengatasi segala langit tidak akan pernah mampu untuk menampungnya. Itu dengan jelas di sana dikatakan. Jadi Allah mengampuni segala sesuatu atas manusia, atas dosa-dosa manusia dengan pertobatannya, dengan doa-doanya. Itu dengan jelas dikatakan di dalam kitabnya yang orang Yahudi hari ini dicolong oleh orang Kristen. Ya, lalu ketika orang Kristen dengan kekehnya, bahwasanya Yesus itu mesti mati sebagai penebus dosa. Namun ketika Yesus sendiri yang konon katanya mati di dalam perut bumi itu selama 3 hari 3 malam, dia masuk ke dalam perut bumi, dia masuk ke dalam penjara-penjara orang mati, dia menginjil. Kalaulah memang penebusan dosa itu ada, ngapa pula dia mesti menginjili orang mati di dalam penjara? Oke, saya rasa itu. Silakan. Oke, tahan Bang. Ya, saya lihat dulu di sini karena Bang Suki turun ini. Di sini teman-teman Kristen ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini saya lihat tanggapannya memang agak sedikit berbeda-beda, tapi poin yang saya dapat di sini ya dari keseluruhan ya penjelasan teman-teman Kristen itu hanya menjawab satu poin, di mana penggenapan tentang penyaliban Yesus itu sudah menggenapi nubuatan itu, kan begitu ya teman-teman ya. Jadi kita ke Bunda Eri mungkin masih ada mau ditanggapi tentang pernyataan Bang Musa tadi. Silakan Bunda Eri. Iya. Jadi di sini aku menekankan bahwa dalam semua tulisannya bahwa keselamatan itu adalah sebuah karunia Allah ya, karunia Tuhan Yesus yang penuh kemurahan kepada kita yang percaya.
bukan sesuatu yang kita raih atau kita peroleh dengan perbuatan baik. Artinya begini loh, secara konsisten itu mengajarkan bahwa sebenarnya kita itu adalah orang yang berdosa dan perbuatan sebanyak apapun itu tidak dapat menghapus dosa kita. Ini saya mau bacain Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada kesombongan di antara orang-orang Kristen bahwa kehendaknya adalah kerjakan keselamatan itu sampai akhir, pegang teguh sehingga kita selamat dan bisa langsung ke surga. Begitu saja. Oke, Amin. jadi saya menarik poin dari penjelasan Bunda Ari ya. Bunda Ari mau katakan bahwa ya keselamatan itu bukan karena kita berbuat banyak kebaikan. Itu Bunda Ari ya, betul ya. Saya kunci poinnya ya, Bunda Ari ya. Betul ya? Betul Bunda Ari? Iya. Jadi keselamatan itu bukan karena kita melakukan perbuatan baik atau amal baik yang banyak, tapi keselamatan Ya. itu datangnya dari konsep penyaliban atau dari konsep penebusan. Betul ya Bunda Ari ya? Saya kunci ya. Itu Saya kunci anugerah. Iya, anugerah betul sekali. Ya, betul. Ya, menurut Bang itu adalah anugerah keselamatan itu bukan karena kita berbuat banyak kebaikan. Kan begitu poinnya Bunda ya? Iya. Saya sudah kunci di sini. Oke, sekarang kita ke Bang Eri. Bang Eri, menurut Bunda Ari ya bahwa keselamatan itu adalah anugerah ya melalui karya penyaliban ya, bukan karena kita berbuat banyak. Bagaimana menurut ajaran Islam? Jadi kita lari ke ajaran Islam. Bang Eri, apakah bisa disampaikan satu narasi dari Islam bahwa apakah keselamatan itu anugerah atau bukan, atau bagaimana konsep keselamatan dalam Islam? Silakan Bang Eri, kita majukan diskusinya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, jadi saya mulai ya. Di dalam konsep keselamatan di dalam Islam itu sudah jelas dan pasti. Kenapa? Ketika di sini dikatakan dalam satu ayat, dikatakan, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dahalal jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Itu salah satu poin keselamatan di dalam Islam. Jadi di dalam Islam, keselamatan yang ada di dalam Islam itu berdasarkan dari hasil perbuatan manusia. Ya. Bagaimana mungkin manusia itu bisa dikatakan selamat jika semasa hidupnya penuh dengan perbuatan-perbuatan maksiat, lantas sampai akhir hayatnya dia tidak pernah bertobat? Apakah mungkin bisa dikatakan selamat walaupun dia di dalam keadaan sebagai seorang Islam? Tetapi sebanyak apapun dosanya, ketika dia melakukan perbuatan baik, bertobat dengan sesungguhnya dengan taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka akan ada pengampunan. Dengan rahmat Allah memberikan ampunan, maka ada keselamatan. Sebagaimana di surat Al-Ankabut dikatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi di sini ada poinnya. Poinnya kenapa? Seberdosa apapun manusia, ketika dia bertobat dan berbuat baik, maka Allah akan mengampuni dosanya. Dan ketika dia sudah mendapat pengampunan, maka itu berarti keselamatan bagi dirinya. Bukan manusia hanya berbuat mengharapkan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, tapi tanpa usaha dari manusia itu sendiri. Konsep Islam tidak begitu. Keselamatan datangnya dari Allah, tapi dari usaha manusia juga yang berusaha untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan keselamatan itu. Dengan jalan apa? Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah konsep keselamatan di dalam Islam. Saya kira begitu. Silakan. Oke, saya sudah catat poinnya ya. Saya sudah catat poinnya bahwa konsep keselamatan dalam Islam itu hanya cukup menggunakan cukup menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah.
asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kan seperti itu ya. Dan konsep keselamatan dalam Islam itu adalah pertobatan, pengampunan atau anugerah sendiri dari Allah ketika kita melakukan ya perbuatan-perbuatan baik, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak melarang yang kita melakukan hal-hal yang diajarkan agama dan menjauhkan diri dari larangan-larangan agama Islam itu sendiri. Kan poinnya seperti itu Bang Eria. Jadi ketika kita mengucapkan syahadat ya, maka dosa kita itu mulai dari nol lagi atau kosong lagi, begitu mungkin Bang Eria yang saya tangkap ya. Ya, jadi menurut Islam bahwa konsep penebusan dosa itu tidak ada, tapi konsep pengampunan itu dimulai dari pertobatan. Akan begitu poinnya aja Bang. Ya, jadi konsep keselamatan itu dimulai dari pertobatan. Itu aja poinnya yang saya dapat ya. Sekarang saya lari ke Bang CF GMF. Silakan Bang CF. Silakan Bang, apa yang Abang mau sampaikan dari hasil diskusi, atau mungkin Abang mau tanggapi hasil konsep keselamatan ya dari Islam. Silakan Bang Cef. Halo, ya. Ya, silakan. Ya, saya menanggapi konsep keselamatan di apa saja, di Kristen saja. Kalau yang Muslim seperti itu, ya seperti itu. Kalau yang memang saya Katolik, kami punya konsep keselamatan seperti ini, biarlah kami percaya seperti itu saja. Apa yang kita ini, saya tidak terlalu ini Bang. Oke, jadi Abang tidak mau menanggapi ya konsep keselamatan ya dari Islam. Abang tidak mau menanggapi ya. Ya. Betul ya. Oke, sekarang saya buka diskusinya dua arah ya. Mungkin Bunda Ari atau Bang IWG ingin bertanya seputar dunia Islam. Silakan ya. Silakan Bang IWG. Iya. Ya, Bunda Ari silakan. Silakan Bang. Bunda mau bertanya tentang seputar Iya. dunia Islam, silakan. Ya. Tadi aku hanya menanggapi yang tadi siapa? Bang Eri ya? Ya, Bang jadi Eri, silakan. jadi dia bilang kalau bilang syahadat ya, syahadat atau la ilaha illallah gitu ya, yang di sakaratul maut. Oke, yang kayak gitu. Jadi maksud aku gini, misalkan ya aku penjahat berat ya, aku membunuh, aku berzina, aku mencuri, aku narkoba atau segala macam itu, terus tiba-tiba aku sakit yang keras banget ya kan, sampai kayak kejang-kejang lah gitu, entah apa itu namanya. Terus kemudian merasa akan sakaratul maut gitu, terus aku berucap itu aku pasti masuk surga atau bagaimana begitu. Tuh enak banget dong. Jadi perbuatan aku yang lalu tuh, yang buruk-buruk yang tadi aku sampaikan, apakah gitu, jadi dengan syahadat atau la ilaha illallah itu benar-benar menyelamatkan langsung masuk surga? Itu mana kepastiannya, dan apakah ada ayatnya di Al-Quran yang menyatakan seperti itu? Gitu ya, itu satu poinnya. Apakah ada ayatnya yang menyatakan itu? Iya, silakan Bang Eri. Bunda bertanya apakah ada ayatnya yang menyatakan itu? Ya, silakan. Oke, Bang Eri. Saya sudah bacakan ayatnya tadi. Bukan ayat itu, sudah saya bacakan tadi di situ. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadis ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhirat, maka wajib baginya surga. Pertanyaannya di sini, sanggup terucapkah kita ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat ini? Tidak semudah itu. Coba perhatikan dari setiap orang-orang yang akan sakaratul maut. Bahkan ada yang sampai diantar, dibisikkan ke telinganya. Karena saking beratnya kalimat ini untuk diucapkan, tidak semudah itu diucapkan. Ya. Jadi jelas, bukan seenteng sekali. Kalau begitu gampang aja, saya berbuat dosa aja. Nanti ketika saya mau mati baru saya ucapkan. Apakah bisa terucap itu ketika sudah sakaratul maut? Ya, tahan dulu tahan dulu Bang Eri. Bunda Novi naik Bunda, ya kita sisakan satu slot karena barusan Bang Suma mencet akan hadir ya. Beliau akan hadir di room ini, jadi tolong teman-teman kita sisakan ya, yang teman Islam jangan minta naik ya, kita sisakan satu slot untuk Gurunda Suma ya. Kita
karena beliau ya. Kalau nanti penuh Aki, turunkan saya pun enggak apa-apa kalau Aki cuma sudah naik. Iya, tolong Bunda Novi naik, Bunda Novi. Ini moderator saya, silakan. Iya. Oke, karena moderator saya sudah ada ini, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali diskusinya menggunakan timer ya, 22 menit ya. Silakan Bang Eri. Ya. Silakan kalau sudah ada Bunda Novi yang bisa, ya silakan. Silakan jalankan Sama timernya, seperti silakan. saya kasih contoh seperti seorang penjahat ketika dia sedang merampok sebuah toko, lalu dia diuber-uber oleh polisi, kemudian didor, tak, maka seketika dia meregang nyawa. Apakah sanggup dia mengucapkan kalimat itu? Terucap? Tidak. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan dengan pikiran kita. Kalau begitu enteng saja. Nanti di akhir hayat saya ucapkan. Tidak seperti itu. Apakah kalimat itu bisa terucap? Ini yang akan jadi pertanyaan bagi kita. Maka untuk menjaga hal-hal seperti itu, maka dari awal kita harus sudah mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita untuk menghadapi kematian nanti. Dengan apa? Kembali ke jalan yang benar. Ya. Makanya di dalam Islam selalu ada kata insya Allah. Karena apa? Seberapapun perbuatan kita, baik buruk tetap akan ada perhitungan. Di mana? Makanya ada namanya hari penghisapan. Dihisap itu artinya mereka di situ akan dihitung. Bagaimana akan ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Bukan berarti tidak masuk surga. Islam pasti masuk surga. Tapi tergantung amal dan perbuatannya. Ketika dia masih memiliki amal perbuatan jelek, maka otomatis dia akan menjalani dulu proses hukuman sebelum dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah kami tidak gratisan. Jadi kami tidak hidup sekendak bebas, tidak. Karena kami tetap memberikan pertanggungjawaban itu di hadapan Allah kami, Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan yang kami lakukan semasa hidup di dunia tetap akan diminta pertanggungjawaban. Tetapi ada yang dikatakan dengan taubatan nasuha, tobat yang sesungguh-sungguhnya. Nah, apakah kita sudah melakukan itu? Ketika kita sudah tobat dengan sesungguh-sungguhnya, sudahkah kita melakukannya? Seperti orang, saya kasih contoh. Ketika orang dia ini beramal, dia beramal nih menyumbang ke yatim piatu apa segala macam amal, tapi kita nggak tahu sumber dana yang dia sumbangkan itu dari mana. Mungkin dari hasil korupsi. Apakah itu perbuatan baik? Tidak. Jadi semua akan diminta pertanggungjawaban. Saya kira begitu, ya. Kecuali Pak Erik, taubatan nasuha. 2 menit Pak Erik. Silakan. Ya, silakan gantian. Silakan. Boleh sedikit saya tambahin dengan kakak yang tadi yang bertanya bertobat waktu sakratul maut. Ya, silakan Bunda, silakan. Begini ya Mbak. Kita pun yang muslim saja yang memang kita tidak pernah berbuat jahat, berbuat zina, Kak, ya kan? Waktu kita sakratul maut belum tentu dia bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Kak. Benar. Itu masih dibimbing, Kak, ya. Kalau orang yang bisa menyebutkan itu pas nyawa mau terlepas dari tubuh, ya, itu kata Allah kan janjinya surga, gitu kan. Tapi tidak semua, kita muslim saja tidak semua yang bisa mengucapkan itu. Masih dibimbing. Itu kan hanya Allah yang tahu, Kak. Kita bisa atau tidak mengucapkan itu, Kak. Bukankan dia Kristen atau dia di situ sakratul maut dia bisa mengucapkan itu, tidak, Kak. Kami yang muslim saja belum tentu bisa mengucapkan itu, gitu loh. Nah, itu tambahan dari saya ya. Oke, kita ke Bang IWG dulu. Bang IWG, saya kasih kesempatan ya 2 menit untuk menyangga konsep keselamatan Islam. Silakan Bang IWG. Oke, terima kasih ya. Jadi saya sempat dengar kita mengambil Taurat Yahudi ya. Ya. Nah, saya kembali bertanya, perjanjian apakah yang diambil dari Bani Israel? Al-Maidah 12, Al-Maidah 70. Ya, dibacakan dulu Bang. Dibacakan.
Dibacakan Al-Maidah 12:70, silakan. Intinya kan mengenai yang tadi kan. Ya bisa dibacakan Bang supaya tidak falesis. Sama seperti kita mengambil dari Bang Bani BG, saya matikan waktunya. Abang silahkan tunjukkan datanya dulu, baru saya hentikan datanya. Silahkan tunjukkan datanya, Bang. Nanti Ya dulu. silakan Bang. Dibacakan aja Bang. Dibacakan. Ini sudah Silakan. saya matikan Ambil waktunya. Tinggal perjanjian dari abang Bani Israel, datanya seperti itu. Ya. Iya, abang bacakan walaupun itu tidak Saya kembali kepada original text atau kepada keselamatan terjemahannya, di bang dalam abang Islam bawakan kan, loh. konteksnya kan keselamatan. Iya, abang bacakan Itu- nggak itu- bisa. itu- Kami itu membacakan nanti loh dulu, ayat itu di nanti dulu, Bang itu IWG. nanti Jangan dulu. sampai saya turunkan. Abang selalu berdiskusi seperti itu, Bang. Itu nanti dulu. Nah, perkataan Nggak usah Musa sekarang tadi, aja, Musa Bang. Saya berkata, saya ya, di dalam hentikan dua waktunya. tawarik itu, Abang membaca ya kan, itu, yang saya umat yang hentikan merendahkan waktunya. diri Nggak diampuni. bisa kau. ya Bang kan? IWG, tahan dulu Bang. Setengah dulu, tahan dulu Bunda Novi. Bang IWG, saya Enggak, diturunkan sudah dulu. kuturunkan. Dia selalu begitu. Kalau dia diskusi selalu begitu. Jadi begini ya. Saya hentikan waktunya loh. Oke, teman-teman, tolong diperhatikan ya. Ketika kita menarasikan dan membawa data, tolong dibaca datanya. Tadi kan kita sudah berkali-kali ya, Bang Suki, saya pribadi ya, Bunda Ari, kan semua itu menyampaikan data ya. Tadi teman-teman Kristen menyampaikan loh datanya tadi ya, di sini. Bang IWG lucu, ketika dia bertanya, dia tidak mau membacakan. Yang kami minta bukan bahasa asli, kami hanya minta terjemahannya. Tolong dibaca Bang terjemahannya supaya kita mengedukasi orang yang dibawa. Kan begitu. Ya dibaca. Tadi kita baca Roma 14 ayat 12 bunyinya, Amsal 21 12 kita baca. Wahyu 20 12 kita baca. Ya, kita baca semua Bang. Datanya. Itu tadi bahkan sempat tadi Bang Eri itu menyampaikannya langsung memperlihatkan datanya lewat laptop. Begitu Bang kalau diskusi supaya tidak fallacy loh. Kan begitu, tidak keliru kita untuk menjawab. Tapi kalau Abang menyampaikan data terus Abang potong-potong, bagaimana caranya kita mau dapatkan edukasi Bang? Berkali-kali Bang IWG begitu di sini. Tolong teman-teman yang Kristen, tolong sampaikan datanya, baca datanya. Ya itu sudah dinaikkan kembali ya Bang IWG ya. Bang Novi tolong jangan dinaikkan dulu yang lain Bang, kita sisakan satu kursi mon teman-teman Islam Bang Bang siapa ini Bang Sanyo Kristen Islam Bang. Bang berapa Bang Safori Kristen Islam Bang. Oke. Bang tahan dulu saya sapa dulu Bang Safori Kristen Islam Bang. Islam Bang, tolong Bang apa yang boleh sampaikan kita sisakan satu slot buat Bang Suma karena beliau katanya menyatakan akan hadir sebentar Bang. Bisa minta tolong Bang ya. Ada yang boleh Nanti sampaikan? kalau Aki cuma naik, turunkan saya Aki, enggak apa-apa. Biar gantian. Masih ada slot 1-0 dan kita menyediakan 3 slot buat teman Kristen Bang. Iya. Bang IWG silakan naik kembali Bang. IWG tadi turun atau gimana diturunkan? Kepental. Oke Bang, silakan disampaikan datanya Bang. Jangan ditendang-tendang Nopi. Kamu kayak kata Muhammad juga kamu. Dosa Sudah sampaikan memframing. datanya Bang. Iya, Sampaikan datanya nih. datanya Bang IWG. Bacakan Bang, silakan. Ya. Bentar ya, Bang. Bang IWG dari Sudah ada datanya, Bang. datanya. Ya udah gitu. Nah, silakan Ya. bacakan datanya. Saya hentikan Sesungguhnya waktunya. kami Baru telah 15 mengambil detik, Abang. perjanjian dari Bani Israel. Ya. Tuh, udah kan? Udah, kita kembali ke konteksnya ya. Yang mengenai keselamatan Sebentar, itu di ayat berapa? Saya buka di sini. tadi. 70. Ya, coba. Al-Maidah 70. Al-Maidah 70 ya, oke. Dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul, tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingininya oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian lain mereka bunuh. Didustakan dan dibunuh. Udah ya? Kan sama kan? Kalau di Kristen dibilang mengambil Taurat, orang Yahudi. Nah, Islam ini apa coba? Ya kan sama kan? Ajaran para rasul Al-Baqarah. Apa yang ingin Anda tanyakan di situ? Apa Ya. polemiknya Bang? Enggak, Apa belum tadi- menyampaikan polemiknya?
tadi kan dibilang kalau Kristen itu ngambil kitab Yahudi, Taurat. Ternyata kita lari dari topik pembahasan ini. Ya, Dari makanya tadi topik ini, makanya saya Bang. mau balikin ke masalah keselamatan. Aduh. Suruh bacain ayatnya. Saya Bang, mau balik ke pokok pembahasan. Abang, yang tadi saya bertanya itu abang dengar. Iya, Abang itu tolong kan saya menyangga yang ditanggapi. pertama tuh tadi. Sudah, biar saya tinggal jawab. itu bang. Mengenai keselamatan. Saya jawab Menurut saja, Islam. nanti setelah itu saya turun Aki, biar gantian Aki cuma mana tahu beliau mau naik. Enggak usah bang, enggak usah, masih ada slot kosong ini. Bro siapa IWG ya, kalimat itu yang tertulis di dalam Al-Quran, informasi itu juga tertulis juga di dalam kitab kalian ya. Bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Matius ya, di dalam Matius dengan jelas, wahai orang-orang Yerusalem, kamu orang senang membunuh para nabi. Itu sama, sudah ada korelasinya, jadi tolong bawa yang lain. Nah, jadi kalau dikatakan keselamatan harus membunuh manusia, ya harus membunuh manusia, maka sebagaimana Yesus sendiri berkata perbuatan baik yang apa yang membuat kalian marah sehingga kalian ingin melempari aku dengan batu. Nah, bukankah Yesus ini dibunuh oleh bangsanya sendiri, oleh kaumnya sendiri melalui tangan orang-orang Romawi? Itu atas dasar perkataan Yesus sendiri yang dimana bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem senang membunuh para nabi, senang membunuh utusan Allah yang dimana mereka musuhi lalu mereka bunuh. Itu sama, korelasinya sudah ada. Nah, kalau Anda bawa ayat itu akan menggugurkan penyaliban. Penyaliban akan gugur dengan hal itu. Oke, tahan dulu bang. Tahan dulu Oke, bang. Kita silakan. ada tamu ini. Bang Nas, selamat siang bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut Bang Musa, silakan. Silakan. Ya Bang Musa Sudah, tadi saya rasa itu saja sudah. Oke, nanti Bang biar Musa tadi bilang yang kalau ditawarik itu cukup dengan berseru diampuni, ya kan? Sama seperti Musa juga menjadi penengah antara bangsa Israel, ya kan, supaya umatnya diampuni, ya kan? Tetapi dengan kata diampuni itu diampuni itu apakah itu dilayakkan, ya kan? Yesus juga mengatakan, Bang, bertobatlah seperti bertobatan anak kecil, Bang. Tidak ada penebusan dosa, Bang. Iya, ini Bertobatlah kalau mau diampuni dosanya. Kata Yesus, bertobatlah seperti anak kecil, katanya, Bang. Nah, berarti Yesus mati di tiang salib katanya untuk penebusan dosa tuh bullshit, Bang. Omong kosong. Ya, iya. itu doktrin dan dogma. Dosa dosa itu bisa diampuni, tapi apakah dengan dosa diampuni itu kita dilayakkan, dibenarkan? Pertanyaannya Bertobat, seperti Bang. itu. Bertobat. Dosa itu, Bang, mau Bertobat diampuni itu kita tidak bisa diampuni itu diampuni. urusan Tuhan, Bang. Tetapi belum tentu dilayakkan kembali. Itu urusan Tuhan, Ya. Bang. Bukan urusan Ya, kamu makanya manusia, inilah Bang. kekristenan itu beda dengan Tahan dulu bang. Kita pakai timer ya. Ini lebih Tolong tahan dulu. Bang IWG, kita pakai timer ya. Bunda Novi tolong jalankan timernya. Ya. Oke. Tapi saya kebesarkan Bunda Ari dulu ya. Tahan mute Bunda ya. Bunda saya kasih waktu 2 menit Bunda untuk kembali bertanya tentang Islam. Mungkin Bunda atau mau menanggapi. Silakan Bunda. Iya, oke, aku menanggapi yang tadi dijawab sama Muslim bahwa tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Jadi menurut orang Muslim itu bahwa misalkan sholat 5 waktu, puasa Ramadan gitu ya, terus membayar zakat dan pokoknya ibaratnya rukun Islam ya, mungkin haji ya jika mampu. Itu sudah dijalankan dengan sangat baik gitu ya, sudah tepat waktu, sepertinya ibadahnya sudah sempurna. Nah, kemudian pada suatu ketika dia berkelahi, ya kan, dia berkelahi dengan seseorang sampai
bunuh-bunuhan, membunuh orang lah. Nah itu yang saya mau tanya. Sebenarnya begini, Saya mau tanya, apakah coba ganti pertanyaannya, ganti aku pertanyaan. memang mau Dan tahu. tadi itu saja. Kenapa di dalam Kristen pun sama gitu? Ternyata harus perbuatan baik itu. Harus perbuatan Bang, baik, Bang. semua harus perbuatan baik kok. Tahan dulu bang. Tahan dulu, biar aja dia dulu bernarasi. Tahan dulu bang. Ada waktunya 2 menit ya. Iya, karena masih 1 menit 3 detik dia. Silakan. Ya. Masih ada waktu Silakan kita. Bundari. Ya, saya Tolong mau tahu. dihargai. Ya, saya mau tahu pengadilan yang adilnya gitu. Jadi tadi udah ya, maksudnya udah paham ya. Jadi ceritanya dia hampir sempurna untuk melakukan rukun Islam itu, kemudian dia terakhirnya adalah membunuh. Begitu. Nah, itu terus mati mendadak. Ya kan? Nah, itu bagaimana timbangannya, seperti apa? Berat sebelah, kanan atau kiri atau bagaimana? Seperti itu ya pertanyaan. Ya tahan dulu bang. Bunda Nas, tahan dulu Bunda Nas. Mungkin Bunda Nas ada yang mau disampaikan atau ada mau menyangga Bunda Ari. Silakan, beliau ini murtadin ya. Beliau murtadin. Dengan Anda mengaku bertanya juara. seperti itu. Tahan dulu bang, Bunda. Ini Bunda Ari, seorang murtadin ya. Beliau mengaku pernah juara 1 Korea. Mbak Bunda Ari, ya oke. Saya hanya menyampaikan saja apa yang disebut. Bang, Oke, tahan. Bang, Tahan. bisa aku tanggapi? Boleh saya Bisa aku izin tanggapi? bicara? Sebentar Iya, dulu. Bisa aku Iya, tanggapi? Izin Iya. boleh, Mbak Novi? Ya Bunda Novi sebentar. bisa. Tahan dulu ya Bunda Novi, silakan Bunda Novi 1 menit karena Bunda tidak bisa terlalu banyak bicara karena moderator. Hati-hati Bunda nanti ke report. Oh, Ya. oke. Sedikit aja. Ya oke, silakan. Ya, kakak bertanya seperti itu. Tidak ada ibadah yang sempurna yang dilakukan seorang muslim. Ya, kami muslim tidak meyakini kalau ibadah kami itu sempurna. Sempurna atau tidak sempurna ibadah kami, Allah yang menentukan. Ikhlasnya hati manusia hanya Allah yang tahu, ya. Manusia itu ikhlas melakukan perintah dari Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Dia terakhir kali berbuat kejahatan atau dia membunuh, itu semua ada hakimnya. Hakimnya Allah, pembelanya Allah, penuntutnya juga Allah. Jadi manusia tidak bisa mengelak di situ. Ya, kita ada masa hakiman. Ya, di padang mahsyar nanti kita dikumpulkan. Dengan siapa kita berbuat dosa, berbuat amal, berbuat baik, berbuat semua dikumpulkan. Ya, mulut, rambut, kulit, jari, ya, alis, mata, semua yang ada di diri kita itu bersaksi tentang kita dan tidak bisa kita berbohong, ya. Di situ yang menunjukkan kita itu layak atau tidak masuk surga. Ya, itu aja. Oke, tahan. Ya ada yang bertanya di bawah, Bang Suma, di mana Bang Goto ya? Tahan dulu ya, karena beliau tadi mencet saya menyampaikan itu untuk hadir ya. Aduh, mana Bunda Nas ini katanya mau mau menyangga. Ya, tapi kalau ditanya Bang Suma mana, tunggu aja ya. Saya kurang tahu beliau bisa hadir atau tidak, tapi beliau sudah mencet saya untuk segera hadir di room. Ya, jadi Bunda Novi tolong perhatikan Bang Suma di bawah. Jadi Bunda Nas silakan ditanggapi. Terima kasih. Saya Saya terjatuh kayaknya tadi ya. Oke. Ya. Saya kayaknya sudah beberapa kali masuk room yang ada Arinya ini ya. Dengan pertanyaan Anda itu jelas menunjukkan bahwa Anda tidak kenal Islam ya. Jadi kalau segala omongan juara ini juara itu kan tidak ada buktinya gitu kan ya. Oke, jadi masalah dalam umat Islam, dalam ajaran Islam, semuanya itu kembali kepada keinginan kita, kesadaran kita untuk bertobat secara sungguh-sungguh. Di dalam Islam dikenal taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah bertobat secara sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Bukan tobat ya, tobat kumat bukan. Bersungguh-sungguh tidak mengulanginya. Nah, itu intinya di situ. Permasalahannya, apakah di detik-detik terakhir itu Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat? Itu lain lagi ceritanya ya. Makanya dikatakan ntar tua aja deh baru saya bertobat. Nggak taunya muda udah mati gitu kan. Karena yang namanya mati itu kan nggak ada ukuran umur. Itu jawaban dari saya ya. Terus masalah IWG
Yang namanya Bani Israel itu kan sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir itu dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang terkutuk. Mengapa? Karena menolak kebenaran sejak dari Nabi Musa, seperti itu. Dan mereka ini terkenal memang membunuh para nabi, seperti itu, ya. Anda ketahui bahwa ketika Yesus masih hidup saja, yang namanya Torah Utara dengan Torah Selatan itu berbeda. Nah, ini membuktikan bahwa ajaran ini memang sudah berubah. Tentunya internal mereka sendiri atau pihak lain yang merubahnya. Wajar jika ajaran itu makin lama makin berubah dan sifat-sifat yang melekat pada diri mereka itu memang sudah tertera di dalam Bible, Perjanjian Lama atau Torah, dan juga ada di dalam Al-Quran seperti yang saya sudah jelaskan. Saya melihat ada perubahan dalam diri IWG. Kalau selama ini dia seenaknya comot-comot Al-Quran dan dia terjemahkan, dia maknai dengan dirinya sendiri, kayaknya sekarang Anda sudah mulai waras ya. Jadi selamat atas kewarasan Anda gitu. Demikian Bang Goto. Bunda Eri mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan ulang? Ya, karena poin pertanyaan Bunda Eri tadi itu sudah ada dua yang menjawab atau mungkin. Ya, sudah jelas, makasih ya. Sudah jelas. Kak, ini loh, katanya Bunda Eri ini murtadin ya? Ya, Bunda Novi, tolong jangan terlalu banyak bicara Bunda, karena Bunda moderator, jangan sampai Bunda ke report. Ya, baik-baik. Iya, baik-baik ya. Kalau saya secara pribadi karena saja yang nanya, tanya Kak, tolong saya kalau memang secara dia pernah pribadi, Islam, ya. Setelah Kalau dia memang pernah Islam pasti tahu dialog di dalam komal-komal Islam dan sedikit di Kristen karena di-kick ya, maka kesimpulan saya hanya satu. Mereka ini adalah pembohong besar. Tidak ada yang layak dipercaya dari Anda semua. Karena setiap mereka masuk ke dalam komal itu pasti tidak bawa data dan kerjanya itu hanya menghujat. Menggunakan Al-Quran diedit dan juga hadis-hadis palsu mereka kumpulkan. Makanya ketika mereka membawa hadis atau membawa Al-Quran, jangan pernah percaya begitu saja. Minta tunjukkan ayatnya dan kita sendiri harus melakukan cross-check. Seperti itu. Saya tidak akan pernah percaya karena terbukti selama ini memang tidak layak dipercaya. Jadi silakan Anda mau membual sebagaimanapun, ya silakan aja. Buat saya itu semuanya itu nggak ada artinya, bullshit semuanya itu ya. Itu terjadi karena memang selama ini emang kalian tukang bohong gitu. Ya, tahan Bunda Nas. Dari tadi Bunda Eri tidak pernah bertanya atau menyampaikan data tentang tentang Al-Quran. Yang ada itu Bang IWG ya, dan Bang IWG sudah menampilkan jelas ya Al-Quran Al-Maidah ayat 70 dan sudah dibaca oleh Eri. Jadi Bunda mohon perhatikan ranah diskusi kita Bunda untuk untuk tidak mendiskreditkan secara persona Bunda Nat ya, karena kita melakukan edukasi. Begitu juga teman-teman yang ada teman-teman Kristen mohon bersikap bijak ya untuk tidak menampilkan hadis-hadis maudhu atau hadis-hadis yang sudah diedit, seperti mungkin contoh seperti kiamat atau daturut atau yang lain ya. Jadi kalau Bang IWG membawakan narasi, kalau Bang IWG kita tahu bahasa aslinya, sampaikan saja terjemahannya, karena ada beberapa teman yang bisa menyampaikan atau melihat datanya secara langsung dari laptop masing-masing, kira-kira begitu. Jadi saya kasih kesempatan Bang IWG 2 menit Bang, menyangga atau mungkin mau bertanya, silakan ya. Jadi tolong teman-teman yang lain bersikap bijak ya, bersikap bijak dalam ranah diskusi seperti ini. Karena yang kita cari di sini bukan pembenaran, bukan menang-menangan, tapi edukasi, di mana kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang perbandingan agama. Nah, silakan Bang IWG, saya kasih waktu dulu. Silakan. Dan menyamaratakan seperti itu. Saya di dalam komal-komal juga selalu bilang, saya cuma pengen Islam itu sempurna, ya kan? Dan saya membaca Quran. Buang-buang waktu nanti habis 2 menitnya Bang. 2 menit, silakan langsung Bang. 2 menit ya. Iya. Sempurnanya Islam itu adalah ketika ya Isa itu yang membenarkan, ya kan? Cuman di surah Al-An'am 3334 kita baca. Ya, silakan dibuka Bang, datanya dibaca Bang, silakan. Nanti di cross check. Ya, silakan.
Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Ya kan, janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, ya kan? Akan tetapi orang-orang zalim itu memungkiri ayat-ayat Allah. 34. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan, penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat atau janji Allah. Sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Ya, jadi hanya sebagian berita dari rasul-rasul itu yang datang, Bang. Ya, karena ada ayat-ayat yang didustakan. Nah, pertanyaan saya, ketika Umar dan kawan-kawan kumpulkan, ayat-ayat dusta itu dijilid nggak tuh? Oke, tahan Bang IWG. Udah dapat poin pertanyaan Bang. Bang Eri mau menjawab, Bang. Saya besarkan. Bang Eri tentang ayat yang dibawa tadi. Silakan Bang, sebelum kita mengambil poinnya. Silakan, karena ini sudah keluar dari konsep keselamatan ya. Biar saya aja ya. Silakan saya aja. ayat 33. Iya, ayat berapa tadi? Begini, brother. Oke, saya jawab dah ya. Masih konsep Ayat itu ya, itu mengesahkan Allah memberi kabar orang-orang terdahulu, ya, orang-orang yang diutus kepada kaum terdahulu. Sebagaimana di dalam Yeremia juga dengan jelas dikatakan di sana, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah cinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Dan di Mazmur juga dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya mereka sudah waktunya bertindak untuk Taurat Tuhan. Mereka telah merombak Taurat Tuhan. Jadi ketika Al-Quran memberikan informasi itu benar adanya, bukan pada zaman Nabi, bukan pada zaman para sahabat. Allah telah sedang mengesahkan hal-hal yang pernah terjadi pada masa lalu, pada orang-orang terdahulu, di mana para nabi itu diutus pada kaumnya, yakni Bani Israel. Ya, sebagaimana Yesus itu juga berkata di dalam Lukas maupun di dalam Matius, mereka telah membunuh para nabi yang dimana Allah utus ke tengah-tengah kaumnya, yakni Bani Israel, ke tengah-tengah mereka. Bahkan Yesus sendiri mengaku bahasanya dirinya pun hendak dilempari batu, ingin dibunuh, sebagaimana tertulis di dalam Al-Quran bahasanya mereka gemar membunuh para nabi. Nah, jadi masalahnya apa di situ? Coba poinnya Oke, apa? tahan. Gitu. Ya, silakan. Tahan Bang Musa, kita sapa tamu dulu Bang Obi. Bang Obi, selamat siang Bang Obi. Bang Obi, dibuka mute-nya Bang. Bang Obi. Bang Obe ini mualaf ini dari Katolik. Ya, Bang Obi mualaf ya dari Katolik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Blender. Ternyata ada Bang Blender ya. Os, 2 detik, Os, 2 detik aja, Os, izin sebentar 2 detik. Besarkan aja dulu Bang Blender, host. IWG, kau kalau bertanya, nggak usah kau menyimpulkan, banyak kali gaya kau, ya. Bertanya aja kau, jangan kau menyimpulkan. Iya, saya bertanya Bang Blender. Bukan bertanya, kau tuh menyimpulkan kau. Kaum yang kena dusta. Kan, pertanyaan kau apa? Enggak, apakah kamu kaum yang kena dusta? Kan ketika ayat-ayat tersebut dikumpulkan, ya kan? Ya kan ketika ayat-ayat dikumpulkan itu Abu Bakar pun berkata, mengapa engkau memperbuat apa yang tidak diperbuat baginda Rasulullah? Zaid bin Sabit pun berkata, itu perkara yang sulit. Dengar dulu IWG, kau membawakan surat Al-An'am ayat 33. Saya jelaskan ya. Di surah Al-An'am ayat 33, di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika beliau sudah menyampaikan ayat-ayat firman-firman dari Allah, mereka yang mendengarkan ini mendustakan apa yang mereka dengar. Maka pada waktu itulah baginda Rasulullah SAW yang bersedih. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghibur dia agar jangan bersedih, terus melanjutkan menyampaikan firman Allah itu. Maka dikatakan di sini ya, Allah memerintahkan nabinya agar untuk bersabar, agar beliau memperoleh derajat yang tinggi nanti di akhirat. Jadi ini adalah sebuah perjuangan di ayat ini. Apa yang didustakan di ayat ini?
Ya baca Oke, ayat tahan dulu dulu, Bang. Bang. Tahan dulu Bang EWG, tahan dulu Bang. Saya akan mengalihkan sebentar ya. Karena apa? Kita sudah diskusi lebih dari 2 jam. Ini kita kehadiran seorang murtadin dan seorang mualaf ya. Jadi saya akan sedikit mengalihkan diskusinya. Kita akan meminta tanggapan dari kawan-kawan kita ini murtadin dan mualaf ya. Kita akan tahan dulu, tahan Bang Blender, tahan Bang. Jadi kita untuk mencairkan suasana karena dari tadi diskusi kita ini ya sudah banyak poin yang kita dapat ya. Jadi saya akan minta penjelasan dari Bang Obe dan Bunda ya, Bunda Ari ya seputar kenapa mereka sampai berpindah agama. Jadi tolong teman-temannya supaya kita juga ada edukasi ya, 100 lebih mata memandang di bawah. Kita akan mendengar kesaksian mereka masing-masing. Kenapa mereka bisa berpindah agama dari satu agama ke agama lain ya. Jadi mohon waktunya untuk beberapa menit ya ke depan. Izin Ya. bentar, Host. Ya, silakan. Saya mau menyapa Selin. Selin, masih ingat saya? Selin? Ya, Selin? tahan. Yuhu. Dia Abang. bukan murtadin, Host. Dia bukan murtadin, dia misionaris. Misionaris. Aduh, host. Selin. Misionaris kagak apalah kitab, malu-maluin aja. Alah. Apa kabar, Host? Dia misionaris bukan murtadin. Oke. Bang, Nah, kagak saya nggak percaya loh, apa. Host. Dia itu Tahan dulu tadi. Bang. Ya, dia pernah masuk Tahan komal. dulu Bang, bukan itu poinnya. Tahan dulu Bunda Novi, tahan dulu Bang Blender ya. Terkait benar atau tidak beliau mengaku murtadin ya, itu tanggung jawabnya kepada Tuhannya ya. Jadi kalau dia berbohong berarti dia tidak mencerminkan ajaran Isa. Ya, ajaran Isa Yohanes 8 ayat 4, iblis yang menjadi bapamu karena sejak semula dia adalah pendusta. Kalau memang Bunda Ari ini mengaku murtadin ternyata bukan, maka Yesuslah akan menjadi hakimnya. Jadi saya akan mengambil statementnya di sini bahwa dia seorang murtadin kan seperti itu. Jadi saya minta Bang tanggapan penyampaian kesaksian mereka ya. Jadi di sini bukan poinnya beliau ini murtadin atau bukan, tapi beliau karena sudah mengaku beliau akan mempertanggungjawabkan statementnya sendiri. Jadi saya mulai dari Bang Obi. Saya kasih waktu Bang Obi 5 menit untuk bersaksi kenapa Bang Obi bisa menjadi mualaf sebelum kita ke Bunda Ari. Ya, Ya, terima kasih sebentar. Bang Ya, Pak. Beto. Sebentar Bagi dulu, Bang. kesaksiannya, Bang, Bang, Ble- untuk Bang- Ya, sebentar dulu. Bang Blender sayangku. Santai dulu ya situ ya. Ngapain kebohongan kita tonton? Dia udah masuk komal saya sama Bang Juma. Udah rame penonton. Ngapain kita tonton kebohongan? Bodoh kali kita. Makanya Ngapain aku kita agak tonton ragu orang ya. bohong? Kan bodoh kita mendengarkan perkataan orang bohong di sini. Untuk apa? Dia udah masuk ke komal saya. Udah sama Bang Juma. Udah dihajar sama Bang Juma. Aja Bang, kesaksian saya murtadin juga Bang. Alah, misionaris kalian semua. Saya murtadin Bang. Murtadin Saya kepala tuh nggak otak mau kau. sholat karena Untuk apa bimbingan. kita tonton kebohongan-kebohongan Iya, mereka? tahan dulu Bang, tahan Bang Blender. Betul apa yang Bang Blender bilang ya, tapi terlepas karena room saya room edukasi, kita akan melihat apakah Bunda Ari ini berbohong atau tidak, kan akan Izin host, ketahuan Bang. baik izin. Saya sebelum turun host aku nggak mau dengar kebohongan. Cukup izin host ya. Begini, saya cuma menyampaikan. Cukuplah Kristen ini bodoh karena Kristus. Jangan sampai Islam bodoh karena Kristen. Lebih bagus kita turunkan. Aku turun gitu aja. Kita nggak mau dengar kebohongan. Kristen, Untuk apa? Bang. Diam kau. Kalian memang bodoh karena Kristus. Banyak. Cukup. Kalau kita mendengarkan kebohongan, berarti kita bodoh karena Kristen. Bagus aku turun. Kalau kita mau mendengar gitu edukasi dia. Selin Islam ini. itu Kristen, cuma Islam itu Kristen kepala otak kau Islam jumlahnya Kristen. banyak. Dari mana kau berkata Islam Kristen? Gila kau ya. Iya, Islam Kristen. berislam itu berisaal. sih. Apa kau bilang? Tahan dulu Bang, aduh kita tidak ada edukasi ini Bang, kita hanya ribut saja. Maaf Bang Yang Blender, di sisinya, room kan? saya room edukasi, bukan room untuk mencari ribut ya. Maaf Bang Blender ya, saya menghargai Abang selaku Ya, Blender cintaku, diam dulu, cantik dulu di situ. Sudah Iya, kuturunkan sabar juga Bang ada ya, sesuai kena- dengan kemauan Abang sudah kuturunkan ya. Jadi cintaku duduk manis. Oke. Kita Ya, dengarkan dulu kesaksian sabar, dari Bang, Bang ya. Obe ketika dia mulai mengenal Islam dan menjadi seorang mualaf. Ya, Silakan jadi Bang Obe. saya ulang sekali lagi ya sebelum Bang Obe bersaksi. Bang, room saya room edukasi ini kita tidak cari pembenaran, menang-menangan, tidak. Ya, sekalipun dia berbohong, ya saya kan pernah bilang, ketika dia memutarbalikan fakta, ya
kita akan coba membongkar pemutarbalikan fakta itu ya. Jadi tolong Bang Blender ditahan dulu statementnya, emosinya ya, supaya kita mendapatkan edukasi ya. Jadi tolong teman-teman yang lain jangan langsung mendiskreditkan atau mungkin langsung menyerang secara persona ya. Karena kita mencari pengetahuan ya. Tahan Bang Blender ya, saya menghargai Anda sebagai apologit senior, tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kita di sini mencari kebenaran dalam satu narasi, terutama dalam perbandingan agama. Jadi Oke, Bang Bos, Obi, lanjut. saya kasih 5 menit waktunya. Silakan Bang Obi untuk bersaksi. Ya, tapi saya mau memvalidasi dulu Bang Obi, betul Bang Obi seorang mualaf, Bang? Iya, Betul ya, dari Katolik ya. orang tua saya Katolik fanatik dulu. Oke, silakan Bang. Saya kasih waktu 5 menit Bang untuk bersaksi supaya kita ada edukasi. Silakan. Jadi mungkin 1 menit atau 2 menit ini saya sampaikan. 2 alasan saya kenapa saya menjadi mualaf di tahun 2002 waktu itu. Kejadiannya mungkin pertama saya mengalami yang namanya mati suri. Di dalam mati suri itu semua apa yang saya rasakan itu sangat-sangat jelas di situ. Tentang dari pertama bahwa kita nanti apa yang kita lakukan di dunia ini akan ada timbal balik. Apa yang kita lakukan baik buruk, baik jahat, baik agama yang kita anut ini semua dipertanggungjawabkan. Yang kedua di situ saya melihat bahwa kita di dalam keadaan meninggal itu di dalam mati suri ini datanya. Kita tidak langsung ke surga itu, kita tidak langsung ke neraka itu, tapi kita di situ ada kehidupan untuk menunggu di situ. Saya tidak tahu menunggu dalam bentuk apa, tapi yang jelas orang-orang yang dari zaman dulu itu saya lihat mereka sedang berkumpul di situ, dikumpulkan. Untuk apa Allah alam gitu di situ. Jadi seperti yang dikisahkan oleh Nabi waktu itu kan saya belum mengenal namanya Islam itu, tapi saya cari tahu ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu semua itu benar gitu di situ. Kesaksian saya. Terus yang kedua dari sebenarnya banyak data-data cuma saya singkat aja di sini. Yang kedua dari mimpi belasan kali bertemu dengan Yesus Kristus setelah saya sadar dari mati suri itu, saya mimpi terus di situ berkali-kali. Di dalam mimpi itu saya dikasih tahu, dijelaskan di situ kejadian abad pertama, keadaan rumahnya seperti itu, keadaan bangunannya seperti saya lihat semuanya, dan bagaimana sebenarnya dasar penyalipan itu, bagaimana sistem hukum di negara itu dijelaskan semua, dan bagaimana status dari hukum salib yang sebenarnya saya sudah tahu semuanya dari mimpi belasan kali. Itu aja Bang Goto. Ya, jadi dua alasan itu yang membuat Abang hijrah ke Islam ya. Ya lebih ke spiritual, masalah pribadi sih itu Bang. Ya, oke. Saya sudah tarik poinnya Bang. Ya, ini kita sudah datang Bang Suma sudah hadir ya. Kita kasih kesempatan beliau untuk bernarasi ya. Saya bersamakan ini Bang Juma. Iya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Juma Pak, kebetulan datang. Bang Juma tahu itu Bang Juma ya. Di Komalaku si Selin Bang. Iya biasanya. Iya, itulah. Pengikut Paulus gitu kan memang. Jadi gini. Tadi sempat saya nyimak ya teman-teman sekalian. Ada pertanyaan dari pihak Kristen terkait dengan umat Islam yang mati dalam membawa dosa. Di dalam Al-Quran, Allah menilai, pencipta langit dan bumi itu menilai antara orang beriman dan orang yang kafir. Iman itu hanya ada di Islam, di luar Islam itu bukan iman. Di luar Islam itu hanya aliran kepercayaan saja, doktrin, dogma nenek moyang. Mereka beragama itu tidak berlandaskan kepada perintah-perintah ilahi. Mereka melakukan prosesi agama hanya karena editan-editan orang-orang terdahulu mereka, seperti ke gereja, menyembah anak orang,
ibadah minggu, nyanyi-nyanyi, tidak puasa, tidak bersunat, itu bukan firman Tuhan itu. Maka orang beriman itu hanya di Islam, hanya kaumnya Nabi Musa. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka kaumnya Nabi Isa, pengikutnya Yesus kalau kita lihat dari Bible. Di luar daripada itu enggak. Kristen itu bukan orang beriman. Kata iman aja mereka ambil dari Al-Quran. Di Bible itu enggak ada iman. Di kitabnya Kristen itu enggak ada iman. Mereka hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, mengikuti kebiasaan Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India kuno. Jadi Kristen itu bukan agama samawi. Nah, bagaimana dengan orang beriman yang mati? Mereka pernah berzina, mereka pernah mencuri, bahkan pernah membunuh, tapi mereka beriman. Tindakan-tindakan kemaksiatan yang mereka lakukan hanya karena ada tendensi sesuatu yang menyebabkan mereka melakukan itu, bukan karena kehilangan iman. Itu dulu. Jadi hadiah yang paling terbesar yang dimiliki oleh umat Islam, tidak dimiliki umat lain, adalah hadiah berupa iman. Apa itu? La ilaha illallah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Itu iman. Di luar Islam itu tak ada. Lalu apa ganjaran orang-orang yang beriman ini? Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Yang mana? Yang punya iman, berarti Islam, berarti Muslim. Karena di luar Islam dan Muslim tak ada iman. Maka kata Allah, pada hari kebangkitan nanti orang akan dikumpulkan untuk dihisab, dihukum berdasarkan perbuatan masing-masing. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga mereka, kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau umat Islam ada iman, berbuat dosa mereka, bermaksiat mereka, tapi mereka tidak kehilangan iman Islamnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mereka berusaha kemudian untuk menegakkan tali agama Allah, meskipun mereka kadang jatuh, bermaksiat, berdosa, jatuh, tapi ada upaya kemudian untuk beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka dosa-dosanya dihapuskan semuanya. Sebaliknya, orang di luar Islam memberi Indomie setiap hari, kasih Indomie, belajar gratis, asuransi, kasih kemudian beasiswa, menolong bencana. Setiap hari mereka sibukkan waktu mereka untuk melakukan itu, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Maka itu adalah sia-sia. Makanya Al-Quran mengatakan, zalikal fawzul azim. Yesus mengatakan apa? Maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu selain membunuh jasad, Dia juga mampu membunuh jiwa-jiwa. Jangan takut kepada Yesus, jangan. Takutnya harus kepada Dia yang telah mengutus Yesus. Jadi kalau ada orang murtad, itu koplak. Orang tak berakal itu. Orang yang tak berakal. Karena di luar Islam tak ada iman. Sementara yang diterima kemudian di dalam jannah hanya orang yang beriman. Orang Islam, meskipun mereka mati membawa dosa, tapi dalam hidupnya beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak melantik sosok roh, makhluk bertanduk 7 bermata 7 untuk menyaingi Allah. Mati mereka. Apa kata Allah? Dosa-dosanya semuanya kuhapuskan dan aku masukkan ke dalam surga mereka, kekal di dalamnya. Itu adalah konsep. Itu jaminan keselamatan. Siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah dakhalal jannah. Masalahnya sekarang enteng kali dong Bang Suma. Cuman mengatakan la ilaha illallah masuk surga.
Iya Ya, bang, yes. instruksi Sabar, benar bang. sabar dulu. Berimannya seperti apa bang? Beriman itu menggunakan akal sesuai dengan firman yang ditorehkan kemudian kitab suci. Beriman itu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya Allah kepada di dalam kitabnya, Quran para itu malaikat, Isa. percaya Gimana, kepada Bang? hari kiamat. Dan sabar dulu, Saya boleh nggak punya Anda diam dalil, dulu? Allah di dalam Quran itu Isa. Sabarlah, sabar. Moderator, mute dulu dia. Jangan kau jual manusia itu, ya, jangan kau jual Isa di sini untuk disembah, jangan. Saya nggak mau Jangan. dengar takiat. Sabar. Nanti kamu tanggapi, nanti dikasih kamu waktu 6 abad untuk kau pakai berbohong, ya. Sabar. Habis ini kau bebas. Saudara bebas berbohong habis ini. Oke? Jadi dalam umat Islam itu diterangkan kemudian jelas beramal soleh, maka mereka adalah orang beriman. Ada nggak amal soleh di Kristen? Tak ada. Apa amal soleh di Kristen? Ke gereja, wah itu amal salah. Apalagi makan babi, amal salah. Apalagi nggak bersunat, amal salah. Menyembah makhluk roh, amal salah. Melihir 13 bang. Intinya menjadi Kristen itu menjadi salah. Yesus itu bukan juru Kristen. Yesus itu juru selamat. Selamat dalam bahasa Ibrani Shalom, dalam bahasa Arab Islam. Paham sama situ? Berarti Yesus adalah juru Islam. Demikian. Silakan Anda berbohong. Silakan 4 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Kalau Silakan. saya bilang Islam itu sama dengan Yesus bang. Berislam itu berisa al-Masih. Karena yang ada di sisinya adalah Isa al-Masih. Ali Imran 19 kan? Itu sama seperti di Matius 26 ayat 64. Ya kan, di sisinya anak manusia duduk di sisinya, di sebelah kanannya, ya kan. Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa al-Masih, ya, yang membenarkan, ya, Al-Maidah 46, ya, Allah menjadi manusia, Al-Furqan 6, 7 dan 8, Maha Pengampun, Maha Penyayang, makan makanan. Kenapa nggak diutus malaikatnya aja? Kenapa nggak dicurahkan kekayaan dari surga? Kenapa nggak dibuatkan taman biar dia Poinnya makan kemana? daripadanya? Poinnya kemana nih? Coba dibantah dari pernyataan Bang Juma, dibantah. Allah di dalam Quran itu Isa. Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan tentang pohon yang baik dan buah yang baik. Surah Ibrahim. Udah stop, udah stop kau. Kau menyebut Allah kami Nabi Isa gitu. Iya. Udah diam kau, diam. Udah diam. Udah diam kau, diam. Diam kau longor, diam. Lanjut Bang. Mege mute kau. Udah mute kau. Lanjut Bang Juma. Kan udah aku bilang kan, pasti bohong. Hal unabbiukum ala man tanazzal syayatin. Apa kata Allah? Maukah aku tunjukkan, maukah aku beritakan kepada siapa iblis itu turun? Lihatlah siapa yang mulutnya penuh dengan dusta. Nah, itu setan itu di situ bekerja tuh. Tadi dia mengatakan bahwa Allah menjadi manusia katanya. Apa yang dikatakan? Surah Al-Furqan. Sabar. Saudaraku yang gemar berbohong, diam dulu. Anda menuduh Al-Furqan ayat 7 ayat 8 Allah menjadi manusia kan? Barusan saya buka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Dan mereka berkata, mengapa Rasulullah memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? O yulqa ilaihi kunsun aw takunu lahu jannah ya'kulu minha wa qala az-zalimuna in tatabbi'un illa rajulan mashura. Atau mengapa kemudian tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Mana Allah jadi manusia mana? Ya. Kan Mana? kalau Abang baca dari 4 tuh dan 5. Ya, saya baca dari 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifku. Terus wa aana alaihi qaumu akharun faqad ja'u zulman wa zurah. Gitu ayatnya ya. Ayat 4 gitu ya. Wa qala alladziina wala naf'an wala yaflikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkuftara
Mana di situ? Menjadi manusia mana? Yang mana? Orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Nabi Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Mana Allah jadi manusia? Mana? Yang mana Allah jadi manusia? Mana? Jawab. Kalau dewa jadi manusia itu yang kau sembah, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Dewa jadi biji sakar, Kolose 2 nomor 9. Hati-hati kau bicara, hati-hati. Yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Mana dalilnya Allah jadi manusia? Ianya tuh yang makan makanan, ianya itu yang maha pengampun, maha penyayang tuh. Mana dalilnya Allah jadi manusia yang tuduhanmu Ya itu tadi? siapa yang diturunkan mengetahui rahasia langit dan bumi? Allahu Akbar. Wa kalu asantirul awwalin tatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan orang-orang kafir itu berkata, itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan lalu dibacakan dongeng itu kepada setiap pagi dan petang. Mana? Qul anzalahul ladina ya'lamus sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Mana? Mana Allah jadi manusia? Kalimat aslinya kata per kata nggak seperti itu. Kata Quran itu tafsir dalam kurung. Allahu Akbar. Dan yang mengetahui rahasia langit. Udah, Os, campakan aja, Os. Jangan kayak gini-gini, campakan. Buang aja. Cerita, Bang, dianggap buang aja kau. Ya, tahan dulu Bang, tahan Bang Blender, kita ada tamu teman Kristen ini, Bang Stephen. Selamat pagi Bang. Bang Stephen. Ya, jadi nyata berbohong ya. Pembohongan publik ya teman-teman. Tidak ada satu data di dalam Al-Quran Allah jadi manusia, itu nggak ada. Ya, kita kasih kesempatan Bang Stephen, mungkin ada yang mau ditanyakan Bang atau disampaikan terkait tema. Silakan Bang Stephen. Tema apa? Oh yang ini ya. Iya silakan sebelum kita kembali ke Bang Zuma. Atau ada yang mau ditanyakan Bang Stephen, silakan. Protestan ya, kalau saya tidak salah ingat Bang Stephen Protestan ya. Saya tidak bawa. Oke, ini tadi di luar dari Tritunggal tadi gimana tentang tanggapannya dari Bang Zuma menyampaikan bahwa saya di luar Islam adalah tidak beriman. Contoh tadi, bagaimana konsep keimanan kalian di kekristenan gitu loh. Yang jelas-jelas di luar Islam adalah masuk neraka. Ya, bagaimana? Tentu konsep ketuhanan kami itu kan lebih dulu ada daripada konsep ketuhanan dari Islam. Dan terserah kalian ketika mengatakan bahwa di luar Islam itu masuk neraka, ya terserah. Karena memang konsepnya berbeda. Sejak Taurat, konsep dan Islam itu berbeda. Walaupun Islam mengklaim bahwa Allah SWT yang menurunkan Taurat, tetapi jelas konsepnya berbeda. Jadi jelas bagi kami, iman kami itu bahwa kami percaya Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Nah Tuhan ini kan ketika dia menjadi manusia tentu konsekuensinya dia harus menjadi 100% manusia. Jadi memang jasadnya adalah jasad manusia. Tetapi rohnya itu adalah roh Allah. Nah manusia kan itu artinya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh juga. Nah berarti di dalam tubuh Yesus itu ada tubuh, jiwa, dan roh manusia dan roh Allah juga. Berbeda dengan manusia kan cuma hanya tubuh, jiwa, dan roh. Ya begitu. Iya, jadi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini bisa berubah menjadi tidak maha kuasa gitu maksudnya. Tuhan Anda 100% menjadi manusia. Berarti yang jadi Tuhan pada saat itu siapa? Tentu yang menjadi Tuhan yang saat itu ketika Yesus menjadi manusia adalah wujudnya yang pertama. Loh, tadi katanya sudah jadi manusia 100%. Maksudnya apa ini? Ini pembohongan apa lagi nih? Yang menjadi manusia Tuhan menjadi manusia 100%. Tuhan menjadi manusia 100%. Lalu yang menjadi Tuhan pada saat dia sudah jadi manusia siapa?
Ya, makanya harus kita pelajari dulu bahwa Apa? keimanan Harus Kristen matikan seperti otak. apa. Harus matikan akal gitu. Ada 3 pribadi dalam keesaan. Bagaimana Anda mengatakan konsep 3 kami. pribadi tadi sudah menjadi 100% manusia, kok Iya. jadi ada pribadi lain? Pribadi yang kedua, pribadi yang Loh, kok kedua jadi ini, pribadi kedua? Allah yang Maksudnya, kedua ini, maksudnya Tuhan makanya saya saudara katakan itu menjadi Tritunggal. Iya, maksudnya saudara ini Tuhan Anda itu cuman setengah jadi manusia, masih ada setengahnya gitu. Pribadi yang pertama, ada 3 pribadi dalam diri Allah kami. Gimana ceritanya Pribadi orang yang ini? Pribadi yang kedua. Maksudnya Gimana pribadi itu ceritanya? apa? Itulah iman Pribadi kami. Pribadi itu apa maksudnya? Wujud. Pribadi apa? Itu pribadi apa maksudnya Wujud pribadi? keesaan Allah itu. Wujud keesaan Allah keesaannya itu kan ada sudah 3. jadi manusia. Kan sudah jadi manusia. Wujud yang kedua yang menjadi manusia. Loh, gitu. maksudnya gimana ceritanya? Tuhan Maksudnya Anda yang begitu. menjadi Ada manusia 3 atau wujud gimana? Tritunggal Saudara, dalam diri saudara, keesaan Allah. saudara, di Taurat itu Tuhan itu berapa? Tuhan itu satu. Satu. Tetapi Yang satu ada ini kesamaan menjadi dalam manusia. ada kesamaan Yang satu dalam ini diri menjadi Allah. manusia. Nah, nanti dari ketiga pribadi itu, Kok nanti? Kok 3 pribadi? Iya, Katanya tadi pribadi satu. yang kedua, Baru beberapa 3 detik kok bilang Tritunggal satu, kok jadi 3? yang satu di dalam keesaan itu ada 3 pribadi. Bagaimana ceritanya dalam satu Begitu pribadi ada ceritanya, 3 begitulah. pribadi? Itulah Dari mana ilmu Anda ini? Ilmu Anda dari mana mengatakan satu Dari pribadi Bible, di dalamnya tentu. ada 3 pribadi? Ilmunya dari mana? Dari roda beca? Dari Bible. Macet. Macet. Hah? Dari Bible, masa dari mana? Ya, Kan masih di mana ada di Bible? bahwa Di mana di Tritunggal itu Bible kami ada 3 percaya. pribadi Tuhan itu? Silakan, coba tunjukkan dalilnya. Kan memang sudah ada dari dulu itu. Iya, dari mana? Dulu. Mana dalilnya, kawan? Kita mengedukasi ini. Mana dalilnya? Kok Ya, mengada-ngada oke, sih? saya- Ini Bukan kebohongan mengada. yang diwariskan terus menerus menghancurkan anak Adam. Tuhan itu satu katanya, tapi ada 3 pribadi. Gimana ceritanya satu tapi 3? Hei, kawan. Oke, saya kasih ya. Ini Ya, silakan. ini data-data Ya, dalam silakan. Alkitab kami. Kejadian. Nah, Saya baca kitabnya ya. orang lagi kok Dalam pakai. kitab suci Kejadian. itu kitab Taurat itu bukan kitab orang, itu kitab kami juga. Kitabnya Yahudi itu, kawan. Itu Yesus, kan kitabmu. Ya, Yesus itu Yesus yang beda memberitakan dengan Injil. Kristen. Yesus bukan Kristen. Hei, Yesus Tetapi itu orang kami- Yahudi. Tetapi kami Alamak. itu membawa ajaran Yesus. Ya, Yesus yang datang ke padang gurun beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel. Nah, Itu bedanya dua di mana? oknum yang berbeda. Bedanya di Alamak. mana? Bedanya Dari mana beda? yang satu bukan manusia, yang satu manusia. Yesus yang kau Mana sembah itu dalilnya? bukan manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepada Kristen bukan manusia. Itu beda. Jangan kau bawa Yesus Yesusmu perbedaan. ketika Jangan mengkaji bawa Yesus ayat itu. kami yang Ada adalah perbedaan. Bani Israel. Beda Yesus Jadi sini kita dengan Yesus kamu itu beda. Saya katakan ada 3 pribadi dalam diri Allah ya. Dari mana ilmunya pencipta Ya. langit dan bumi 3 pribadi? Cuplis. Dalam kitab suci Alamak. Allah Tritunggal Maha Kudus itu dia mengenai Astagfirullahaladzim ya Allah. Alamak. Pertama Bapa. Di mana Saya baca ilmunya? dulu. Iya, saya baca. Nah, saya minta dalil dulu, jangan Iya. jualan obat dulu. Dalil bahwa Bapak. Tuhan punya pribadi, dalilnya di mana? Satu, Bapa yang memperkasai penciptaan dan penebusan. Dalilnya Bapak punya Matius 6 tiga ayat pribadi. 26. Ya Allah. Ini ya satu-satu saya jelaskan. Dalilnya Bapak. jangan kau sebut-sebut. Iya, Bapak Matius 6 surga, ayat yang 26. satu di Sungai Yordan, yang satunya di dalam goa. Bukan gitu maksudku. Tuhan Iya, itu ada 3 dalilnya pribadi. Dalilnya di mana? Iya. Dalilnya ada ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Bapa Astagfirullahaladzim. ini yang memperkasai Data, woi, data, data. Matius 6 Tahu ayat itu, 26. saudara, kamu sudah menggabungkan Tuhannya Yahudi Matius dengan 6 sembahanmu ayat yang roh 26. itu. Kau gabung jadi 3. Dan Matius Saya minta dalil di dalam Ini saya kitab sudah Taurat. kasih. Tahan dulu mungkin Bang. Ini saya Tahan sudah dulu. kasih. Gimana sih? Iya tahan dulu. Karena ada datanya ini ya. Saya mute dulu. Kita sapa dulu ada tamu ini Bang Nathan. Ya, jadi pembohong. Gimana sih agama pembohong ini? Bang Nata.
Ya. Kristen Islam Bang, Kristen ya. Kristen saya Pak, Kristen. Iya, karena ada pernah naik ke sini ya Bang Oi Ya karena dibawa. kau berbohong. Kenapa Ya. di mute? Ini saya mau kasih data. Matius Mana 5, datanya 26, Tuhan itu ada Matius 3 pribadi mana? Matius 32 itu membicarakan Oke, tentang saya baca pribadi Allah yang Matius pertama, berapa? yaitu Bapa. Matius berapa? Matius 6 ayat 26. Oke, baik, kita baca Matius 6 nomor 26, silakan. Di situ diterangkan apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung? Cuplis, kau nipu lagi kau. Pijat pada kau nanti ya. Allah yang pertama yaitu Bohong Bapa. ini. Kita diskusi yang edukasi memperkatakan nih. penciptaan. Saudara Anda mewakili agama Anda. Gimana sih? Kalau Anda tidak sanggup, Anda turun. Lah, Jangan itu Bapa. mempermalukan Kristen yang lain. Pribadi Allah yang pertama Saya adalah minta Bapa. 3 pribadi Tuhan itu tertulis di mana? Makanya dengar dulu satu burung-burung di langit. 26 itu menjelaskan tentang Bapa sebagai Astagfirullahaladzim. Udah mau turun. Kedua, anak yang menulis. Astagfirullah. Dialihkan aja Bang, dialihkan ke Kristen Udah, yang lain. dialihkan yang lain. Dialihkan ke Kristen yang lain. Udah nggak usah cakap apa. Mana tuh datanya 3 pribadi Saya sudah mana? kasih dalilnya. Udah. Mau mengerti ya. Pandanglah Udah, burung-burung Stefan. di langit. Dia mau Maksudnya pribadinya itu burung-burung gitu maksudnya. Hah? Kau mau lantik juga burung-burung ini jadi Tuhan? Ya ini masih ada 2 Kristen di atas nih. Masih ada Bang Nathan, masih ada Bang Oi. Saya sapa dulu Bang Oi. Selamat siang Bang. Assalamualaikum Apa pula assalamualaikum kau lagi? Apa pula assalamualaikum kau longor? Apa pula kau assalamualaikum? Ya ini Kristen nih. Oh ini. Ya. Kita ke Bang Nathan. Kita jangan ada pembodohan ya kalau bicara pakai data dalil ya bos ya. Kami puasa semua. Jangan gara-gara kalian kami nggak jadi lebaran ya. Iya, tahu Blender. Gurunda. Ya, silakan Bang Nata. Iya, kenapa Dek? Asik juga panggil namamu Gurunda. Boleh ya, orang Kristen wajib manggil saya Gurunda memang, wajib. Oh ini agak lain nih, oh ini agak lain ini, bahaya ini. Bukan Nathan aja, kau aja Nathan, kau aja bicara, kau diam. Nathan silakan. Tunggu. Belum, waktuku dulu ini Blender. Apa kau agak lain? Kau Nathan, silakan Nathan. Zuma. Apa dari tadi Zuma terus? Bicaralah. Ya. Kau so cantik. Dari kapan kau Islam itu? Ya ampun deh lah kan nomor udah. Ini udah saya Bang, ada edukasi ini pertanyaan enggak berbobot Bang. Karena pertanyaan bukan pertanyaan berbobot. Silakan Bang Nathan aja diskusi sama Bang Zuma. Zuma. Sejak kapan kau Islam? Udah ini pertanyaan berbobot nih. Enggak ada bobot, agak lain kau nih. Kau masalah selera sama aja Bang. Dia selera sama mantan bukan bahaya nih. Bang Nathan aja, kasih Bang Nathan supaya ada edukasi nih. Blender juga. Nah, Bang Zuma. Oi kau diam aja, Oi kau diam aja. Di sini kita diskusi bukan bertanya pribadi orang. Ya silakan Bang Nathan, silakan. Ini larinya ke debat juga nanti ini, Bang Zuma. Iya. Aduh, ini Bang Oi sudah dibilangin saya diturunin sama moderator ya. Saudara kita manusia ini berasal dari yang maha suci. Manusia itu dicipta dari hakikat yang maha suci. Jadi kita berasal dari hal suci. Jadi kita dari dulunya Islam. Dari dulunya kita Islam. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita di alam roh itu karena kita berasal dari hakikat yang maha suci. Maka kita ini dari sejak dulu Muslim. Dari sejak dulu kita ini damai sejahtera Islam. Kita dulunya damai sejahtera. Nanti kita turun ke bumi dipengaruhi oleh iblis sehingga kita kafir, kufur, makan babi lah, makan asu. Itu karena pengaruh setan yang ada di atas muka bumi ini. Kita ini berasal dari sesuatu yang suci. Maka segala sesuatu yang berasal dari suci itu suci. Maka dia Muslim tadinya, dia Islam tadinya. Bukan kafir kita ini. Nanti kita kafir kalau iblis itu berhasil mencobai kita. Yesus tidak bisa jadi kafir. Kenapa? Yesus dicoba berapa kali sama setan, tidak berhasil.
Itu dicobai kemudian supaya dia menyembah setan, tidak berhasil. Makanya iblis mundur dari Yesus menunggu waktu yang tepat. Nah, setelah itu sebelum naik Yesus berpesan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu di dalam kitab kalian, Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Islam abad ke-7. Oh enggak. Silakan Bang Goto, silakan. Ya, tahan dulu. Mohon teman-teman Islam jangan dulu minta naik ya. Kita kasih kita sisakan satu slot untuk teman Kristen. Ya. Ya, silakan lanjut Bang Suma, silakan. Iya. Islam Anda katakan datangnya di abad ke-7. Enggak, Yesus itu juru Islam. Aku tinggalkan Islamku. Bahkan ketika dia kemudian dalam Lukas 24 nomor 36, apa kata Yesus? Shalom alaihim. Apa itu shalom? Islam. Makanya Islam disebut dalam kitab Anda itu berulang-ulang. Kristen yang tidak pernah Yesus sebut. Tapi kalau Islam, Yesus acap kali sebutkan. Yohanes 14, Yohanes 16, Yesus menyebut Islam, shalom. Shalom itu Islam. Jadi kalau Anda naik ke komal kami, shalom, ya kami senang. Karena Anda meneriakkan Islam. Dalam bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya salam. Akar kata dari Islam. Yesus itu juru apa? Juru Kristen atau juru Islam? Ya juru Islam. Makanya ketika Yesus mengajar di Bait Suci, mengajar di tengah-tengah Bani Israel, dia mempraktekkan apa? Syahadat, apalagi puasa, apalagi sunat, apalagi sujud. Itu. Maka dia juru selamat. Kalau mau selamat ikuti Yesus. Kalau ikuti Yesus pasti Anda jadi Islam, bukan jadi Kristen. Kecuali mengikuti Yesus yang diduga palsu. Begitu. Lanjut. Balas sih. Kata-kata baru saya ngantuk belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bang guru Goto saya juga coba ini. di kesempatan dulu Bang Nathan, Bang Goto, karena ada dia. Ya silakan Bang Nathan. Di atas. Iya silakan. Bang Nathan. Bang Nathan, dibuka mute-nya Bang. Udah gemetar dia, udah gemetar. Ini aja lah tadi, si Obi nih yang murtad. Apa? Murtad nih kan, Obi nih kan? Iya kan? Ah, bukan, ini mualaf ini Bang. Yang tadi murtadin itu udah pergi ya? Ibu yang murtad ngaku murtad itu. Bang Obe ini dari Katolik, dia mualaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Salam kenal Bang. Iya, tadi yang murtadin itu digas-gas sama Bang Blender. Nah. Karena dulu pernah kami buka kodoknya di komalnya Bang Blender ini. Beliau misionaris. Oh, misionaris. Ini kenapa kerangka layangan dinaikkan ini? Iya, kerangka layangan. Bang Suma, mana akun kamu yang asli? Nah, Bang Suma. Kau mau disunat kau? Kau dicari kau tukang sunat, kau mau disunat burung kau tuh, woi. Ntar lagi kau hati-hati kau. Bang Suma, mana akunnya? Kau bikin akun baru? Ini mi yang asli kamu sih ini deh. Tidak, followersnya tidak ada. Ku Iya baru memang makanya follow cepat. Kerangka layangan. Iya THR dulu Bang Suma. Orang Toraja ini Abigail. THR tak dulu Bang Suma. Iya di mana Iya Solata. Tapi Masaki Masaki. Masaki malasa. THR tak dulu Bang Suma. Buka dulu kamera anu paeng baru ku kasih ke THR. Kira Buka kamera baru saya kasih THR. Kau ganti Tuhanmu dulu. Kau ganti Tuhanmu dulu. Buka kamera, nanti ku suruh orang kasih kamu gift. Cepat Mi. Iya, silakan Bang Abigail. Buka kamera, nanti dikasih singa. Silakan. Iya Iya. Serius Kak. Di siapa dulu Bang Goto yang baru naik ini? Ya. Ditahu caranya Kak. Nah. Ya. Ih, cantik Iya, mana THR-nya Bang
Hidung kau mekar gitu, hidung kau mekar. Hidung kau mekar dia. Itu dikasih ngomong gift Tuh, udah dapat Itu sudah mawar tuh. Ya udah. Pergi kau beli apa? Beli es krim. Di sana. Tidak, teh. Nanti aku cek Bang Suma, nanti aku kirim nomor rekeningku. Iya. Udah. Boleh Iya. Ji. Oke, makasih banyak Bang Suma. Di gereja mana kau lebaran ini? Ketawa. Lah dompala. Kau minta sama bom-bom sana. Sama bom-bom mau minta bom-bom lagi banyak duit tuh bom-bom. Di sana bom-bom. Bom-bom sudah dipanggil Tuhan. Oh jangan gitu, baru semalam dia ngobrol sama apa? Dan kau bilang dia itu sudah innalillah. Saya chat dan tuh Pak Bombon dari sini. Ya. Kalau nggak salah ini ada dari Pantai Costa. Iya. Iya betul. Betul. Yang jelas bom-bom itu nggak masuk surga. Di situ tertulis masuklah kamu melalui pintu-pintu yang sempit itu. Nggak bisa lah bom-bom masuk surga kayak jaga buka gitu. Abigail, di mana kami? Posisi. Toraja. Mau ke Mamasa. Saya di Toraja ini. Saya Toraja. Besok saya baru pulang. Toraja di mana itu? Di mana kau Toraja? Kita ntar malam kita ke kafe nih. Saya yang traktir. Di mana kau? Toraja mana? Saya di Rentepau ini. Di Bolu. Di dekat terminal. Makale. Dekat sudah. Kalau dekat terminal. Terminal Bolu toh? Iya. Baik sudah. Kau chat saya. Kau DM saya. DM kita pergi ngopi-ngopi. Ya nanti saya lihat kalau ada kendaraan saya lihat di situ saya hampir Pak. Alasan kok? Kopi Alasan kok lagi sih. Jadi ada Matius bang, mungkin sama abang pernah dia yang dia mengatakan Angling Dharma dulu, Matius dulu Kristen bang, pernah nggak mau jumpa dia? Matius, dia udah mualaf, saya pun terkejut dia, memang agak kekurangan dari segi apa ya mental atau segala macam. Dulu dia Kristen, nah sekarang dia mualaf. Udah sama pernah abang juga diskusi, yang dia bilang abang seperti Angling Dharma, Tuhan seperti Angling Dharma. Oh iya, orang di Luwuk itu bang, dia di Luwuk. Tahu kan? Nah, dia sudah. Dan alhamdulillah dia sudah mualaf. Alhamdulillah dia sudah mualaf. Tahu nggak kenapa dia mualafnya? Kami tunjukkan video Yesus pakai sepatu roda. Dah. Kemudian kami tunjukkan foto Tuhannya Yesus banyak di Google itu. Banyak pilihan. Nah, dan dia sadarnya kenapa? Ketika dia menyadari Tuhannya berak, Tuhannya kencing, Tuhannya makan. Aku nggak mau punya Tuhan makan. Aku nggak mau Tuhan punya Tuhan kencing katanya. Mualaf dia. Itulah kerennya. Makanya nanti cuma susah dia ku bawa kemari, agak payah, dia kan agak kekurangan sedikit ya kan. Jadi maksudnya mengatakan Tuhannya kayak roda beca itu. Iya betul itu. Itu Bang, benar. Roh Kudus. Benar. Iya. Roh Kudus. Karena saking dia saking dia nggak ngerti, nggak paham, nggak pandai menulis. Waktu pertama dia main TikTok dikasih sama temennya, dibuat nama akunnya bom monyet. Itu pertama, bom monyet. Udah dimasukkannya lah dia ke dalam komal bom monyet itu di antar kawannya. Sampai di atas terkejut bom. Hei, nama kau itu siapa? Aku Matius. Bukan. Tengok nama akun kau siapa? Matius namaku. Dia nggak bisa baca. Nggak pandai dia, nggak baca. Bukan dia yang buat, dia nggak tahu. Selamat siang. Mantap ya. Siapa itu? Iya, ini penjual balok ini. karismatik. Selamat siang. Iya, malam ini. Malam bukan siang. Malam. Indonesia selamat siang. Oh iya, kami di Golgota ini. Blender. Coba kau sebutkan dasarmu bersembayang mengarah ke Mekah. Mekah, coba. Dasar kau sembahyang pakai arah-arah. Coba kau pakai dasar. Mana dalilmu? Jangan kamu sembarang kalian ini semua ini sesat. Coba kamu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 114. Itu dasarnya. Bang. Dan seluruh nabi-nabi terdahulu itu memiliki arah ibadah. Kalau di dalam Al-Quran jelas ada perintahnya menghadap ke kiblat. Dan bahkan di dalam Al-Quran saya mengatakan wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annal haqqu min rabbihim wa mallah
bighafilin amma ya'malun. Itu kata Allah. Bahkan kitab-kitab terdahulu itu mengajarkan bahwa mereka semua itu sudah memiliki arah ibadah. Ya, wahai tsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Itu dalil dalam kitab suci kami. Nah, seluruh nabi-nabi itu memiliki arah ibadah di dalam mereka menyembah kepada Tuhan. Ada di dalam Bible itu banyak. Misalnya 1 Raja-Raja 8:48 dan seterusnya. Banyak pokoknya. Semua nabi-nabi terdahulu itu memiliki arah ibadah. Nah, yang jadi Kristen ini kenapa kalau ibadah menghadap ke kemana itu? Menghadap kemana Kristen kalau ibadah? Sembarang bang, sembarang. Oh, sembarang. Ya, ke WC pun bisa. Oh, ya. Nah, itu dari mana dasar pijakannya tuh? Kalian beribadah menghadap ke situ. Karena kalau di kitab-kitab terdahulu, ya semuanya punya arah ibadah. Contoh misalnya yang saya katakan tadi, atau di Keluaran 4, Musa dan Harun serta keturunannya membasuh tangan kaki mereka dengan air yang ada di dalamnya. Kemudian mereka masuk ke kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah, mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Lalu mereka sujud mengarah kepada bait suci. Nah, kalau Kristen kenapa menghadap ke pemukiman penduduk? Atau menghadap ke mimbar gereja, itu siapa perintahkan, Bang? Bang? Ya, silakan dijawab, Bang. Silakan. Ya, tapi yang di bawah ini follow dulu, yang di atas ini di bawah 500k mata memandang, follow dulu. Iya, terutama akunnya Bang Suma ya. Ya, silakan. Host dan Bang Suma. Follow dulu, silakan. Ya, silakan dijawab, Bang Sen. Silakan. Loh, kenapa jadi berhala? Macet. Buka mute buka mute Zeneng, buka. Udah gitu aja ini. Oh, udah macet. Izin semua, Bukan ikut punya dasar. Astaga naga, si pendeta sedikit menurut nabi ini ulama si gila ini pendeta siapa lagi namanya teman-teman? Kalau itu Tuhan yang berkenaan, maka kita harus melakukan itu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan kalian siapa? Indra betul. Pendeta Indra, tolong tunjukkan perintah Yesus agar ke gereja mana? Kenapa? Perintah Yesus ke gereja mana? Loh, kalau Anda baca dari kitab Taurat, dari kitab hukum Taurat, kitab Taurat peraturan dan ketentuan, di situ di dalam ketentuan, di situ disuruh bait suci dibuat. Kemudian dia berkata kalau bait suci itu kan tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Yang saya tanya, bait suci, dengar, bait suci di situ. Disebut bait suci kalau di dalamnya itu orang-orang suci. Masuk di dalamnya orang tidak bersunat, kok kita bait suci. Sekarang saya ajar kau. Kalau kau baca di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, bait suci itu sudah ada di dalam tubuh kita. Iya, bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya, bait suci itu tempat berdiam roh Allah. Gereja mana? Bait suci itu tempat berdiam Allah di bumi. Yang saya tanya, perintah ke gereja mana? Ini tuang congor panjang tuh ya. Cocok gitu ya. Ayo laga congor kok sama aku ya, laga congor ya. Ya, woi, Indra, yuk. Sama aku juga boleh tuh dilaga congor panjang. Ada si Mama lagi minta naik. Bang, cuma kalau yang kayak gini lembut kali, Bang. Siapa? Ini pendeta Indra kalau ini. sama mulut congor kayak gini kok lembut kali, Bang. Kalau aku sudah bosan saya kencingi mulutnya dari dulu. Ini dulu udah sering ku kencingin. Betul ya, ya. Debat masalah itu Yesus. Ini pernah saya debat ini yang masalah Yesus pangku di surga itu. Ya, parah kali nih. Memang pendeta padahal dia. Pendeta padahal nih, pendeta ya. Iya, pendeta. Aduh. Iya. Enggak tahu dia tuh kalau dia itu. Enggak, yang pendeta sama Matius dulu tinggal disuruh seringkali si Matius disuruh belikan tisu magic. Tisu magic untuk pendetanya. Iya. Yang tadi malam Bang Glenn kan? Iya, tadi malam. Sering ke komalku. Iya. Cuma aku nggak tahu kalau dia itu berkebutuhan khusus gitu loh, Bang. Tuh, Bang Mopi, jangan dinaikkan Bang Mamat ini.
Tukang report itu temannya Feros. Jadi ambil pembelajaran lah ya teman-teman ya. Dia yang ada keterbelakangan, yang menghitung tidak bisa, yang membaca bisa, tidak bisa. Malu dia memiliki Tuhan yang kencing dan berak. Karena apa? Suatu saat aku akan berkeluh kesah kepada Tuhanku. Suatu saat aku akan menangis kepada Tuhan untuk meminta pertolongan. Tetapi ketika saat dia meminta pertolongan dan menangis, dia nggak terbayangkan Tuhannya berak, nggak terbayangkan Tuhannya kencing. Itu jawaban dia. Keren nggak tuh? Kau omong kosong, keren. Kau omong kosong. Kau tahu alasan itu adalah roh. Tuhan roh. Berarti hantu Dimana tuh kawan. Belajar tidak pernah kau maju. Kau belajar tidak pernah maju-maju. Ya, Di mana dalilnya pencipta langit dan bumi itu adalah roh? Di mana dalilnya? baca Yohanes 4 ayat 24. Iya, itu Apa Tuhanmu. roh? Barang siapa menyembah Di dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Iya, Oke? itu Tuhanmu yang saya tanya. Tuhan para nabi itu roh, mana dalilnya? Ya itu ada itu. Tuhan roh itu. Mana? Mana? Firman roh. Itu Tuhanmu. Yang saya tanya Tuhannya para nabi. Di Semua mana? itu semua Di punya Tuhan mana itu, pencipta Tuhan roh, langit roh. dan bumi itu adalah roh? Di mana dalilnya? Satu aja. Tahukah kamu itu di Yohanes 4 ayat 24? Itu kan Yesus sudah Tuhanmu. berkata, itu firman-Nya. Bertanduk tujuh, bermata tujuh, itu Tuhanmu. astaga, Yang saya dengar. tanya- Yang Yesus katakan itu firman Bapa, firman Allah. Lalu firman Yang siapa? saya- Allah, itulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kamu bilang Mabok. Allah yang mana? Yang saya tanya Tuhannya para nabi itu adalah roh, Ya, Tuhan dalilnya para di mana? Dalilnya mana? Saya tahu Kristen itu penyembah roh, saya tahu. Yang saya tanya, nabi-nabi Yahudi, di mana mereka menyembah roh? Mana dalilnya? Ketika bait suci dibangun, itu roh Allah turun dalam bentuk awan. Yang saya tanya, di mana memenuhi bait suci itu. Kemuliaan Allah memenuhi sampai mereka tidak bisa berdiri. Mereka semua tertunduk. Yang saya tanya disitulah dalilnya Tuhan itu roh, itu mana dalilnya? Tuhannya para nabi itu adalah roh, dalilnya di mana? Kalian kan penyembah roh. Oke, kita akui itu kok. Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu berbentuk bermata tujuh, bertanduk tujuh, bermata tujuh. Ya kami akui kau penyembah roh. Nah, yang ingin kami tanya, di mana dalilnya Nabi Musa menyembah roh? Nabi Abraham menyembah roh. Pencipta langit dan bumi itu adalah roh. Dalilnya di mana? Ayo. Jawab tuh, woi Indra. Buka congor kau. Hei, buka congormu. Lagi cari di Google dulu bang. Kabar dulu bang. Cari di Google. Ini lucu ini Pak Pendeta ya, nggak mau berhenti ngomong ini. Iya, rusak otak, sudah meleleh otaknya di dalam kan? Iya, banyak ambil perpuluhan rasanya. Ada kepenuhan dia ini. Jadi saya malu nih. Malu toh? Pendetamu begitu modelnya. Ini pendeta ini. Pendeta itu. Coba kau sampaikan sama pendeta kau. Nah, ini muncul lagi evangelis ini, evangelis Sunyak nih. Nah, selamat siang Bang Sunyak. Nah, tuh. Siang. Mending ini. Selamat siang. Nah, mending ini daripada si pendeta nih. Aku cuma mau tanya sama Bang Juma itu aja. Apa Bang Juma percaya Injil sama Taurat? Gimana Bang? Percaya bahwa Taurat dan Injil itu sudah Bang Juma dirubah-rubah oleh percaya Injil sama Taurat ya? Percaya dong, itu firman Ya, Allah yang datang kepada Nabi percaya Musa. Injil sama Taurat ya? Percaya, dan saya Enggak, percaya. sekarang percaya. Ya, dan saya percaya kitab-kitab itu Percaya Injil sudah sama Taurat, ya? tidak ori lagi. Saya percaya. Ya percaya, enggak maksudnya percaya kebenaran enggak Taurat sama Injil sekarang? Iya, saya percaya kepada Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Di dalamnya ada kebenaran. Percaya kepada Injil yang datang kepada Nabi Isa. Di dalamnya ada kebenaran. Tapi saya juga percaya kalau kitab-kitab itu sudah bercampur aduk dengan karangan-karangan manusia.
Berarti yang sekarang ini udah tercampur aduk ya? Oh jelas. Saya 5 menit lagi izin ya ibadah sebentar. Sekarang saya balik nanya sama saudara. Apakah kitab Nabi Musa dan kitabnya Yesus yang diberitakan Yesus di dalam Markus 1:14 itu masih ada hari ini? Ya, yang saya anukan yang sekarang ini. Iya, masih ada nggak kitabnya Nabi Musa hari ini? Kalau masalah itu nggak tahu, pokoknya yang berarti sekarang saya ini benar yang, kalau gitu. Iya. Maksudku gini, yang sekarang ini kan Bang Juma udah nggak percaya kalau udah asli. Saya percaya. Duh. Tadi bilangnya udah dirubah. Iya, saya percaya kalau kitab itu sudah dirubah. Gimana sih? Ya percaya sudah dirubah, tapi selama saya mengikuti Bang Jumat, kok kadang menyalahkan ayat ini, kadang membenarkan ini, jadi nggak konsisten. Kalau memang nggak percaya, yang kitab sekarang bukan nggak konsisten, bukan. Al-Quran saya yang mengatakan bahwa ahli kitab itu telah merubah-rubahnya, telah mencampur adukkan kemudian firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi saya percaya bahwa di dalam kitab saudara itu ada pengajaran yang kemudian dihasilkan dari hasil penyelidikan. Wa inna minhum lafariqal yaluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa minal indillah wa ma huwa min indillah. Itu kitab suci saya mengatakan itu. Wajib hukumnya saya beriman. Fa baddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Lalu orang-orang zalim menggantikan perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Itu kata Al-Quran saya. Oke. Berarti Al-Quran kan katanya kan menyempurnakan. Ya, betul. Nah, tapi kalau di Taurat kan Adam kan istrinya Hawa, tapi kok di Al-Quran nggak ada yang namanya Hawa. Di mana tunjukkan dalilnya Adam istrinya Hawa? Coba kau tunjukkan saya kalau ada. Itu di mana? Taurat kan ada. Nggak ada. Itu cuma terjemahan kata Hawa itu niru dari Islam. Kau tunjukkan sampai matamu robek. Tidak ada dalilnya dalam bentuk original teks itu kata Hawa, nggak ada. Itu hanya ada di Al-Quran, hanya ada di hadits kata Hawa itu. Kata Hawa itu asalnya Al-Quran. Mana ada itu? Nah, sekarang kau tunjukkan. Ya, karangan pula. Sekarang kau tunjukkan saya original teks di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Ada nggak kata Hawa dalam original teks? Nggak ada. Anda ayo tunjukkan kepada saya. Ada nggak kata Hawa dalam Al-Quran dalam original teks? Nggak ada. Kata Hawa itu munculnya di Al-Quran aja. Kejadian itu kan ada. Di mana ada kejadian kata Hawa di situ? Nggak ada. Pandai-pandaian. Nah, coba tunjukkan. Coba. Saya di jalan jadi nggak. Inilah Kristen. Inilah Kristen. Kitabnya hanya aksesoris. Giliran dia tidak di depan bukunya, hilang sudah kitabnya. Jadi kitabmu itu memang tidak melahirkan cinta. Orang yang cinta kepada kitabnya, kemanapun dia pergi, bahkan dalam tidurnya pun dibawanya. Ini giliran di luar rumah udah hilang kitabnya. Bayangkan kalau terjadi gempa bumi, ya seluruh dunia hancur, Bible itu tak ada lagi Bible. Kalian mengkitabkan apa lagi? Buku Tatang Sutarma. Karena kalian punya kitab tak ada di dalam hati kalian, tidak ada dalam kepala kalian. Lebih masuk kemudian itu resep obat kuat di otak kalian daripada Bible kalian itu. Itu bukti kitabmu itu bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan itu akan terpatri di dalam jiwa. Coba Anda lihat di dalam Yeremia 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Itu baru kitab suci.
Ya ke pasar lupa bukunya. Aku lagi di jalan. Lalu yang selama ini kau ke gereja ngapain aja rupanya? Hah? Ngapain aja kau meneteskan air mata? Bapakku yang ada di surga, sambungkanlah sendalku yang putus. Apain? Orang yang berakal akan menjadikan hidupnya itu penuh dengan kitab sucinya. Seperti umat Islam ininya, di mana dia pergi di situ Al-Quran dia bawa. Meskipun bukunya nggak dibawa, tapi hati, pikiran, perasaannya, ingatannya, semuanya pada Al-Quran. Itulah tanda-tanda bahwa kitabmu itu bukan dari pencipta, dari karangan manusia. Lebih kau simpan itu resep obat kuat di otakmu daripada firman Tuhan yang kau katakan firman Tuhan itu. Itulah cerminan. Makanya Al-Quran mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran, dan aku juga yang akan menjaganya. Allah menyimpan Al-Quran itu di setiap benak umat Islam yang beriman. Al-Quran itu terjaga rapi di dalamnya. Maka kalau ada umat Islam di Komal ini baca Quran salah huruf saja, insya Allah Bang Suma tahu. Nah, itu artinya firman Tuhan itu terjaga. Kau ditanya mana dalilnya? Aku lagi di pasar. Wah, parah kali. Kejadian 3 ayat 20 itu kan ada itu tertulis apa, di coba Taurat. kita lihat. Kita lihat ya. Coba Kejadian 3 nomor berapa? Nomor berapa? Googling lagi dia, googling lagi. Karena di otak. Ayo. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Bukan Hawa di situ, cuplis. Yang ada di situ kafau. Itu dalam bahasa Ibraninya hafau atau khanau atau habbau. Itu dalam bahasa Ibrani. Kabau, kabau, khabbau. Bukan Hawa, habbau. Nah, terus kalau bukan Hawa siapa? Ya, tanya sama dirimu. Ya terus menurut Islam siapa? Wak Munah. Loh, gimana sih? Saya kan bertanya, di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi ada kata Hawa? Kan udah saya jelas tadi tunjukkan. Lah tidak ada kata Hawa di situ. Inul dari kita istri Adam. Mungkin kamu yang salah baca. Loh, itu terjemahan Indonesia ada kata Hawa karena ngambil dari Islam. Berarti nggak menyempurnakan, mengurangi malah. Justru ada Hawa di dalam kitab yang Anda ambil itu karena disempurnakan dari Islam. Sebelumnya kan nggak ada di situ. Ada tertulis di situ. Iya, itu setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kan intinya ada di situ. Iya, karena diambil dari Islam. Tapi di Al-Quran nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Kata Hawa itu bertaburan di dalam Al-Quran. Hawa itu artinya nafsu. Kenapa kemudian Adam jatuh? Karena nafsu. Makanya disebutlah istrinya itu dengan nama Hawa, dan itu diterangkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa Adam jatuh karena nafsu Hawa, maka dikasihlah nama istrinya itu Hawa. Ya, saya ikuti Bang Juma terus pelin-pelan terus kadang. Ya pelin-pelan pula. Saya minta dalilnya di mana di dalam kitab yang Anda ambil dari Yahudi, terus istri pelin-pelan Hawa. terus. Yang saya ikuti itu. Kadang membenarkan ayat Injil, kadang menyalahkan ayat Injil. Ya karena kitabmu itu bukan Injil. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa minal kitab min indillah. Nggak percaya omongannya Bang Juma itu. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan orang yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka itu dari kitab padahal itu bukan dari kitab. Bisa nggak kalau bahas sesuatu Bang Juma itu dasarnya nggak dari Injil
apa sanggahannya itu dari kitab Al-Qur'an kayak gitu. Bisa. Saya kasih contoh. Ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang gelap wajah ini menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa berkata, tidak, aku tidak pernah mengajarkan mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengajarkan mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, pertanyaan saya, ada enggak Yesus di dalam kitabmu mengajarkan dirinya menyembah kepada Tuhannya dan Tuhannya orang Yahudi? Ada enggak? Ada, Paman. Ada. Ada enggak di dalam kitabmu mengajarkan Bani Israel menyembah anak Maria? Ada enggak? Tidak ada, Paman. Enggak ada. Jadi Anda mau lari kemanapun, Anda tidak akan pernah bisa lolos. Maka harusnya kalian itu bersyukur Bang Suma melakukan penginjilan dengan menggunakan dari kitab kalian, supaya kalian itu bisa paham. Tapi faktanya nggak paham. Musuh terberat kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Saya kira gitu ya. Saya izin ibadah dulu teman-teman, 10 menit sampai 15 menit. Silakan. Ya, ingin menambahkan sedikit ya. Siapa namamu nih? Lihat siapa namamu nih? Jadi itu ayatnya apa? Di Matius 4:10 ketika tadi Bang Juba di Al-Maidah 117, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10 Yesus mengatakan, sembahlah Allah. Lukas 4:8, sembahlah Allah kata Yesus. Kalau kamu kan udah agak percaya Injil. Kalau kamu bacakan kitab Injil, saya agak percaya sama kamu. Dengar ya, di Al-Quran, tunggu, di Al-Quran dinyatakan di surah Al-An'am ayat 91 ya, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Udah, kitab-kitab sebelumnya dirubah, akan tetapi kami nggak perlu cari tahu lagi di mana. Salah satu tadi itu kan sama kan, di Al-Maidah 116, 117 Nabi Isa mengatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Matius 4:10, Yesus memerintahkan sembahlah Allah. Lukas 4:8, Yesus memerintahkan sembahlah Allah. Suruh menyembah Allah. Jadi kamu nggak perlu cari lagi kemana. Udah paham? Untuk di mana itunya dirubah-rubahnya. Kalau sudah kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Yang saya tahu di Al-Quran itu luarnya doang tahu apa luarnya apa? Nabi Isa, tapi dalamnya nggak tahu. Apanya nggak tahu? Wa makana hajal Qur'anu ayiftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fi ilmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Udah. Ya, kalau membenarkan kenapa? Nggak ada. Saya perhatikan masih aja menyalahkan. Siapa yang menyalahkan? Ya kan tadi ada bagian. Kamu perlihatkan sebagiannya, kamu sembunyikan sebagiannya. Hei, dengar ya. Kalau bertanya, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Mana penggenapan? Penggenapan itu kan menyempurnakan, melengkapi. Manakah pelengkapannya? Salah satu, jangan ada ilah lain. Mana penggenapannya? Jangan menyembah, jangan menyekutukan Tuhan, kuduskan hari Sabat, hormati orang tuamu. Mana penggenapan dari hormati orang tuamu? Mana penggenapannya? Ada Al-Quran mana? Di surah Al-Isra 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Apalagi mau tanya, jangan membunuh. Ada di surah An-Nisa 93. Barang siapa yang membunuh dipotong tangannya. Ada. Jangan berzina. Ada. Di surah banyak lah. Ya, begini. Laki-laki yang berzina tidak mengawin laki perempuan, ada di surah Nur 3, banyak. Ya, begini. Tapi kan banyak yang berzina. Kenyataannya. Nah, itu oknum. Bukan di kita. Banyak ustadz itu berzina. Loh, nggak usah ke situ. Anda memframing terus. Izin Bang Blender, izin. Ya. Tanyakan mana sama pendeta yang berzina daripada ustadz? Ya, begini. Hah? Kau lihat itu pastor-pastor itu. Begini, biar saya anaknya berceceran di mana-mana. Kan
kan awalnya punya istri satu. Siapa Kan punya yang awalnya berzina di punya Indonesia ini istri siapa? satu. Pergi kau ke Bentar, nightclub. biar aku ngomong. Biar aku ngomong. Makanya jangan suka framing. Dibalikin. Biar aku ngomong. Biar aku ngomong dulu. Awalnya kan punya istri satu. Melihat menginginkan punyanya orang. Daripada kau itu berzina, aja udah berzina. kami berpoligami, kau berzina. Tidak kawin lagi. Hukum perkara jangan mengingini milik sesama. Siapa yang menginginkan? Gila kau ya. Sakit kau. Siapa yang menginginkan? Kau bahas oknum, oknumnya pula kau nilai. Kita bahas agama, jangan oknum. Sakit kau. Melihat aja, punya keinginan. Aku tanya sama kau. Ini ada sebuah kalimat ya. Dengar kau sebenarnya. Ada sebuah kalimat ini ya. Jika kau mampu berbuat adil, maka nikahilah 1, 2, dan 3. Udah. Jika kau mengambil perempuan lain, diam dulu. Kita buktikan dulu. Jika kau mengambil perempuan lain, maka jangan kau kurangi pakaian, makanan, dan persetubuhannya. Sama nggak dua kalimat nih? Tapi itu yang namanya sama nggak kira-kira? Aku tanya dulu, sama nggak? Sama nggak? Nggak usah ke situ, Longor. Sama nggak? Woi, nggak usah ke situ dulu. Itu menginginkan milik sesama itu. Halo. Udah berzina itu. Inilah. Siapa yang menginginkan? Siapa yang menginginkan? Ya, kalau Kristen nih ya. Kalau punya satu. Udah diam mau diam sebentar. Teman-teman gini ya, sebentar. Udah diam mau diam hostnya. Diam mau diam. Mute dulu host. Mute dulu. Gini, mute. Kita kan sebagai umat Islam, tolong teman-teman ya. Momot. Mute dulu. Kita sebagai umat Islam, kita tahu banyak di kitab mereka menyatakan mereka ini bodoh karena Kristus. Udah, 1 Korintus 4:10, di 2 Korintus 11:17, bodoh. Kita mengetahui mereka bodoh. Udah, ada pepatah, ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan wangi. Berteman dengan orang pintar, kita jadi pintar. Berteman kita dengan orang bodoh, kita jadi bodoh. Jadi, cukuplah mereka saja bodoh karena Kristus, jangan Islam bodoh karena mereka. Jadi kalau orang bodoh ini campakan saja, menurut aku, ya. Jangan kita terkontaminasi dengan kebodohan mereka. Kalau udah bodoh, campakan. Apa yang ditanya lain dijawab. Coba kau misalkan Oten jumpa sama kau orang nggak nyambung, Bray, dari mana kau Bray? Nomor kakiku 41 jawabnya. Apa nggak kau maki? Kayak ginilah kalian. Kalau misalkan ditanya apa yang ditanya, kalau datang ke kantor kelurahan, hei Pak, saya mau buat KTP. Ya udah, yang kau bawa itu akte kelahiran. Yang kau bawa surat lahir. Nyambung nggak tuh? Beginilah selama ini, jangan kita terkontaminasi gara-gara kebodohan mereka. Gara-gara menghadapi mereka yang bodoh ini kita nggak jadi lebaran. Campakan aja tuh mute. Cari yang lain. Bagus kita bermonolog gitu kan. Ya kan? Jangan, cukup mereka saja yang bodoh karena Kristus. Jangan Islam bodoh karena mereka. Cukup. Kalau bodoh, nggak nyambung, sakit kepala. Enak mending sama Suki. Kalau ngor kau, Sunyak. Suki, banyak menonton, bukan kita aja di atas, di bawah juga menilai. Jangan kita terkontaminasi gara-gara kebodohan mereka. Ya, tahu kita, Bang Blender. Ya kan? Lebih enak sama Suki, sehat Bang. Sehat. Waduh kok belum ini mau lebaran bentar lagi ya kan? Aku belum nampak, belum nampak penampakan belum nampak ya. Apalagi masih bertahan. Aduh Tapi begini Bang Suki gini lah Bang Suki ya. Ini kan kami puasa kan. Jadi rencanakan kalian kan mengatakan bahwasanya kalian itu pasti masuk surga, benar kan? Tentu Bang, tentu ya. Yeah. Jadi rencana saya mau membuat apa nanti nih, mencalonkan cawapres 4 tahun ke depan. Mungkin insya Allah bersanding sama Bang Juma insya Allah ya kan. Yeah, jadi bagus. punya visi, dukung ya. Jadi punya visi dan misinya adalah program Salmas namanya. Karena apa? Untuk menghilangkan kemacetan di mana-mana. Sekarang di Indonesia ini di mana-mana macet kan? Macet kendaraan, ya kan? Dikeluarkan anggaran untuk bangun tol tetap juga macet. Kan begitu? Nah, jadi program Salmas ini adalah menyalibkan seluruh umat Kristen agar cepat jumpa dengan Bapa. Cocok? Karena mereka selalu mengatakan pasti masuk surga. Kan begitu? Nah, ketika kita buat program menyalibkan umat Kristen agar mereka cepat jumpa dengan Bapa. Kalau mereka mengatakan pasti masuk surga, kan gitu? Ya kan? Kalau dinyatakan, wah pasti dong, kami pasti masuk surga. Ketika kita tanya, mana kau lebih pilih? Hidup di dunia dengan banyak harta atau di surga? Surga dong. Ya udah kan nggak ada salahnya mengatakan mati aja sekarang, ya kan? Cocok Bang Suki? Cocok nggak kira-kira? Ya, ada nggak datanya? Ada nggak datanya mati bunuh diri berdosa atau dilarang? Ada nggak? Bunuh diri ya salah Bang, nggak boleh.
Ada nggak datanya? Ayo. Iya, yang nggak ada memang bukan berarti boleh, Bang. Nah, itu dia. Jadi kan nggak salah program ini saya tanamkan kan. Nah, saya ciptakan salib, bangun anggaran buat di setiap 15 kecamatan, satu kecamatan 15 salib. Gantian. Ayo semua Kristen disalib massal. Mari salib massal untuk menghilangkan kemacetan. Karena di Komal sering macet. Di Alfamart juga kayak gitu kemarin. Waktu belanja, ada Kristen belanja di Alfamart. Nawar dia, gimana coba lah? Cuma beli satu nawar. Kupikir banyak belanjanya, kok macet ini kok Loh, kakak ngapain kak nawar-nawar? Udah ada bandrolnya kok ditawar-tawar Alfamart ini. Biarlah katanya. Ini kan punya Tuhan kami. Loh, dari mana kau mengatakan Alfamart ini punya Tuhanmu? Oh iya, akulah Alfa Omega katanya. Akulah Alfa Omega katanya. Ya kan? Maka dikatakan Tuhan ya macet. Jadi itulah Bang, makanya kita buat kayak gitu. Bang Suki buat program seperti itu, kira-kira dukung nggak Bang? Untuk mempercepat agar umat Kristen jumpa dengan Bapa di sorga. Cocok ya? Ya, kalau memang itu diizinkan terjadi, ya nggak masalah, Bang. Ya iyalah, kan artinya kan nggak ada dalilnya dilarang ya kan, mati bunuh diri kan. Artinya kan seperti itu kan, nggak ada larangannya kan, boleh kan? Karena Yesus juga bunuh diri kan Bang. Artinya kan pengikut Yesus mati disalib, ya disalib juga lah Bang ya kan. Ini saran kira-kira, Abang pasrah nggak, mau disalib nggak biar cepat jumpa dengan Bapa, ajaran kasih ya kan. Kalau itu diizinkan nggak masalah, boleh. Dukung Bang ya. Insya Allah nanti 4 tahun ke depan cawapres kami itulah. Itu visi kami. Karena macet di mana-mana ya kan Bang. Bang, enak aja mengatakan masuk surga. Kami Bang puasa ini, kalian makan, kami menahan lapar. Udah, kalian masih tidur, kami bangun pagi sholat, subuh bangun, ya kan? Siang 1 hari 5 kali. Belum tentu langsung masuk surga Bang, belum tentu Bang. Yang artinya kami di sini berjuang, berusaha ya kan. Yang namanya hidup ada sebab akibat. Sebab kau malas-malasan, kau akan mendapatkan kesusahan. Sebab kau bekerja keras, kau akan mendapatkan kesuksesan. Kan begitu? Nah, ini kami berjuang Bang. Kalian makan, kami puasa, melaksanakan ibadah, bangun tidur subuh. Berat itu loh. Berat, pekerjaan berat. Aturan-aturan. Belum tentu langsung masuk surga, belum tentu. Kalian yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur kalian. Terus dikatakan pasti masuk surga. Kalau itu demon, aku nanti di akhirat Bang. Demon. Bakar ban aku di akhirat. Macam kalian aja manusia di dunia ini, enak aja kalian nggak diatur-atur, bebas. Babi diharamkan dimakan, nggak ada diajarkan ke gereja, terus masuk surga. Wah, demon aku Bang. Ya kan? Tapi saya boleh bacain Pak ayat Blender, beberapa ayat dikasih dikit, Bang. enak nggak mau kamu. Iya dikasih enak ya kan, surga kan? Gini Bang, saya tadi kan Abang mau menyalibkan orang Kristen. Iya. Kalau itu diizinkan terjadi nggak masalah. Tetapi saya akan bacakan ayat ini dulu Bang. Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3. Dengar ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Yesus mengatakan, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, itu aja saya sampaikan. Loh, tapi kan Yesus kan matinya bunuh diri kan Bang? Yesus memang disalib, tetapi disalib oleh mereka yang tidak mengenal Elohim Bang. Mereka tidak mengenal Bapa. Yesus ini menyerahkan diri atau dibunuh? Dia itu dibunuh dan diizinkan oleh bapaknya Bang. Oh berarti dibunuh, bukan menyerahkan diri? Ya, menyerahkan diri itu artinya gini Bang, Bapak telah mengizinkannya sehingga terjadi penangkapan itu. Kalau Bapak tidak mengizinkan tidak terjadi. Oh gitu, berarti berawal dari iblis itu Bang ya? Waktu iblis ketika dia buat sayembara Bang ya? Ya kan? Bagi siapa yang bisa menemukan Yesus, berarti siapa yang menemukan Yesus? Ya berarti izin Bapak atau izin iblis nih Bang? Bagi siapa yang bisa menemukan Yesus? Kalau Bapak belum mengizinkan, sayembara sekencang apapun, sebesar apapun hadiahnya tidak akan tertangkap Bang. Oh gitu. Jadi yang iblis masuk ke dalam Yudas itu ya, mempengaruhi Yudas. Ya, gitu Bang. Oh gitu. Memang ada izinnya Bang? Ada izinnya juga Bang ya? Ada izin dari Tuhan ya? Karena dia kan anak Bang. Izin dari Bapak. Izin dari Bapak berarti kan ada 2 Tuhan dong Bang. Enggak. Bapak tetap Bapak Bang, anak tetap anak. Oh itu anak-anaknya Bapak tuh, Yesus? Iya betul. Loh siapa mamanya Bang? Nah, arti anak saya bacakan di sini Bang. 1 Yohanes 3 ayat 10 Bang. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Ternyata bukan hanya
Elohim yang beranak, tetapi iblis beranak. Nah, pengertiannya, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, Yesus menjelaskan tentang anak begini, Bang. Di dalam Yohanes 8, ini ayat populer ya, ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi artinya apa? Yesus menjelaskan, kalau kamu melakukan keinginan daripada iblis, kamu jadi anaknya. Iblis kamu jadi bapaknya. Nah, sedangkan Yesus melakukan kehendak Elohim, maka dia memanggil Elohim itu bapaknya. Dan Bapa gitu ya? memanggil dia anaknya. Itu pengertian dari anak. Jadi begini Bang, yang ku tahu kan Yesus kan mamanya Bunda Maria. Tadi Abang mengatakan Bapa. Kapan Ya. Bapa sama Bunda Maria menikah, Bang? Ya, waktu Roh Kudus itu mengerami, ya, membentuk Yesus di dalam rahim. Mengerami. Ya, jadi membentuk Yesus di dalam rahim Maria. Enggak, maksudnya menikah kapan menikahnya, Bang? Kan nggak ada pernikahannya, Bang. Iya, Bapak sama kalau Maria. dalam istilah manusia kan menikah, laki dan perempuan. Tetapi di sini dia menggunakan rahimnya untuk membentuk Yesus. Karena apa? Bakalnya sudah ada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau tidak ada manusia, dia bentuk dari tanah. Dari tanah dibentuk, lalu dihembus napas hidup, maka jadi Adam. Nah, Adam ini kan sudah ada, manusia sudah ada. Ya dia pakai aja rahimnya, gitu, Bang. Aduh, Majang, dipinjam Teknisnya rahimnya, Bang. beda. Ngeri kali, Bang, dipinjam rahim, Bang. Ya, aduh, ya Allah, supaya dia Rabbi. supaya dia lahirnya anak manusia. Astagfirullahaladzim, mengeram, Ya, kalau- meminjam rahim, Ya. ngeri kali, aduh. Itu kalau nggak bisa Bang tunjukkan kapan pernikahannya, Bang, berarti anak zina, dia bahaya kali nih, Bang, ya kan? Iya, Ngeri manusia bisa kali. mengatakan demikian, Bang. Tetapi kan malaikat sudah menjelaskan kepada Maria dan orang-orang sudah tahu, Bang. Sedih kali kita dengarnya, Bang. Manusia seorang ibu itulah dipinjam rahim, kadang-kadang sedih juga. Aku punya mama loh, Bang. Sedih ya? Aku punya mama? Punya. Punya, Bang. Nah, kalau mama kita gitu kan sedih juga kita dengarnya, Bang. Dipinjam Ya. rahim. Ya, soalnya ya kan? yang minjamnya kan Bapa di sorga, Bang. Elohim yang menciptakan manusia semua. Dia punya Iya. kuasa, ya kan? Macam barang pinjaman kayak gitu dan dipinjam, kan sedih kali dengarnya, Bang. Mama Iya. aku dipinjam, kan begitu. Dari istilah minjam jadi kata pinjaman ya boleh-boleh aja. Tetapi intinya bahwa itu prerogatif pada Tuhan, dia membentuk satu manusia Adam yang akhir ini melalui rahim Maria ini. Kenapa sih harus melalui kandungan, Bang? Sebenarnya bisa aja turun kayak di film tuh, tiba-tiba datang tuh pria misterius, lebih keren gitu, tring datang, kan Tuhan kan, tring, wow, langsung dia berikan mukjizat, oh, hai, lebih keren gitu daripada punya silsilah orang tahu, alah, anak ini kan punya silsilah dia nih kan bisa Tuhan kan langsung tiba-tiba, tring datang, woi, ayo mana mukjizat, seharusnya kan kayak gitu, Bang. Ini meminjam sedih kali aku dengarnya, Bang. Iya, Betul. kayaknya itu Sedih. tidak mungkin dilakukan, Bang. Sebab dia sudah janjinya kepada Hawa. Waktu dia Hawa ini mengikuti keinginan daripada iblis, maka dia berkata, aku akan membuat permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini, gitu, Bang. Nah, terjadilah permusuhan kan sekarang. Ada yang mengikuti keinginan daripada iblis itu orang-orang Yahudi itu imam kepala kan. Makanya dikatakan Yesus iblislah bapamu kan gitu. Oke, Bang. Dari Bunda. Bentar, dari kejadian Hawa tadi sama Adam, Bang. Jadi Abang memang keturunan waktu Adam dan Hawa makan buah itu mereka sudah punya keturunan, Bang? Belum. Tuhannya berjanji. Baik, nanti sebentar, ini Bang. melalui perempuan ini akan lahir gitu Yesus. Oke. Kejadian 2:17. Tuhan berfirman, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Sekarang pertanyaannya, mati nggak dia, Bang, Adam dan Hawa waktu makan buah itu, Bang? Iya. Sekarang ada nggak, Bang? Apa? Sekarang ada nggak ada? Berarti Tuhan yang ngeprank kalau gitu. Bukan, Bang. Jadi Iya, gini, kalau kita lihat ya, Tuhan itu kekal dari kekal. Jadi hidup 1000 tahun bahkan 1.000.000 tahun pun kalau dia tetap mati, ya dia mati, Bang. Ada Jadi dua Tuhannya itu singkat sekali, Bang. Bang, kejadian 3 nomor 3, di situ juga Tuhan berfirman. Tadi kejadian 2:17. Kejadian 3 nomor 3, Tuhan juga, Hawa, jangan kau makan buah itu ya, nanti kau mati, kata Tuhanmu kan. Nah, kejadian 3 nomor 4, nomor 5, iblis mengatakan kepada Hawa saat menggoda, Hawa, kau makan aja buah itu, kau nggak akan mati, kata Hawa. Sekali-sekali kau nggak akan mati, kata Hawa. Kata iblis, makan aja buah itu, kau nggak akan mati.
Pertanyaannya mati atau tidak, Bang? Ya dia mati bang. Mati di mana? Mati Dia atau tidak? terhilang, terputus karena apa? Firman sebelum dia makan itu dia katakan, Tuhan mengatakan kalau kamu makan kamu mati. Nah, abang percaya perkataan Tuhan yang mengatakan kalau kamu makan mati, atau percaya kepada perkataan iblis? Loh, Tuhan lah bang. Tuhan ngomongnya mati. Iya, Gimana? makanya. Jadi kalau Tuhan sebelumnya di ayat 7 di Kejadian 2:17 itu mengatakan mati, ya harus percaya bahwa dia mati. Artinya apa? Terlepas dari kehendak daripada Tuhan itu, bang. Loh, kalau mati kan keturunan siapa, Bang? Iya, jadi terlepas. Jadi gini, tadi yang satu saya baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi sejak saat itu dia makan buah itu, dia menjadi anak iblis, bukan lagi anak Tuhan. Disambung Nah, itu anak iblis. Berarti kalian lah bang, yang saat dia mati kan ada dua makhluk, manusia sama iblis. Iblis yang menggoda. Kalau Adam dan Hawa mati, tinggallah iblis. Berarti kalian anak-anak iblis kan bang? Iya, iblis aja jatuh dalam Wah, dosa keren. dia masih hidup, bang. Iya, aduh Iya Mak. kan, harusnya kan dia dihukum. Iya, keren. Iya. Nah, jadi itulah bang kitab Anda bang. Coba dikatakan ya. Sekarang ada dua pilihan nih bang. Nah, satu, apakah kalian mau dikatakan keturunan iblis? Keturunan iblis itu kalau orang yang berbuat jahat, bang, mengikuti keinginan-keinginan daripada iblis, itu keturunannya. Yesus kan mengatakan, bang, iblislah bapamu jika kamu melakukan keinginan-keinginannya. Iblis Iyalah. pembunuh, iblis pendusta. Nah, kalau orang berdusta itu anaknya. Dialah manusia. Iblis lah yang membunuh manusia sejak mula-mula ya kan? Ya kan? Iya, Manusia iya. mula-mula siapa? Adam dan Hawa kan? Betul. Dengan cara apa membunuhnya? Dengan cara menggodanya. Makan aja buah ini, kau nggak akan mati. Tergoda dia, matilah bang Adam dan Hawa. Nyambung ya bang? Nyambung ya keturunan Benar. iblis ya kalian ya? Sepakat ya? Iya, semua Sepakat kan? kita ini, Iya, sepakat, semua keren. kita ini keturunan iblis, makanya. Enak aja semua, kalian aja lah bang, kami enggak. Anak tunggalnya itu diutus supaya kita berubah, jangan melakukan kehendak daripada iblis, lakukan kehendak Bapa. Nah, gitu. Bang. Dah. Aku cuma mau menyimpulkan ya, aku cuma mendapatkan hasil diskusi sama Bang Suki, terserah Iya, ya. iya. Artinya begini, nanti kuliah sama Bang Juma mungkin udah selesai. Artinya di Kejadian 2:17 itu di situ dengan jelas bahwasanya Tuhan berfirman, "Hei Hawa, jangan kau makan buah itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 3 nomor 3 juga. 2 kali Tuhan berfirman, "Jangan kau makan buah itu, kau nanti mati." Dah. Akhirnya iblis menggoda. Saat itu ada 2 makhluk, manusia dan iblis. Akhirnya iblis menggoda Hawa. Hawa, makan aja buah itu, kau nggak akan mati, kata iblis. Kau nggak akan mati, makan aja. Udah, tergodalah mereka. Akhirnya dimakan. Ingat ya, pada hari. Berarti hari itu juga dia mati. Nah, sekarang bang pertanyaannya, apakah kalian keturunan iblis atau kitab kalian yang salah? Pilih bang. Kita keturunan iblis, bang. Keturunan iblis ya, udah Iya, oke, keren. kita Udah lanjut. keturunan iblis, bang. Lanjut dengar ya. Makanya Udah. itu dia mau selamatkan kita, bang, supaya kita menjadi anak-anak Bapa lagi, jadi keturunan Elohim. Oh ya, Tadi udah begini, Bang. lanjut ya. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati 1 hari, bang. Pada hari. Adam itu tidak hidup 1 hari, bang. Baik. Dia 1 harinya Tuhan itu kan 1000 tahun. Dia cuma 930-an. Bang, waktu makan Jadi itu 1 di hari surga dia atau mati. di dunia, bang? Jadi Taman surganya Eden itu di bumi apa di surga, bang? Taman Eden di bumi ini, bang. Jadi di bumi ya, surganya bang. Baik, manusia oke. itu bumi Bang, ini. Bang Suki, Ya. kalau Ya. abang tadi mau mengatakan kalau memang Taman Eden di surga, aku terima pernyataan abang bahwasanya 1 hari 1000 tahun. Aku terima, bang. Tetapi ini di bumi 1 hari 24 jam, bang. Jangan abang samakan. Kalau di surga tadi aku terima perkataan abang. Aku terima 1 hari 1000 tahun. Tapi ingat bang, yang melakukan, yang menjalankan di bumi itu Adam dan Hawa. 1 hari 24 jam. Nggak bisa bang katakan 1 hari 1000 tahun. Ya bang? Ya. Udah jelas Tapi ya? Tapi yang mengatakan Bapa, bang, 1 hari harinya dia. Yang menjalankan Jadi siapa, harinya Bang? Dia untuk Yang 1 menjalankan. harinya manusia itu 1 harinya Tuhan, 1000 Itu tahunnya keinginan manusia. abang. Iya, itu keinginan abang. Nggak bisa. Pada Nah, hari memang kau begini, memakannya Bang. pastilah engkau mati. Pada hari. Hari apa bang? Hari di bumi, bukan hari di surga, bang. 1 hari 24 jam. Nggak pernah 1000 tahun 1 hari. Kita yang mengalami di sini.
ya kan? Itu keinginan abang, oke? Tapi poinnya sudah dapat di sini. Ya mudah-mudahan untuk kalian renungkan sebagai umat Kristen yang mendengar. Kalian renungkan ya. Artinya apa? Jelas dari Bible kalian. Dan aku mengatakan, memang dari Bible ini aku lihat kalian ini keturunan iblis. Faktanya. Tetapi aku nggak percaya. Berarti yang salah apa? Kitabnya yang salah. Tetapi kalian nggak mau mengakui juga kitab salah. Ya udah. Oke, lanjut. Mungkin Bang Juma. Belum monitor. Iya, tadi ada Kristen naik tapi turun lagi tuh. Ya panggil lagi yang Kristen, mungkin gantian biar Matsuro segar tadi ya. Maaf saya baru monitor ya karena baru selesai duhur di sini bang. Ya. Tunggu saya undang lagi ya, mungkin kepental ya. Mungkin kepental. Itulah ayat yang menyatakan kita nggak usah bicara bagaimana ke belakang. Itulah dalil penciptaan. Tapi kalau kami bang, waktu penciptaan Nabi Adam, ya Allah mengatakan ketika makan buah itu kau termasuk orang-orang yang zolim. Kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dan ke Hawa, ke bumi. Disitulah kau beranak pinak. Disitulah kau beranak dan disitu kau dimatikan apa bang Utu? Iya itu ada bang itu naik bang. Kemarin dia bilang katanya dia menang debat lawan Bang Suma. Coba kau naik, itu ada Bang Suma itu. Nah coba itu. Atau sama Bang Blender dulu, naik bang. Om Bang. Tadi yang naik Kristen kan? Om Bang ya. Nggak, ini ada lagi di bawah ini. Om Bang. Udah Novi naik kan itu, nggak mau naik dia. Oh nggak mau naik dia. Oh, malu kali Bang Novi. Kan? Bunda Novi. Bunda Novi ya. Iya. Nah itu sudah minta naik. Si Bang. Ya, kalau Bang beneran enggak masalah sih. Si Hawiyun. Ya, ini ini Kristen juga, Bang. Naikkan Kristen itu Bang Hawiyun itu. Udah nih. Kita juga. Ya Bang Hawiyun mungkin mau membantu Bang Suki ya sama Bang Belenda, silakan. Untuk apa? Hawiyun. Kenapa? Hawiyun. Anda sepakat tadi hasil diskusi kami dengan Bang Suki menyadari keren. Nggak apa-apa kejujuran, kami juga nggak memaksa ya. Hasil kesepakatan dari data yang kita ambil bahwasanya memang benar kalian keturunan iblis. Iblis? Itu iblis itu yang keluar dari goa itu. Kan surat. Oh ini Hawariun yang orang Makassar tuh, aduh Majang. Kalau ini lagi longornya ini lagu, aduh. Ini pula lah. Itu Bang Blender. Yang keluar dari goa itu. Ya naik Bang, ada 1-0. Gak usah kau mengejek. Gak usah kau mengejek. Gak usah kau menghina. Saya mengejek. Udah, tadi pembahasan kami keturunan iblis itu pada Adam dan Hawa itu makan buah itu. Lalu? Ya. Matikah tidak Adam dan Hawa makan buah itu? Mati. Nah, udah selesai keturunan siapa kalian kalau mati? Ya sudah. Ya udah, berarti keturunan iblis kan? Udah selesai. Kenapa kamu kepo? Ya udah. Udah. Ya mati kan? Memangnya masih hidup. Udah. Ya udah enggak. Memangnya masih hidup. Enggak, ya udah enggak apa-apa. Yang penting kami tidak memaksakan. Hei, dengar. Masih ada satu. Nggak perlu kita debat kusir, udah kita edukasi. Tapi kalau kalian sudah gini loh, diskusi yang selama ini terjadi tidak ada kejujuran. Terjadi keributan, diskusi kita terjadinya keributan antara kita dan Kristen, tidak ada kejujuran. Karena kalian suka menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kalian disebut pendusta. Tapi dengan ada kejujuran ini udah selesai, nggak perlu lagi kita ribut. Yang tidak jujur siapa? Masalah yang lain. Yang tidak jujur siapa? Yang apa katanya? Siapa yang tidak jujur? Kalian ya udah, ini kan jujur udah selesai, kan aku ngajak ribut. Bikin komol begini duluan, karena mulai panik setelah internet bongkar semua kan. Apalagi? Apa siapa yang bikin duluan? Yang dulu bikin ini ya yang uluni. Gini, nggak usah dipancing-pancing. Aku udah katakan kau jujur udah selesai. Jujur udah selesai. Aku nggak mau memojokkan. Ketika kau sudah mengatakan jujur, aku nggak akan memojokkan. Nggak akan memojokkan. Dulu, Bang, ada 01 slot di atas, Bang. Tadi Bunda Mila turun, naik Om Bang. Naik aja, siapa yang naik tambah-tambah? Naik ya. Evangelis nih. Om Bang. Udah, Bang Jimo udah bisa. Iya, lanjut, Bang. Tadi ada yang mengatakan iblis keluar dari goa. Boleh kita bahas itu, Bang? Boleh saja. Boleh, baik.
Ya, saya yang mulai atau Anda yang mulai? Kira Anda yang mulailah. Karena Anda kan guru Anda besar kan? Dari Baik, Makassar. baik. Oke, baik. Jadi ketika setelah selesai penyaliban, mayat itu diturunkan lalu disimpan di dalam sebuah goa milik Yusuf Arimatea. Betul? Iya, betul. Wah, pintar juga ya. Iya, Baca Alkitab berarti tiap hari apa ya, Bang? berarti mayatnya Baca-baca Yesus Quran lah. disimpan di dalam goa, betul? Iya. Mantap sekali. Terus yang keluar mengaku kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Itu siapa, Bang? Yang keluar dari goa? Tuhan. Tadi katanya Tuhan keluar dari goa. Iya, Tuhan. Tuhan Keluar yang dari goa, Tuhannya. ini dan Tuhan dari gua Hira. Tadi Tahu Anda nggak? mengatakan bahwa yang keluar Tuhan dari kita goa itu setan. Tuhan dari Allah Bapa. Yang mana yang betul Tuhan ini? dari Allah SWT yang baru diciptakan oleh Waraka bin Nofal pada abad ke-7. Beda. Nggak bisa diajak diskusi baik-baik ternyata. Saya tanya, Anda mengatakan ada yang keluar dari goa itu adalah setan. Iya. Oke. Yang keluar dari goa itu kan makhluk yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Kan gitu. Betul? Siapa itu? Ya iblis kan? Ya siapa itu? Ya itulah Yesus yang kau sembah. Oh gitu, ya. Izinkan saya mengurai, boleh? Boleh? Saya urai boleh? Boleh. Iya. Jadi Yesus berkata, tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kalian Bani Israel, sebab penguasa dunia ini datang dan ia berkuasa dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, kemudian di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia ini yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblisnya, Bang? Dari gua Hira. Dari goa. Hira. Tambah Hira di belakang. Tidak ada tertulis gua Hira di situ. Enggak ada. Anak Batak kan Enggak ada. itu kan. Tidak ada, Bang, tidak ada. Jadi kita mengakui berdasarkan pengakuan Yesus, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang di situ maksudnya abad pertama atau abad ke-7, Bang? Abad ke-7. Jadi sekarang itu abad ke-7. Ya. Jadi Yesus Kan dari berbicara belakang pada tuh. saat itu abad ke-7. Iya, kan dari belakang tuh yang Iya, yang jadi Allah dari Yesus belakang di yang situ. bilang. Jadi Yesus di Allah situ. Subhanahu dari belakang yang bilang. Jadi Yesus yang di menciptakan bumi situ. datar, membelah bulan. Mulai ngamuk dia. Ya, Jadi itu. Yesus berbicara abad pertama atau abad ke-7? Abad pertama. Abad pertama. Kata Yesus sekarang itu maksudnya abad ke-7 apa Ya, sekarang abad itu ya sekarang abad itu pertama? Yang kamu lagi ngomong ini kan sekarang. Oh, mulai ngaco dia. Mulai ngaco dia kan. Itu barang kan berlanjut sampai Yesus sekarang kan. berkata. Pakai otak lah ngomong. Yesus ketika berkata abad pertama apa abad ke-7? Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quran kan? Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syaitan. Tuh, Al-Quran tuh yang mengatakan tuh. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka iblis itu turun kepada setiap pendusta. Kan? Terbukti kan? Dia kan mengatakan iblis keluar dari goa. Nah, Yesus kemudian berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekarang. Pertanyaan saya, dalam bahasa Yunani itu kata non. Non itu artinya sekarang dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang itu abad pertama apa abad ke-7? Abad ke-7. Yesus hidup abad keberapa? Abad pertama. Kata sekarang di situ maksudnya apa? Ya sekarang ini katanya, hari ini. Ya hari ini. Nah, itulah. Al-Quran itu tidak pernah keliru. Karena Al-Quran itu berasal dari yang maha tahu. Jadi yang maha tahu ini ya semuanya tahu.
bahwa iblis itu hanya bekerja kepada orang-orang pendusta. Yesus hidup abad keberapa? Abad 1. Ketika dia berbicara sekarang, itu maksudnya apa? Ya sekarang, hari ini. Nah, itu silakan teman-teman menilai ya, bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dan Yesus juga berkata di dalam Matius 12 nomor 38 dan seterusnya. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia merangkak keluar dari kubur pada hari ketiga. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Ayo. Saudara-saudara, tadi teman kita itu mengatakan iblis yang keluar dari kubur hari ketiga. Pantaslah Yesus mengatakan angkatan jahat ini tandanya adalah bangkit hari ketiga. Jadi siapa di antara anak manusia di atas muka bumi ini yang selalu menggaung-gaungkan bangkit hari ketiga, itu mereka adalah pengikut angkatan jahat. Jadi yang keluar dari kubur itu kata teman kita tadi setan. Dan Yesus juga mengatakan itu. Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur menurut Yesus adalah setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah itu tak lain hanyalah iblis yang durhaka. Kenapa mereka menganggap diri mereka ini orang benar? Orang suci lah, anak-anak Tuhan lah, orang-orang diberkati. Kenapa? Ya karena mereka dalam pengaruh. Pengaruh siapa? Pengaruh etang. Pengaruh penyecat. Penyecat atau penyecat? Pengaruhnya itu. Benar yang dikatakan oleh guru saya tadi, Bang Blender. Bahwasanya ketika engkau makan hari ini juga, engkau akan mati hari ini juga. Tetapi iblisnya mengatakan, oh enggak kok. Kalau kau makan, kau hidup yang kekal. Kata iblisnya kan gitu. Yesus berkata, jangan kau makan babi, itu haram. Iblisnya mengatakan, enggak kok, itu udah halal. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Iblisnya mengatakan, aku tidak kok. Kita udah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat kok. Dengan matinya Kristus, keluarnya Kristus dari kubur, itu tandanya kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Selalu aja bertentangan. Kuduskanlah hari Sabat. Oh enggak kok, itu dulu. Sekarang hari Minggu. Iblis kayak gitu cara kerjanya tuh. Selalu membolak-balikkan kemudian. Makanya di dalam Yohanes Matius 15, Yesus Matius 7 nomor 15. Matius 7 nomor 15. Matius 15. Yesus berkata di sana, jelas sekali dia mengatakan, apabila si pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel terhadap pembinasa keji ini? Pembinasa keji ini akan memutarbalikkan firman Tuhan. Itu pekerjaannya tuh. Nah, coba kita lihat. Kita urai. Ketika Allah mengatakan ketika kamu makan hari ini juga maka kau akan mati. Adam makan, mati enggak? Enggak. Tapi yang mati apa? Imannya, kepercayaannya, akalnya yang mati. Artinya kalau hari ini ada orang yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah, mereka berhasil dimatikan. Apanya yang mati? Akalnya. Adam akalnya yang mati. Hawa akalnya yang mati, bukan jasadnya. Nah, sang pembinasa keji ini yang dibunuh bukan jasad saja, tapi yang dibunuh adalah akal manusia. Mau enggak saudara-saudara mendengarkan dalil di suratnya Paulus bahwa Paulus itu mematikan akal manusia? Mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Paulus mematikan akal manusia, akal Kristen. Mau paman? Mau. Jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Kristen, saya bacakan ya. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan
kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Saya ulang, dikatakan di data itu Apolomi Sophia Sophos Kai Senesus Ateteo. Aku akan menghilangkan kecerdasan manusia terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Itulah hebatnya. Jadi iblis mematikan akal manusia. Kenapa? Satu-satunya serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia itu mampu menaklukkan alam semesta ini, agar manusia itu mampu kemudian menguasai alam semesta ini, agar manusia itu bebas dari golongan hewan, agar manusia itu berbeda dengan hewan, maka serpihannya adalah akal. Ketika akal dimatikan, maka manusia hanyalah tinggal jasad, hidupnya tak ubahnya lebih hina dari binatang. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ini yang mati akalnya lebih buruk daripada binatang. Jadi ketika saya bertanya, maukah saudara-saudaraku saya tunjukkan di mana Paulus mengajarkan akal dimatikan? Mau. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi hati-hati, jangan terjebak dengan LAI, Lembaga Bible Indonesia, lupa ayat Injil. Kenapa? Karena seakan-akan mereka lupa dalil yang sesungguhnya original teksnya. Mereka menuliskan sesuai selera. Di dalam 2 Korintus 10 nomor 5 sekarang kan gini, kami membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Pengetahuan Tuhan aja dirubuhkan. Lalu kami menawan alias menahan alias pikiran manusia, kami tahan dan menaklukkan pikiran itu menuju kepada Yesus Kristus. Maksudnya, akal manusia kumatikan, pengetahuan kuhilangkan, dan pemikiran mereka semua kurubuhkan demi untuk menggiring mereka hanya takluk kepada Yesus saja. Jadi tak boleh berakal, harus tunduk kepada Yesus. Yesus yang mana dulu? Yesus yang keluar dari kubur. Andai saja saudara Kristen ini mau jujur berdiskusi kayak saudara Suki ini ya. Sedikit pandailah saudara ini merangkai kata, tapi dia sudah mengatakan dia keturunan setan, hancur sudah. Dia mengatakan Kristen itu keturunan setan, ya udahlah mampus sana, apalagi yang mau didiskusikan? Tak ada lagi kan, kalian anak-anak setan menurut saudara Suki. Dan memang Yesus berkata demikian di dalam Yohanes 8. Pede pula tuh Bang Suki nunjukkan dalil itu. Padahal dalil itu mengatakan bahwa salib itu adalah karya anak-anak setan. Apa enggak pegal bibir ini tertawa melihat orang-orang Kristen ini kalau berdiskusi, berargumentasi? Yohanes 8 itu menjelaskan kalau yang ingin menyalibkan Yesus dan yang panen dari penyaliban itu hanya anak-anak setan. Yang mau menyalib itu adalah anak setan. Dan jadi yang menerima salib adalah saudara-saudaranya setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan adalah orang-orang kafir, di mana orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Kedurhakaan setan kepada pencipta langit dan bumi tidak sempurna tanpa bantuan saudara-saudaranya orang kafir. Itu Al-Qur'an yang menerangkan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Bukan sepupunya setan, bukan. Saudara-saudaranya. Kalau sepupu itu masih mending. Ini saudaranya. Wa ikhwanuhum. Saudaranya. Pembantu-pembantunya itu setan. Jadi yang menggaungkan kemudian penyaliban itu menggaungkan karya setan.
Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yang disalib adalah yang membenci pencipta. Ulangan juga mengatakan hal yang sama. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Bahkan Paulus pun mengatakan Kristus telah menjadi kutuk. Jadi yang kalian sembah itu adalah makhluk terkutuk. Itu dalil. Itu dalil. Jadi kalau saudara Suki mengatakan Kristen itu adalah anak-anak setan, ya oke, mana lagi? Memang itu betul. Karena mereka percaya dan mereka menerima salib. Salib itu adalah simbol yang menjadikan Allah itu murka. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus ditumpahkan darahnya, berarti yang menombaknya ini adalah orang yang dikutuk, dan perbuatan mereka adalah membangkitkan kekejian dan kemarahan Tuhan. Berarti penyaliban terhadap Yesus adalah kemurkaan dan kemarahan Tuhan. Itu. Nah, kalian menerima karya kemarahan Tuhan. Kalian anak-anak angkara murka. Makanya di dalam Al-Quran kalian disebut kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu penghuni neraka, kekal di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti kalian lebih buruk daripada babi, lebih buruk daripada anjing. Dan itu diakui oleh saudara Suki dengan mengatakan Kristen anak-anak setan. Babi bukan anak setan, anjing bukan anak setan. Lah kalian anak setan. Kalian sendiri yang kejebak dengan itu. Saya berbicara berdasarkan argumentasi Anda lebih dulu, bahwa kalian itu adalah anak-anak setan. Najis terlili dah. Beruntunglah orang-orang yang berpikir, yang berhenti jadi anak-anak setan, meninggalkan ajaran tersebut, lalu menuju kepada menjadi kekasih-kekasih Allah, yang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, saya kira begitu teman, karena sudah ada noise ini. Silakan. Noise bos, noise. Itu Kristen ya? Akulah Yesus. GM, siapa namanya itu? Nggak nampak. Oh, siapa namanya itu? Nathan. Ya, tapi nggak apa-apa, Bang Suki. Ya nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau ada kejujuran dari pihak Kristen, kita akan edukasi. Kita nggak ada terjadi keributan. Yang selama ini keributan itu kalau bohong. Yang nggak ada dia ada-adakan. Bisa pula mati rohani. Tadi aku berpikir mati rohani lah, Bani Israel rohani, sunat hati. Aku pening itu, tambah-tambahinnya kan. Nah itulah yang terjadi keributan. Di mana pula mati rohani? Habis rohana. Suka-suka hati. Iya, suka-suka hati aja. Itulah yang buat kita ribut. Kalau jujur gini kan nggak ada keributan, damai ya kan. Terserah iman kalian. Tapi anak iblis gawat juga anak iblis keturunan iblis hancur gereja. berarti agak nyambung juga ya yang dikira-kira di Roma 1:29 tuh Bang ya. Mereka mengatakan ya, karena mereka lebih mementingkan menuhankan makhluk, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk kepada mereka. Mereka penuh dengan kezaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Sesuai ya, aduh majang hancur hancur. Makanya ya, mereka adalah pengumpat keserakahan. Benar kan? Ya benar kan? Jadi memang ini fakta yang di Bible mereka, 1 Roma 29. Mereka seperti itu, tapi gak apa-apa lah. Ya Ten ya. Jadi Ten, semoga kalian dapat hidayah Ten. Mak Kristen, semoga dapat hidayah lah kalian ya. Masa keturunan iblis enggak aja.
Balas seotin ni pakam blender. Bang Suki nggak bisa bergerak. Cuman Bang Suki ini yang nggak bisa bergerak. Kalau kemarin semua ini gara-gara mau disalib nih Bang Suki nih penyaliban. Nanti aku sama Bang Juma mungkin cawapres ya untuk menyalibkan seluruh umat Kristen. Bang Suki ini pertama. Tadi saya udah sampaikan ke Bang Blender ya. Jadi kalau Bang Blender mau menyalibkan orang Kristen, memang kalau itu diizinkan, maka saya baca ayat yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes tadi 16. Jadi begini ya, biar didengar teman yang lain nih. Ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Elohim Bapa maupun aku. Jadi kalau orang mengenal aku, kata Yesus, dia pasti menuruti perintahnya dan mengasihinya. Perintahnya Yesus itu di dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, ada estafet, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, suruh estafet. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, kalau kita tinggal di dalam kasihnya, kita tidak lagi menjadi anak iblis. Karena memang kita keturunan dari iblis. Menurut 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Anak Bang iblis Suki. itu ya. Tahan dulu Bang, saya sapa tamu dulu ya. Kalau ada tamu saya sapa dulu Bang. Bang Vicky, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak takutnya nge-report Bang Suki. Iya. Oh iya. Sapa. Iya, silakan Lanjut. Ya itu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan di Yohanes 17 ayat 3 ya, supaya didengar teman-teman yang lain ya. Mungkin belum pernah mendengar penjelasan seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita hanya baca satu ayat ini, seolah-olah kalau kita sudah mengenal dalam pengertian tahu, kita percaya Tuhan itu Esa, satu, yaitu hanya Bapa, dan mengenal Yesus hanya utusan, hanya seperti ini, lalu memperoleh hidup kekal. Menurut saya belum mengerti secara mendalam. Sebab saya akan coba bacakan ke sini Hosea. Di dalam Hosea, mana dia nih? Hosea. Nah, Hosea 4 ayat 6. Tuhan bilang, umatku binasa. Umat yang sudah dipilih oleh dirinya sendiri dikatakan binasa. Kenapa? Ayat 1 dan 2-nya mengatakan dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Elohim di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Jadi orang diterima, dikatakan dia mengenal atau tidak mengenal, itu dari perbuatannya. Kalau perbuatan-perbuatan yang dia lakukan adalah berasal daripada iblis, ya dia tidak dikatakan tidak mengenal, sebab yang dia lakukan kehendak daripada iblis. Tapi kalau orang itu melakukan apa yang diperbuat oleh, yang diinginkan oleh Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengenal dia ya? Tinggallah di dalam kasihnya. Artinya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ya, Oke, begitu. tahan Bang Suki. Lanjut, Bang. Tahan Bang Suki, kita sapa Bang Julio Gomez. Selamat siang Bang Julio. Bang Julio, selamat siang. Selamat siang Abang. Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julio Kristen Bang. Katolik. Oh ya, Katolik. Oke Bang, silakan. Silakan lanjut, mungkin kita ke Bang Suma. Silakan Bang Suma. Iya baik.
Saya sebelum menanggapi ini ya, saya mau tanya dulu kepada saudara Zuki ini. Yesus pada saat berkata-kata seperti itu perkataannya kepada siapa diarahkan? Kamu. Itu kata kamu itu diarahkan kepada siapa itu, Bang? Ya, Yesus mengarahkannya kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel. Ya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Ketika Yesus berkata, misalnya nih, aku akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Nah, apa hubungannya dengan Kristen? Itu kan ucapan Yesus untuk Bani Israel. Ya, benar Bang, benar. Jadi terus hubungannya dengan Kristen? Ya, hubungannya begini Bang. Kita harus melihat ke belakang. Kedatangan Yesus janjinya kepada siapa? Ternyata dia berjanji kepada Hawa. Dan Hawa itu ibu seluruh manusia. Nah, perjalanan dia proses kedatangannya melalui Abraham. Ya, karena Abraham percaya, memiliki iman, ya dilahirkanlah tuh keturunan yang dijanjikan itu. Dan tentu bangsa Yahudi yang menerima Taurat, dialah bangsa umat pilihan yang dipilih sebagai umatnya. Di luar semuanya itu kafir. Artinya dia utamakan umatnya dulu. Yang dipilih ini yang menerima berkat daripada Abraham. Tentu mereka kan menerima hukum dan mereka telah melanggarnya. Tuhan telah mengirim nabi, imam atau raja. Mereka tetap melanggar dan membunuhnya. Sampai anak yang dikirim sebagai ahli waris pun mereka mengatakan, wah ini anaknya sebagai ahli waris, pemilik umatnya, domba-dombanya. Ayo kita bunuh supaya kita memiliki dombanya. Tetapi bersyukur mereka menolak, kita lebih cepat menerimanya. Karena mereka menolak, maka diberikanlah kepada bangsa di luar mereka. Artinya apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu memiliki iman yang sama seperti Abraham percaya kepada bapaknya. Iman Abraham percaya kepada bapaknya yang mengatakan keturunanmu akan memberkati banyak bangsa. Kok jadi aneh ya? Pertanyaan saya ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada Bani Israel. Maksud saya, hubungan ucapan-ucapan Yesus itu untuk muridnya Bani Israel kok kenanya ke Kristen, apa nyambungnya gitu loh? Kan nyambungnya, dia hanya berkata untuk Bani Israel saja. Kok jadinya Kristen yang merasa gitu loh? Gini Bang Zuma. Gimana? Ya, seorang presiden ya sebagai penguasa satu-satunya ingin memberikan sesuatu kepada bangsanya, seluruh manusia. Oh, enggak ada di situ. Nah, begini, maksudnya begini. Kepada Bani Israel aja. Iya, maksudnya begini. Maksudnya tadi kan saya bicara kepada Hawa. Karena Tuhan itu berjanji. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya itu. Jangan Anda kait-kaitkan dulu. Yang saya tanya ini, dudukkan perkara ini pada tempatnya. Ketika presiden berbicara kepada para menteri, berarti aturan main yang presiden inginkan hanya berlaku kepada menteri. Kenapa rakyat jelata yang merasa gitu loh? Gini Bang, maksudnya seorang presiden ingin memberikan bantuan kepada seluruh masyarakatnya Indonesia. Tidak ada dalil itu. Tidak ada dalil itu Bang. Yesus hanya untuk berkata aja kepada Bani Israel toh. Kenapa kepada seluruh bangsa? Kalau abang ngelihat Yesusnya langsung memang untuk itu. Tetapi Bapak bicara di mana kepada Bapak menuliskan aturan? Contoh misalnya nih, kita orang belakangan nih ya kan ya. Kristen Islam itu kan belakangan tuh. Islam paling belakang agamanya disempurnakan. Nah sekarang permasalahannya adalah kitab terdahulu itu kitab Tanak. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan berfirman kitab Tanak itu diperuntukkan untuk seluruh bangsa. Kok Anda mentafsirkan kitabnya Yahudi seenak perut Anda? Seakan-akan Yesus. Iya. Begini Bang, coba saya mulai Anda kan dari bukan awal. dari golongan Bani Israel kok mentafsirkan kitabnya orang. Yesus yang ada di Hawa adalah Maria dan bertelur kemudian keluar Yesus. Apa hubungannya kok jadi lawak-lawakan gitu loh? Tuhan berfirman kepada para nabinya Bani Israel, hukum-hukumnya tidak berikan kepada bangsa lain. Lah, Kristen ini siapa kok? Bisa-bisanya mengobok-obok kitabnya orang seenak jidat. Hukum Taurat itu, kitab Tanak itu pada umumnya itu hanya untuk Bani Yakub.
Jadi tidak ada konsep untuk di luar Yakub. Kamu dan saya bukan Bani Yakub. Maka tidak boleh kita menyentuh dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya Yakub seakan-akan itu berbicara kepada kita. Itu milik mereka. Nah sekarang ketika saya bertanya, Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Yes, lalu apa hubungannya dengan Kristen? Ya, kalau abang melihat suatu peristiwa langsung dari tengah, pasti tidak akan melihat secara gambaran luasnya. Oke, dari awal. Dari awal. Ya. Berarti kitab Tanak kan? Ya, nah, ada nggak dalil kitab Tanak itu untuk non Yahudi? Ada nggak? Ini Mana, Kejadian silakan. 3 ayat 15. Oke, kita lihat. Ya, Kejadian 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini Hawa. Ya kan? Ya. Nah, terus keturunan Hawa ini adalah Yesus. Nah, Kenapa loncat ke situ? Alamak, inilah orang Kristen ya, seenak perut menciptakan karya sendiri demi untuk menjual Tuhan yang berupa roh bertanduk 7 bermata 7 itu. Ini berbicara mengenai anaknya Hawa. Kok anaknya Maria yang kebawa, kawan? Alamak. Ya, Yesus Maria kan anaknya juga Hawa, Bang. Tidak ada hubungannya Yesus di situ. Nah, inilah kalian pandai-pandaian kan loncat. Bukan pandai, semua kan kita keturunan dari Adam dan Hawa. Yesus, Cak Kangkung. Kejadian 3 nomor 15 ini berbicara mengenai anaknya Adam. Anaknya Adam itu anaknya Hawa, bukan anaknya Maria. Alamak. Kalau abang anak siapa? Kehancuran Kristen itu di situ karena pandai berdusta. Itulah Al-Quran saya katakan. Hal aduukum. Itu Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan itu bekerja? Setan itu bekerja kepada para pendusta. Kejadian 3:15 itu berbicara Hawa, bukan berbicara Maria. Ayo jujur bang. Ini berbicara Hawa atau berbicara Maria bang? Ini bicara Hawa dan keturunannya. Dan keturunannya ini Kenapa loncatnya ke Maria? Itu nggak masalah, memang Maria juga keturunan dari Hawa. Iya, tapi kan itu Anda mentafsirkan bebas kitabnya orang. Tidak boleh. Demi untuk menjual roh halus yang datang mengaku Yesus Kristus, Anda rela kemudian menodai kitabnya agama Yahudi dengan mengatakan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Alamak. Nah, karena begini Bang Yuma, karena mereka itu orang Yahudi, khususnya imam-imam kepalanya adalah keturunan ular. Makanya tidak akan menerima dari keturunan Hawa ini Yesus. Salah Anda. Ya kan? Yang keturunan ular itu yang menyalib para nabi. Tidak semua. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 36 yang menjadi keturunan ular-ular, ketularan Bang, yang menjadi ketularan ular itu adalah yang membunuh dan yang menyalib nabi-nabi. Makanya Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan membebaskan diri kalian dari neraka? Sebab sebagian dari nabi kalian bunuh, kalian salibkan. Jadi yang menyalibkan kemudian nabi-nabi itu tidak bisa lolos dari neraka, kata Yesus. Jadi yang disebut keturunan ular adalah yang menyalib nabi. Tidak semua Bani Israel, saudara. Jangan Anda ratakan semua. Ya memang tidak semua, tetapi mewakilinya adalah imam-imam kepala itu, orang-orang Yahudi. Kalau tidak ada imam kepala, Imam Kayapas, Yesus itu tidak ada rencana pembunuhan loh. Justru karena adanya imam kepala Kayapas, makanya ada rencana pembunuhan Yesus. Kalau tidak ada imam Kayafas, tidak ada pembunuhan terhadap Yesus. Kalian tidak punya Tuhan. Kalau Yesus tidak dinubuatkan oleh Kayafas untuk disalib, untuk apa Yesus dibunuh menurut imam kepala? Untuk membebaskan Bani Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Seperti itu kawan. Jadi di sini kesalahan fatal yang saudara lakukan ketika Anda mentafsirkan kitab Kejadian 3 nomor 15, keturunanmu bermusuhan dengan keturunannya, seakan-akan yang dimaksud di situ adalah Yesus. Itu kekeliruan, itu kebohongan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran.
Begitu saudara. Ya, sebab di dalam Kejadian 3 ayat 15-nya, keturunan yang dapat meremukkan kepala si ular itu hanya Yesus. Oh salah, justru kalau Anda memaksakan Yesus itu yang mati di atas tiang salib, justru dia yang dibonyokin sama setan. Mari saya buktikan. Apakah iblis berhasil mencoba Yesus langsung? Tidak bisa. Tidak bisa iblis mencoba Yesus langsung. Maka iblis mengambil tindakan serong kiri. Apa itu serong kiri? Dia masuk kemudian ke dalam tubuh Yudas untuk menghancurkan Yesus. Berhasil nggak? Berhasil. Yesus yang dibalbalin sama iblis, bukan iblis yang dibalbalin sama Yesus. Itulah makanya umat Islam datang mensucikan Yesus dari sangkaan Kristen bahwa Yesus mati dibunuh. Kalau Yesus berhasil dibunuh oleh iblis, berarti iblis berhasil menginjak kepala Yesus, semuanya. Nah sekarang apa buktinya? Apa buktinya Yesus kemudian meremukkan tumitnya? Iblis. Bukankah tumitnya dia yang dipaku malah? Iya benar Bang. Jadi gini, saya boleh jelaskan dari awal nih Bang. Silakan. Kenapa Yesus harus dibunuh ya? Kenapa begitu? Saya baca Amsal Bang ya. Kenapa larinya ke situ Cak Ayu? Kalau Anda menggunakan Amsal, berarti imam kepala Mahkamah Agama. Anda tahu nggak orang-orang Farisi itu? Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Orang-orang Farisi itu orang yang memiliki strata tertinggi di dalam kajian-kajian kitab Tanakh. Jangan ragukan itu. Sebelum Yesus lahir, mereka sudah punya lembaga-lembaga pendidikan yang valid, yang akurat dalam mentafsirkan kitab-kitab mereka. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45. Orang Yahudi, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, 4 komponen terkuat di kalangan Bani Israel keturunan Yakub berkumpul untuk memutuskan perkara tentang Yesus. Apa yang mereka lakukan kemudian? Apa yang mereka entaskan dari mahkamah yang mereka buat pada saat itu? Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Hanya Yesus yang bisa menyebabkan orang Roma tidak merampas tempat suci dan bangsa Israel. Untuk itulah mereka sepakat untuk membunuh Yesus agar bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak diambil oleh bangsa Israel. Katakan itu adalah nubuat, nggak ada. Maka mulai tahun itu imam kepala kemudian tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Maka baca Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus untuk supaya bangsanya tidak dirampas oleh Romawi. Bukan karena dosa, bukan karena setan mau dihancurkan tumitnya, diremukkan kepalanya, bukan. Gak ada hubungannya itu. Nanti muncul Kristen yang kemudian didirikan oleh Yesus yang diduga palsu ini, barulah kemudian mengutip-ngutip noise-nya minta ampun. Ini si Bedu ini diturunkan aja dari tadi kok dia mengganggu kali. Nggak ada penggunanya di atas, disuruh bikin kopi malah bikin teh. Iya, disuruh pegang celana malah dia pegang rok. Ngapain dia di atas? Jadi seperti itu saudara. Tidak ada hubungannya antara Kristen hanya membentuk sebuah paragraf atau kerangka berpikir, di mana kerangka itu dihasilkan dari kitabnya orang Yahudi, cocokologi, asumsikologi, tipu-tipukologi, tolologi ujung-ujungnya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen. Mereka hanya mencocok-cocokkan saja. Makanya perjanjian lama itu meninggalkan kemudian Perjanjian lama meninggalkan kemudian cangkangnya yang kitabnya orang Yahudi. Cakupan daripada kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh itu tertinggal dan masuk ke dalam ranah pemahaman orang-orang Roma, sehingga revisi-revisi yang terjadi terhadap perjanjian lama hingga klop dengan perjanjian baru. Makanya orang Yahudi tidak mengakui perjanjian lama. Dan orang Yahudi tidak pernah percaya kepada perjanjian lama. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa perjanjian lama itu sudah meninggalkan aslinya, menuju kepada nuansa dan rasa ajaran paganisme Romawi Yunani.
Itu seperti itu kawan. Jadi maaf Bang Zuma, bukannya kebalik, Yahudi itu tidak terima. Tidak terima apa? Dia tidak terima kekristenan. Ya memang karena Kristen itu adalah sekte bidat. Iya. Kristen itu dianggap bidat, Abu Dasarah, dianggap sebagai ajaran yang di luar daripada ajaran para nabi. Kalian harusnya malu itu. Nah, tapi di An-Nahl 64 Muhammad menjelaskan apa hubungannya? Apa? An-Nahl Ada apa hubungannya kemudian? Rasulullah menjelaskan apa yang diperselisihkan tuh di situ. Yang apa yang diperselisihkan kemudian Yahudi dengan Kristen? Iya. Apa yang diperselisihkan? Yesus itu Allah, Yesus anak Allah, hari Sabtu. An-Nahl 124. Di mana orang Yahudi ribut dengan orang Kristen? Coba tunjukkan dalilnya. Iya, dari Yesus ada aja kan itu sudah jadi keributan kan? Dia menyamakan dirinya dengan Allah, dia mengampuni. Tidak ada Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Di situ Yesus klarifikasi Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu Keluaran 7 nomor 1, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Rabi-rabi pengen menyalibkan. Rabi-rabi ingin menyalibkan Yesus karena rabi-rabi tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma. Karena ajaran agamanya. Bukan, karena Yesus banyak melakukan mukjizat dan banyak menimbulkan rasa simpati orang Yahudi sehingga orang Yahudi itu percaya kepada Yesus, dan imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi ahli Taurat takut kalau itu sampai terjadi terus-menerus maka bangsa Yahudi akan dirampas oleh Roma. Kenapa? Karena kalau orang percaya kepada Yesus tak ada lagi orang yang membayar upeti kepada bangsa Roma. Paham? Bukan. Loh, itu dalilnya ada kok. Taurat kan ngacak-ngacak Taurat dia. Enggak ada. An-Nahl 4 Muhammad itu menjelaskan. Enggak ada hubungannya. Jangan kau bawa An-Nahl, Kamu baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang-orang Yahudi mahkamah agama kemudian orang Farisi berkumpul untuk membunuh Yesus karena orang Yahudi pada saat itu tidak ingin bangsanya dirampas oleh Roma dan Yunani. Jangan kau ngarang-ngarang. Itu ajarannya, Bang. Ini dulu Bang Wiki. Kita ada tamu ini, Bang Rifli. Bang Rifli Pesugulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma toleranku. Lanjutkan terus. Ya, makasih Bang. Mau nanya satu dong, surat Al-Ikhlas tuh 1 2 3 4 kan tuh. Saya suruh baca kemarin Al-Ikhlas. Iya, ternyata isinya kenapa ayat 3-nya kayaknya nggak ikhlas banget ya itu. Itu perkataan manusia atau perkataan Allah ya? Nah, inilah nggak boleh menyinggung sembahan agama lain katanya tuh kan. Nah di situ saya bacakan samamu, saya bacakan. Diam, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah pencipta langit dan bumi itu satu. Itu Anda setuju enggak? Pencipta langit dan bumi itu satu. Setuju enggak? Setuju. Allahus samad. Pencipta langit dan bumi itu adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Setuju enggak? Setuju. Lam yalid wa lam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju enggak? Enggak setuju. Itu perkataan enggak jelas ya. Ya itu kan enggak senang itu syirik. Kenapa? Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu beranak? Iya, Al-Zukhruf 81. Jadi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi itu beranak. Bilang begini, jika Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, aku yang pertama-tama menyembah Dia. Jadi menurut saudara pencipta langit dan bumi itu punya anak? Iya kan, tinggal pengertiannya. Berarti aja, punya cucu. Pengertiannya aja. Ya. Ini lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Apakah Anda setuju? Kan Tuhan main sulap, Bang. Nggak beranak secara daging, diperanak oleh roh. Jangan kau bawa ke agama pagan dulu. Jangan kau bawa ke agama pagan dulu. Jangan kau bawa ke agama pagan. Jangan kau bawa ke pagan. Saya tanya, apakah Anda setuju pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan? Setuju tidak?
Bang, itu ketika Yesus dibaptis dia kan bilang begini, inilah anak Saya yang tidak tanya kukasihi. agama pagan, saya bertanya tentang Inilah Al-Quran anak surah yang Al-Ikhlas. kukasihi. Saya tidak bawa dalil pagan, Agama saya pagan bawa itu kan yang di Al-Quran. Mekah tuh, Bang. Makanya Muhammad hijrah ke saudara, dari Mekah. saudara Gepeng, saya bertanya, setuju tidak pencipta alam semesta ini tidak diperanakkan? Konteksnya gimana dulu? Ya, dalilnya jelas. Bilang anak Allah itu. Kalau dia diperanakkan berarti Inilah itu masih anak- satu atau sudah banyak? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku Astagfirullahaladzim. Kenapa kau bawa-bawa agama pagan dalilnya? Ini Al-Ikhlas, tuyul. Ini Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya masih Karim. sebagai Allah itu, sebagai anak Allah. Saya sedang membahas Al-Quran, bukan agama. Agamamu ku bahas, bukan surat kabar dari barat itu yang ku bahas. Ini Al-Quran. Iya. Saya minta kamu setuju atau tidak setuju? Coba dibuka di Al-Zukhruf, Bang. Al-Zukhruf Lam 5758. yalid walam yulad. Pencipta langit dan bumi itu tidak diperanakkan. Nah, Setuju itu nggak? perkataan Allah atau perkataan manusia, Bang? Astagfirullah. Ya udah kamu turun Itu deh. perkataan siapa di situ? Kamu turun, kamu ke gereja colok mantat pendeta, kalau perlu jilat anusnya biar kau sehat. Bahlul. Bodoh kali. Gongor kali. Saya mau uji otakmu itu dengan ayat suci Al-Quran. Setuju nggak pencipta langit dan bumi itu kemudian tidak diperanakkan? Setuju atau tidak? Kamu baca di dalam Yohanes. Dasar kucelu. Masih tidak ngerti dia tuh. Bukan tidak ngerti, dia itu saudaranya iblis. Ngerti, iblis itu paling pintar itu iblis. Iblis itu paling pintar. Tapi di samping kepintarannya juga pintar menipu, pintar menyesatkan, pintar menutupi kebenaran. Itu iblis itu. Itu iblis. Jadi mereka ini orang-orang pintar. Kalau orang-orang bodoh di antara mereka, dia akan mendengarkan dan menggunakan akalnya hingga sampai kepada hidayah. Tapi kalau orang pintar di kalangan mereka, orang-orang cerdas di kalangan mereka, itu akan pintar juga menipu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu lihai menipu. Sehingga ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Jadi mereka ini orang-orang cerdas. Cerdas menipu, cerdas menyesatkan, cerdas licik-picik. Karena Al-Quran sudah menerasikan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Tidak mungkin mereka orang ini bisa menjadi penolong setan kalau mereka tidak hebat dari setan. Mereka harus lebih hebat dari setan. Mereka harus lebih hebat karena mereka dipersenjatai biologis. Mereka dipersenjatai penampakan biologis. Kalau setan tidak. Setan hanya membisikkan. Mereka memiliki dua-duanya. Bisa membisikkan dan bisa mempraktekkan. Kalau iblis tidak bisa mempraktekkan. Hanya membisikkan. Nah mereka ini bisa. Makanya dia dikatakan oleh Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah makhluk yang lebih hina, lebih rendah daripada setan. Setan hanya membisikkan. Kalau dia tidak mempraktekkan langsung. Nah seperti yang dia tadi katakan, lam yalid walam yulad. Apakah pencipta langit dan bumi ini diperanakkan? Tadi dia mengaku Tuhan itu satu kan? Kalau Tuhan diperanakkan berarti bukan satu lagi. Tuhan beranak Tuhan, ya Tuhan. Punya cucu, ya cucu Tuhan. Tuhan juga enggak cucunya Tuhan, ya Tuhan. Tadi dia mengatakan Tuhan itu satu, tapi dia katakan kemudian Tuhan beranak. Berarti Tuhan itu tidak satu, banyak Tuhan. Sama seperti manusia punya anak. Anak manusia, manusia kan? Cucu manusia, manusia kan? Kakeknya manusia itu manusia. Sama seperti kambing. Kambing melahirkan kambing. Kucing melahirkan kucing. Sapi melahirkan sapi. Ada berapa sapi? Banyak sapi. Satu Tuhan. Ketika Tuhan bisa beranak berarti banyak Tuhan. Kan kuclu. Ya, ini kita naikkan Julio Gomez di atas. Julio Gomez, dari tadi Anda ini kan dari Katolik. Ya, jadi kesimpulannya sedikit ya. Jadi kesimpulannya oten-oten ini hancur babak belur, yang di bawah kejang-kejang. Tolong di follow akun saya ya, Bang Suma 18 ini teman-teman, biar bisa kuat akun kita ini.
Saya punya akun 97 itu habis semuanya disikat sama mereka. Iya, follow yang di bawah ya, follow akun yang di atas ya, akun Bang Suma ya, akunnya host ya, dengan yang lain. Nah, ini ada Bang Julio Gomez. Dari tadi ini mau bicara saya perhatikan, tapi tidak ada kesempatan. Silakan Bang Julio Gomez, apa yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan? Bang Julio Gomez, ini Katolik nih, Bang Julio. Oh, tampaknya terlalu lama dia menanti ini, sampai tidur kali ya. Katolik, pengikut Yesus Kristus yang paling senior. Iya, Julio. Bang Julio, dibuka mute-nya Bang Julio Gomez. Bang Julio. Ah, dia ketiduran tampaknya ini, terlalu lama nunggu kali ya. Oke, lanjut aja Bang Suma, ketiduran Bang Julio. Tapi yalah sekarang udah perang akun ya buat teman-teman ya. Sekarang di mana-mana tumbang. Jadi oten-oten ini nggak pernah mau kalah. Mereka mau cari remis. Buat teman-teman Islam juga. Udah biarkan aja. Nggak usah tombak-tombak akun-akun mereka. Biarkan saja. Ya, mereka itu nggak mau kalah oten ini. Mereka ditombak balas. Udah perang akun jadinya. Udahlah buat teman-teman Islam ya kan. Buat teman-teman Islam sekarang lemahnya sekarang akun-akun komal-komal ini gara-gara apa? Main tombak-tombak. Ya, buat teman-teman Islam memang begitulah Kristen itu. Mau kita serang mereka itu nggak pernah mau kalah, mau remis. Kita tombak mereka pasti balas. Udah, biarkan saja. Udah gak enak lagi Kristen yang lain. Ya. Bang Blender ini Kristen, Mas Ion. Selamat siang Mas Ion. Dibuka mute-nya Mas Ion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sisakan satu slot untuk teman Kristen ya. Mungkin Bang Suki silakan masuk Bang. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Suma seputar ya diskusi tadi, silakan. Enggak, ini yang Kristen ada lagi nggak? Yang Kristen ada lagi? Ya, iya, tinggal Bang Suki. Saya turunkan tadi Julio Gomez. Bagaimana saya tidak menjawab? Dia ketiduran. Iya, udah. Jadi dengan keputusan Bang Suki tadi, kesimpulannya ya udahlah ya. Insya Allah mungkin tahun depan 4 tahun ke depan kita akan salibkan oten-oten semua. Bang Suki udah bersedia. Karena memang tidak ada dalilnya mati bunuh diri berdosa. Jadi salib masal ya Bang Suki ya. Ada Kristen lain nih, Bang Esa. Bang Esa, selamat siang Bang. Aduh, dia turun. Tampaknya dia takut sama Bang Blender. mau disalib masal. Jadi kan Bang, aku katakan nanti Bang 4 tahun ke depan kita akan mensalibkan masal demi untuk menghilangkan kemacetan. Karena kan oten-oten ini selalu mengatakan pasti masuk surga. Ketika mati pasti masuk surga. Ya udah mati aja sekarang ya kan. Kalau mati masuk surga. Ini Hawarion yang Kristen ini Hawarion. Halo Hawarion lagi lah ini selongor nih. Aduh. Minta naik lagi nih Hawarion nih. Aduh. Naik kan saya lupa ya. Hawarion, kau mau mati disalib? Mau? Blender, jangan jadi orang kampung lah. Loh, kok orang kampung lah kampung? Kamu malu hati kau punya gurunda masker itu. Loh, enggak master. Nah, kau punya enggak ya? Masker. Mana master? Longor kali kau. Namanya guru itu master, bukan master. Kita dua aja. Ayo, bertanya kok. Apa pertanyaan kau silakan? Bertanya. Oke, aku tanya ya, betul ya? Ya. Oke, kau sangat kenal dekat dengan Yesus. Ya. Oke, Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia. Aku persalin Bang. Iya, lihatkan orang diskusi dulu, saudara. Ya. Ya, Hawarion, sebentar aku tanya sama kau ya. Firman telah menjadi manusia, benar? Iya, benar. Oke, pertanyaannya, apa nama zodiak Yesus? Apa? Apa nama zodiaknya? Namus. Hah? Itu kan Blender, kamu menunjukkan kamu punya kedunguan, tahu nggak? Pertanyaan Oh, kedunguan loh. Yang setiap tanggal 25 tuh merayakan apa kalian? Kau bikin malu Muhammad. Kau bukan malu. Dasarnya, dengar ini. Sebentar. Katanya kau percaya Allah, kan percaya zodiak. Aku kan bertanya pakai dalil. Aku bertanya pakai dalil. Jangan marah, selo lah kau. Aku bertanya pakai dalil. Dalilnya mana? Yohanes 1:14. Loh, kau yang bodoh. Firman telah menjadi manusia. Salahkah aku bertanya kemanusiaannya? Inilah resiko menuhankan manusia. Itulah. Ya iyalah. Aku bertanya tentang kemanusiaannya. Orang menuhankan batu aja kita tidak pusing kok. Kepala otak kau menuhan batu. Siapa? Kau yang menuhankan batu. Enak aja kau bilang aku menuhankan batu. Ya kan? Apa jawab aja? Jawab aja lah. Apa jawabannya? Tanya dirimu sendiri. Tuhan kau aja nggak kenal kau. Turun aja ke Hawarion, gak ada ilmu ke Hawarion. Turun aja. Turun aja Hawarion. Nggak bisa kau jawab. Orang bertanya kemanusiaan kok lucu. Firman telah menjadi manusia.
apa nama zodiak Yesus? Kan nggak salah aku bertanya. Dia lahir bulan berapa kalian? Apa? 25 kan? Jawab aja udah. Pening. Itulah risiko menuhankan manusia. Harus siap ditanya tentang kemanusiaannya. Ini kok marah? Nanti kadang-kadang marah. Aku tanya, firman telah menjadi manusia. Di balik sepaknya ada apa? Marah. Aneh orang bertanya. Namanya manusia dia. Aku bertanya kemanusiaannya. Lucu. Kan kalian yang mengatakan manusia. Baper kali. Iroten nih. Nah, itu ada Bang Jaka. Bang Jaka. Kita sapa dulu Bang Jaka, selamat siang. Bang Jaka. Bang Jaka. Woi Bang Jaka. Bang Jaka. Aduh. Bang Jaka. Bang Jaka, selamat siang. Wah, tampaknya dia takut juga sama blender ini. Bang Jaka. Aduh, Bang. Turunkan aja Bang Gato. Turunkan aja, turunkan. Takut pula sama blender. Kenapa Bang blender jatuh itu? Ay, blender di report. Wah, parah kali. Parah, noten di bawah ini. Aduh, kalian noten. Wah, parah. Duh, siapa yang nge-report tuh yang baru naik tadi kah? Bang Jaka kah? Aduh, parah kali. Di-report. Di-report Bang Blender, saudara. Ketakutan dia sama Bang Blender. Mungkin Bang Blender punya salib 7 kali ya. Kalah sama Tuhan yang mereka yang bertanduk 7 bermata 7. Iya betul. Kita sapa Mr. Hendra. Muhammad Hendra. Muhammad ini Mister. Aduh, saya kurang ngerti. M Hendra. M Hendra. M Hendra. Ini kok naik pada bisu semua nih. M Hendra. Waduh, parah kali nih, nge-report kali ya. Aduh, parah ini. Kita cari siapa lagi di bawah ini. Edis Bang ambil Bang, Edis Bang. Enggak, Oten yang di bawah. Oten yang di bawah. Tadi ada Edis itu lagi live di sebelah itu. Edis lagi live. Berani nggak kalian Oten pergi panggil dia? Edis lagi live tuh Bang. Edis lagi live. Suruh ke sini. Dari sekian banyak yang nonton. Dari sekian banyak yang nonton, suruh Edis ke sini, jangan jago kandang. Ya. Nah, betul. Edis tidak pernah berani keluar. Edis ada keluar. live tuh, Pak. Tarik ya. Enggak, tadi ada Bang. Ada tadi Edis di bawah. Sebelumnya bukan ada Edis di bawah tadi. Dia lewat tapi enggak minta naik. Tadi pun dia di rumah Bang apa tadi lupa lah. Tadi dia pun ada naik juga tadi di situ. Ada juga tadi akun Edis Pintar. Edis Pintar kan dia punya kan? Nah, iya Edis Pintar dia juga tuh. Iya, tadi ada di bawah itu. Ada di bawah tadi. Iya. Lama juga disepertikan di bawah. Sebelum dia live ya. Kita coba jambak Kristen. Yang mana Kristen? Saya bingung. Saya sudah lupa. Terlalu banyak masalahnya. Bang Ari. Noise Bang Ari. Ya, Bang. Noise. Ditutup dulu Bang Ari, noise. Nah, ini sudah ada Bang Blender, naik lagi Bang Blender ya. Pindah akun tampaknya Bang Blender. Aku hadir, bangkit, nggak seperti Yesus di hari ketiga. Hitungan menit aku bangkit. Hitungan menit bangkit, kena tombak. Balas seoten. Ini Pare TV Pandra. Makin panas Oten, makin kejang-kejang di bawah. Hey, dengan adanya kalian menombak berarti ada reaksi kejang-kejang kalian di bawah. Berserak kalian, berserak Oten. Dengan kalian menombak-nombak, antar lagi Bang Jumala kena tombak di pasti dia lah. Antar lagi dia lah. Udah mulai panas kalian. Kejang-kejang. Oten panas. Ini ada Bang Kripto nih. Siang Bang Kripto. Ya ini Bang Kripto ini musuhnya Bang Al-Huja. Kalau ketemu Bang Al-Huja ini seperti anjing dan kucing. Saya naikkan Bang Al-Huja. Ya silakan Bang Kripto, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Bang Zuma. Silakan Bang Kripto. Blender cari Oten. Di sini ada Oten Blender. Dah. Kau Oten. nanti kalau aku tanya mencret.
Mau aku tanya? Ya, tanyalah. Tanya. Itu naik. Itu Kristen tuh. Tanya. Bang Phil. Bang Phil. Halo. Kristen ini Bang Phil. Silakan. Ya. Halo Blender. Nah, kalau sudah dengar saya kayak takut langsung dia gemetar loh ya. Takut apa takut kau? Perasaan kali kau. Jadi gini, udah. Tadi hasil diskusi kami. Wih, slow kau jangan ngoceh aja. Jawab itu. Tadi hasil nomor 40. Kau Wak Allah Maris punya itu Tuhan itu. Ayo, Wak coba. Maris beli lontong, Wak Maris beli lontong. Masih itu yang nomor tanya. 40 coba dijawab Wak Maris dulu. beli lontong. Kenapa Di mana Allah Wak punya Maris? Tuhan? Sekarang aja kau. Ayo jawab dulu, jawab. Wak Maris mau lebaran beli lontong. Almaris nomor 40. Di mana Ayo. Wak Maris? Di mana Wak Maris? Di Quran ada Almaris. Maris. Ada gilanya nih. Ada lihat. Wak Maris Aduh, itu kasihan, nomor rumahnya tidak 40. tulis di Quran. Sebentar, aku jelaskan. Aku jelaskan, diam. Aduh, Kau nanya. Almaris nomor 40 dia tidak tahu. Gila ini, tengok ini gila ini kan. Tengok. Lagi Di mana? pamer kebodohan ya. Tengok. Islam, Bodoh, kan, Islam. Wak Kalian Maris ini itu. bulan puasa, bukannya kalau Quran mengkaji menampilkan Bible. data, Woi, diam dulu nomor. tampilkan Islam, datanya kalau mau diskusi. Woi, Blender, kenapa Diam kau dulu, bikin nomor. framing? Kau ternyata tidak tahu hal Maris. Di mana? nomor Di 40 mana ada Wak Maris? Wak Maris mana Wak Maris? Maka aku Kenapa kau sama Wak Maris? bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Apa aja kau ini? Gila kau ini. Waduh, Allah Udah, bersumpah buang aja. demi Tuhan. Buang aja. Berarti Udah Allah gila punya nih. Tuhan Buang aja. itu. Buang aja di bodoh. Takut dia. Buang aja. Takut Blender. Kau longor kau. Takut dia kalau makan. Longor. Kasih ngoceh aja, naik kasih ngoceh aja. Saya suka dengan Phil. Dengar ya. Kalau suka sama dia, aku udah pernah sama dia. Laga congor aku kalah dia, besera. Aku 1 jam laga congor mau, cuman ini lagi nggak mau laga congor. Malam lah, ini puasa bos. Ini puasa. Phil, Kalau nggak ketawa puasa lagi, boleh. Phil. Ketawa lagi, saya sih Kalau mau nggak puasa, ayo maju. 2 jam pun laga congor yuk, berani aku. Ya, sare Tapi ini sekali. puasa. Kalian setan, iblis. Jangan kalian goda kami. Ya, memang iyalah. Ayo, Phil. Kalian keturunan iblis. Keturunan setan, kau sepakat nggak kau? Kripto. Sepakat. Masih Phil diturunin. Kau keturunan iblis, sepakat nggak Kenapa tadi? Phil diturunin Hasil diskusi kami, kalian keturunan iblis, sepakat nggak kau? Pil. Sepakat. Kripto, kenapa kau bergantung sama Pil? Apakah Anda tidak mampu? Lagi. Kenapa? Kripto, kenapa kau bergantung sama Pil, Kripto? Anda lah. Saya suka Dengar ya. tertawanya si Phil. Dengar kok. 1 jam, hampir 1 jam 30 menit aku laga congor sama dia, nggak berhenti toh kok. Kalah turun sendiri tanpa diturunin. Itu nggak puasa. Boleh laga congor. Diturunin ya. Tapi ini puasa, gila kok ya. Mancing-mancing enggak. Nanti malam yuk kau jumpakan film aku. Laga congor sama dia. Ayo Phil. Pikir. Phil, naik lagi. Kalau dia belum pernah makan congor babi. Kau coba Ayo, Kripto. Phil, naik lagi, Phil. Kenapa kau pakai bantuan dia? Kenapa? Takut Nggak sama percaya aku? diri. Saya seneng. Nggak Saya percaya diri. seneng dengar Phil tertawa. Alah banyak Membikin cerita kau. suasana. Gak usah. Membikin Ini puasa. suasananya Ini puasa. Girang, sukacita. Nggak mau. Dengar ya. Kripto, dengar ya. Di Bible kalian banyak dinyatakan Kristen tuh bodoh dan tolol. 1 Korintus 4:10. Kami Ayo, bodoh Phil. karena Kristus. Phil. Dengar ya. Kalau Phil, kami ketawa dong, berteman Phil. dengan orang bodoh, maka kami jadi bodoh. Bagus dibuang aja. Ayo, Phil, Kami nggak naik, mau bodoh. ketawa yuk, Phil. Islam tidak mau bodoh karena Kristen. Cukup Kristen aja bodoh. Bodoh buang saja. Paham kok? Phil, Aja ayo kau. kita ketawa rame-rame. Iya, curhat naik ke atas. Mulailah yuk. Kok curhat kau? Phil, naik ke atas Phil. Iya, kok curhat? Naik ke Iya, atas, Phil. gila nih, curhat. Blender lagi Kau sama aku kepanasan. Kripto, kau sama aku yuk. Kau sama aku yuk. Phil. Phil, Ayo naik, mulai Phil, yuk. bawa kipas Ayo angin. mulai yuk. Bawa kipas angin Phil. Kita yang namanya seorang pembelajar, banyak teks-teks palsu dan tidak otentik menyalahgunakan Tuhan dan esensi keberadaannya. Misalnya sangat aneh membaca di kitab suci yang dibilang kitab suci bahwa Tuhan itu sebagai makhluk yang sedang tidur. Di mana datanya? Di Mazmur 44:23, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan.
Ini macam mana saya harus punya Tuhan dia lemah tidur gitu loh. Oh saya bisa aja saya bikin dosa orang Tuhan nggak ngelihat lagi tidur pula bah. Ini kalau kita belajar dengan konteks yang namanya secara akademisinya yang kita dikasih gunakan akal ini untuk berpikir. Lalu nanti bagaimana mungkin saya harus punya Tuhan? Di Mazmur 7865 lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. Sejak kapan Tuhan itu langsung masuk lapok tua gitu mabuk-mabukan? Sejak kapan? Kan lucu saya sendiri ini. Lalu nanti di Kejadian 6 ayat 6 dan 7 ini saya dengan data ya. Bukan dengan bahasa ini, saya dengan data. Dimasukin bang. Lah kalau perjanjian lama itu kitab suci bukan? Yahudi ya, buat Yahudi. Oh berarti kalau kitab Yahudi bukan kitab orang Kristen. Tanpa ada kitab Yahudi punya nggak kitab suci Kristen itu? Oh, itu kitabnya Yahudi, makanya di Konsili Vatikan II itu kan pausnya. Tanpa ada perjanjian lama, ada nggak perjanjian baru? Iya, kita mengimani perjanjian lama. Itulah gunanya akal Bang Mayones. Jangan sampai saya ketika mengimani kalau sesuai dengan iman saya harus milih-milih ayatnya gitu. Nggak gitu. Ada kebenaran. Abangku makanya kalau kita berpendidikan, kita sekolah dulu. Paham nggak tentang mengenai masalah kebenaran objektif dan subjektif? Kebenaran objektif itu apa menurut abangku? Ini yang namanya kita belajar. Disekolahkan sama ayah ibu kita, tinggi-tinggi, bisa baca, bisa nulis. Itulah gunanya ayah ibu kita nggak pengen kita itu dibohongin sama siapapun. Supaya kita cerdas. Gitu loh. Makanya kebenaran objektif adalah kebenaran yang dapat diverifikasi. Sedangkan kebenaran subjektif adalah kebenaran pribadi. Kalau kebenaran subjektif, menurut Bang Mayones, ya, Yesus Tuhan saya, ya sudah itu subjektif. Tapi kebenaran objektifnya subjektif banyak di luar negeri sana, belahan bumi sana, di India sana. Dibilang kalau ini ular kobra ini Tuhan. Terus bilang lagi cucurut Tuhan. Kampret Tuhan. Terus lagi apa sapi Tuhan. Kenapa ditanya? Kok bisa Tuhan? Iya, Tuhan menjelma jadi sapi. Itu kebenaran subjektif. Gitu loh. Maka itulah perlunya yang namanya objektif. Kalau objektif, mau dia yang beragama, tidak beragama, ateis, agnostik, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, ketika makan cabai, pedas atau tidak? Pedas. Objektif itu namanya. Ya, jadi kalau secara objektif kita sama-sama mengakui mukjizat Tuhan Yesus berarti ya Bang ya? Mukjizat itu diberikan apa arti mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang di luar nalar yang banyak saksinya. Ya, artinya itu dikasih sama siapa? Dari Sang Maha kan? Ya artinya ya diberikan dari Sang Maha kan, betul nggak sih? Kalau menurut pendapat kami ya kan dengan Tritunggal Sang Maha itu adalah Yesus sendiri. Tapi kalau pertanyaannya, apakah gara-gara mungkin menurut Bang Mayones gara-gara Yesus itu membangkitkan orang mati dia jadi Tuhan, betul? Banyak lah menyembuhkan orang sakit. Nah, meskipun sekarang kalau Yehezkiel membangkitkan orang mati bukan cuma satu, ya, apalagi Lazarus, Elia, terus itu banyak. Hah? Bagaimana dengan mereka? Kalau cuman bangkitin satu orang, ini bangkitin satu pasukan. Kenapa nggak dia juga lebih hebat daripada Yesus kok? Artinya di antara itu yang diberi kuasa mukjizat kan Yesus. Jadi itu salah satu bukti ada jiwa ilahinya di situ selain manusiawinya gitu. Yang kami percaya. Selain manusiawinya ada ilahinya. Iya. Selain manusia ada ilahinya. Iya, yang kami percaya sebagai donatur yang ada di diri Yesus. Menurut Bang Mayones, ketika Yesus ini kan katanya Tuhan turun ke muka bumi, mau ngapain sih? Mau ngapain dia itu? Kalau analogi secara logika, kita owner nih Bang Mayones, kita owner nih kita nih, punya pabrik nih, punya perusahaan besar.
Ada penjelasan cuma saya singkat ya. Enggak, ini akli ya, ini secara logika akal, secara akal yang umum secara mendunia. Dia owner, punya pabrik, punya perusahaan. Mau ngapain dia pakai nyuci kamar mandi di pabrik itu? Orang di situ udah ada perangkat-perangkatnya kok owner ini. Ada bagian umum, ada bagian ini, ada bagian punya para malaikat, punya utusan. Mau ngapain turun ujuk-ujuk Tuhan tuh ke bawah? Oke, saya ikutin. Tujuannya ke bumi ini, Yesus mau ngapain dia jadi Tuhan? Menebus dosa. Mau ngapain? Menebus dosa. Dosa siapa? Dosa asal. Dosa asal manusia. Karena memang Tuhan itu harusnya kan tak terbatas kasih sayangnya, betul Bang Mayones? Harus iya, memang begitu. Ya, harusnya kan Tuhan tak terbatas dong kasih sayangnya, karena dia pengen menyelamatkan ciptaannya semua, betul? Iya. Karena manusia itu punya dosa, maka dia jadi manusia untuk menebus dosanya, betul? Iya, betul. Kenapa nggak jadi iblis aja supaya dosa iblis hilang? Kenapa harus pilih-pilih manusia doang? Yang dilawan iblis, Bang, karena iblis menggoda Adam yang membuat. Sekarang saya tanya, iblis sama Adam ciptaan Tuhan bukan? Ciptaan Tuhan. Ya, kenapa kok pilih kasih cuman manusia doang yang ditebus, iblisnya nggak ditebus? Kan bebal iblisnya. Hah? Iblisnya bebal. Menurut Bang Mayones, ada yang lebih bebal daripada iblis. Ada lu manusia yang bahkan dia ngaku Tuhan lu. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan lu. Iya. Coba Bang Mayones pikirlah dengan logika akal. Pernah nggak iblis itu di kitab suci manapun dia menjadi ngaku dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Tapi ada di Indonesia hidupnya ngontrak ngaku Tuhan. Ada pengikut pula mati bijak. Di Indonesia padahal dia ngontrak, dia ngaku Tuhan. Di Indonesia banyak pengikut. Siapa tuh? Ada lagi juga yang ngaku Jibril pula. Bang Mayones nggak ngeliat berita-berita? Apa nggak tahu, Bang? Banyak, ada yang ngaku Jibril, ada yang ngaku Nabi, bahkan hidupnya ngontrak, punya utang banyak, ngaku Tuhan. Iya, makanya Yesus kan ngomong setelah saya itu akan banyak nabi palsu. Memang Ya iya, berarti mana yang lebih jahat antara iblis sama manusia? Lebih jahat banyak manusia sekarang, bahkan dia banyak yang ngaku Tuhan. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan. Dari awal penciptaan kan Allah memang mengasihi manusia, makanya menciptakan sesuai. Tapi premisnya Bang Mayones, premisnya tadi kan saya sampaikan, menurut Bang Mayones, kalau memang kasihnya tak terbatas, cuman gara-gara manusia itu punya dosa asal, terus harus menebus dosa manusia, berarti kan pilih kasih. Kenapa nggak harus jadi iblis juga, biar dua-duanya makhluk Tuhan ini benar-benar nggak punya dosa kan? Awal penciptaan yang dikasihi Allah kan manusia, sehingga berarti yang lain nggak dikasihi sama Allah, berarti pilih kasih gitu. Harusnya Adam itu nggak pernah, kayak kalau Allah tuh nggak pernah mati loh harusnya, karena dia bikin dosa awal. Pertanyaannya Allah nggak pernah mati. Pertanyaannya emang Allah pernah mati? Di mana datanya Allah pernah mati? Bukan Adam diciptakan awalnya itu dia secitra dengan Allah, yang artinya dia tidak terbatas ruang waktu juga seharusnya di dunia Adam. Tapi karena dosa yang disebabkan iblis, dia menjadi tanah sifatnya. Bang, kalau mengenai masalah penciptaan manusia serupa dengan itu, kalau di konsep di kami Muslim itu ada Bang, namanya tadi saya sudah sebutkan sebelum Abang naik di sini. Ada yang namanya ma'ani dan ma'nawiyah Bang. Ma'ani dan ma'nawiyah itu artinya yang serupa itu bukan berarti bentuk ini segala macam. Contoh di ma'ani itu ada 7 sifat dan ta'rifnya itu hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bimawjudin aujabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri, yang maujud. Kita ini maujud. Kalau Tuhan itu wujud. Ada kita ini yang diadakan oleh Tuhan. Artinya apa? Sifat yang diadakan oleh Tuhan, yang berdiri dengan zat yang maujud, yang mewajibkan baginya satu ketentuan hukum. Contoh, di dalam diri manusia itu ada sifat ketuhanan. Kalau bahasa kita di pondok itu sifat rububiyah, kalau bahasa Arabnya. Kita ini kudroh Bang, kuasa kita. Abang ini mau naik komal ini setai, mau turun dari komal ini kuasanya abang. Abang mau turun kayak mau keluar itu kuasanya abang punya. Tapi abang nggak maha kuasa. Kalau di ma'ani itu kudroh, kalau di Tuhan itu namanya qadirun. Tuhan itu maha kuasa. Itu Bang. Lalu nanti itu ada 7 sifat yang persis ada sifat ketuhanan itu. Yang kedua itu ada irodah namanya Bang.
Apa itu arti iradah? Itu namanya kehendak. Manusia punya kehendak gak? Abang punya kehendak gak? Hari ini abang mau ngapain punya. Tapi kalau untuk Tuhan namanya muridun, yang maha berkehendak. Beda berkehendak dan maha berkehendak. Sampai sini beda ya bang ya? Karena ada kalimat maha di situ. Kalau irodahnya ada pada diri manusia, apa itu irodah pada diri manusia? Irodah ini yang pada diri manusia adalah cara manusia itu berkonsentrasi kepada Tuhannya, kepada Allah. Irodah itu merupakan amalan atau latihan seseorang jalur makrifat, pendekatan menggunakan akal agar dapat menyatukan perasaan dan kehendaknya kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Itu namanya irodah pada diri manusia. Tapi kalau untuk Allah muridun, dia maha berkehendak. Lalu nanti ada alimun bang. Ya, kalau untuk Tuhan alimun, yang maha mengetahui. Tapi kalau untuk manusia ilmun, dia nggak maha mengetahui. Dia punya pengetahuan, abang punya pengetahuan, tapi pengetahuan abang itu terbatas. Oke. Tapi kalau untuk Tuhan tak terbatas. Kalau kita manusia terbatas bang, saya terbatas. Justru keterbatasan ini kita untuk saling mengisi tentang ilmu-ilmu itu tadi. Betul kan bang? Ya betul. Tapi kalau untuk Tuhan alimun, keilmuan, pengetahuannya tak terbatas. Hayyun, kita itu hidup bang. Hari ini abang sama saya hidup, nggak pernah mati. Secara Tuhannya abang pernah mati. Bangkit. Ya iya, berarti kan abang kan menyembah itu zombie. Saya tanya, kalau misalnya Adam itu tidak tergoda oleh iblis, apakah Adam akan hidup kekal bang? Itu rencana, makanya Tuhan itu punya yang namanya kudro. Tuhan ada iradah, itu kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Siapa yang berani dengan rencananya Tuhan? Kan Adam digoda nih sama iblis. Iya. Siapa yang bisa merubah kehendak Tuhan? Ada enggak? Oh, enggak ada maksudnya kalau ada. Enggak ada itu, kan? Karena itulah bang, bahkan abang, saya tuh diskusi biasa bang, bukan cuma abang mayones. Di komal-komal manapun ada, bahkan pernah beberapa minggu yang lalu kita puasa sampai malam jam 2 malam minggu itu, karena saya besok libur, saya sampai malam itu. Ada orang ateis agnostik diskusi, bilang, Hanafi, kalau memang Allah kamu itu maha kuasa, Allah kamu maha kuasa, dia maha pencipta langit dan bumi, tolong dong bikinin saya nasi goreng supaya saya bisa sahur sama air minum, es teh manis lah buat saya, request. Kalau emang Tuhan kamu Allah itu maha kuasa, bikinin saya hari ini nasi goreng. Pertanyaan itu bagus tuh bang. Tapi kalau untuk orang-orang awam, yang muslim awam, tersinggung, marah-marah. Kita yang dididik secara di pondok pesantren harus menjawab semuanya dengan cara akliyah, dengan cara bahasa yang baik. Saya bilang sama dia, perlu jawaban kah? Berapa perlu jawabannya? Ya silahkan sebanyak-banyaknya. Boleh 2, boleh 3 kata dia. Oke, akan saya jawab. Kamu berkata, masa iya Allah itu pencipta bi? Kalau Allah pencipta, bikinin dong saya nasi goreng, es teh manis hari ini. Saya jawab. Pertama, abangku, pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menguji Allah, untuk menguji Tuhan. Padahal Tuhan, Allah Rabbu Jalla Jalaluh adalah sang penguji. Allah menciptakan alam semesta, menciptakan dunia ini untuk menjadikan bahan ujian bagi manusia. Tiba-tiba ini malah manusia hendak menguji Tuhan untuk bikinin sesuatu untuk dia. Di dalam Al-Quran Bang Mayones, itu ada ayatnya. Ya, ayatnya di surat Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, wa yadzubillah bismillah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah pencipta tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tapi merekalah yang akan ditanya nanti. Jadi pertanyaan model seperti ini berangkat karena dari kurang pahamnya, tidak pahamnya seseorang tentang hakikat kehidupan. Kita ambil contoh bang, saya selalu kasih analogi, mobil Formula One kecepatannya adalah sekian ratus kilometer per jam, kemudian dengan lugunya orang kampung datang. Ya, kalau memang Formula One ini hebat, berani mau balapan sama saya di kampung saya, ya, dengan motor saya. Nah, motor GP ditantang tuh sama dia tuh. Orang ini nggak paham tentang apa itu Formula One, bagaimana trek yang dilalui, yang mana jalan di kampungnya itu tidak sama sekali worth it dengan Formula One. Demikian juga dengan hakikat kehidupan ini. Dunia ini Allah jadikan sebagai bahan ujian. Ujiannya untuk manusia, bukan malah manusia menguji Tuhan. Itu pertama jawabannya.
Yang kedua, pertanyaan tersebut juga menunjukkan betapa si penanya tidak paham tentang bagaimana hakikat keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifatnya. Allah, Sang Pencipta, itu memiliki sifat maha kuasa, maha berkehendak dan semaunya. Maka ketika Allah tidak melakukan sesuatu, itu adalah bagian daripada kehendaknya Dia, yang memang tidak ingin melakukan sesuatu tersebut. Sebagaimana ketika ada seseorang mengatakan, bikinin saya ini dong, kalau memang Allah itu maha mencipta, tolong Yang ketiga jawabannya jelas bahwa dunia ini adalah tempat ujian di mana Allah menguji hamba-hambanya, siapa yang beriman dan siapa yang mau tetap dalam kekafirannya, dalam keingkarannya, silahkan. Ya. Itu dipersilahkan sama Tuhan. Bahkan selain itu, orang-orang ateis saja, Bang, ketika dia itu lagi kalut di tengah posisi badai atau lagi di kapal gitu kan, lagi terjadi hal yang nggak benar tuh, kapal atau laut oleng gitu, dia pasti akan berteriak, oh Tuhan, pasti dia gitu. Secara otomatis itu. Karena fitrahnya manusia meyakini adanya Tuhan Sang Maha Pencipta itu. Gitu? Ini udah ditanamkan oleh Allah tanda-tanda keberadaannya. Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu surat Asy-Syamsi ayat 8. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Bang Mayones, percaya nggak? Tuhan Sang Pencipta yang Maha Suci ini, andaikan satu dunia beriman kepadanya, nggak akan mungkin menambah kemuliaannya. Iya. Atau sebaliknya, satu dunia nggak beriman, nggak menyembah Dia, nggak akan mengurangi kemuliaannya. Betul? Iya, betul. Artinya apa? Tuhan sudah kasih kita perangkat akal pikiran yang semua hati nurani untuk posisi memikirkan kebenaran itu yang ada. Dan disandingkan dengan yang dibilang katanya kitab suci. Mana mungkin Tuhan itu hasilnya dari konsili, mati bijak. Pas pikiran manusia terbatas, mati bijak, nggak bisa. Harus dengan kitab suci yang ada. Seandainya pun dia minta jawaban lagi, saya sampaikan lagi. Saya jawab yang keempat, bahkan kalau perlu 100 jawaban saya kasih untuk Anda. Ada yang keempat nih. Saudaraku, permintaanmu yang bikin nasi goreng itu dikabulkan, amal es teh manis dikabulkan, tidak akan menjamin kamu akan beriman sama Allah Tuhanku. Karena manusia itu punya 1000 alasan untuk mendustakan keberadaan Tuhan. Jika memang dia tidak mau beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keinginan orang untuk musyrik, ya kaum musyrik Mekah itu, walaupun nanti dibikin tuh, ternyata ada tuh tiba-tiba di depannya itu, nggak akan mungkin menjamin kamu tuh akan beriman juga kan? Karena kamu pasti akan punya 100 alasan. Sebagaimana di surat Al-An'am ayat 8 Allah berfirman, wa yadzubillah wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat sekalipun. Karena dulu di zaman dulu dia berkata sama Nabi Muhammad, kenapa kok seorang manusia sih yang jadi rasul? Kenapa nggak malaikat aja? Itu diturunkan di Al-Quran itu. Seandainya diturunkan pun malaikat sekalipun, kemudian malaikat itu menyerupai seorang laki-laki, mereka itu akan tetap dalam keingkarannya. Dia akan ngomong, malaikat turun, aneh kok jadi manusia. Kok aneh malaikat jadi manusia? Nah, bahkan dilanjutkan di surat Al-An'amnya ayat 7-nya bahkan. Kata Allah apa? Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladziina kafaru inna hadza illa sihrun mubin. Kata Allah, seandainya kami turunkan kepadamu tulisan atau kertas, jadi berupa kertas gitu kitab suci itu, langsung turun gedebruk gitu kitab itu, tentu orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanya sihir yang nyata. Maka saudaraku, ketika tidak menjamin, ketika seandainya kemudian kamu minta bikinin nasi goreng, es teh manis, malam-malam begini lagi sahur, ya, terus langsung kamu beriman, nggak akan menjamin. Iya. Dia mungkin akan mengatakan, oh ini sihir nih, oh ini trik aja nih, ini cuman ini dan lain-lain. Manusia punya 100 alasan. Jadi
Ya mungkin kalau mau dipanjangin, kita kalau dalam bahasa untuk jadi tukang obat mah Hanafi paling jago banget teman-teman. Lanjut lah. Ya. Ini. Ya sedikit lagi deh Mas, saya tadi kan pertanyaan awalnya kan dosa asal ya. Kenapa jika Adam iblis menggoda Adam kan lewat Hawa kan. Hawa dulu terus ke Adam terus tergoda. Kalau seandainya tidak tergoda pasti tidak ada tuh dosa asal gitu kan. Tapi jadinya tergoda, jadilah manusia berdosa. Ini namanya kalau menurut kami saya dosa asal. Nah, Yesus menurut Bang Mayones, dengan analogi yang cerita Mayones itu taunya seperti itu, harusnya Bang Mayones bersyukur kan? Andaikan Nabi Adam itu nggak tergelincir, emang Bang Mayones bisa buka TikTok sekarang? Ya ini lebih kalau perspektifnya ke saya juga pakai logika. Kalau logika saya mudah Bang, saya paling jago kalau logika. Orang Madura itu di muka bumi ini yang paling nggak bisa dilawan itu cuma 2 makhluk di muka bumi Bang. Pertama bajai sama orang Madura Bang. Itu nggak tahu dia itu pahamnya sepakat nggak tuh kalau awalnya dosa kan dari situ ya. Kan dosa asal awalnya dosa mungkin sama ya di Islam juga. Nah Yesus itu kita sebutnya Adam kedua yang menebus dosa. Ibaratnya pada saat manusia berdosa itu dia menjadi hambanya dosa. Boleh saya kasih informasi ke Bang Mayonek dengan versi tentang sejarah yang berbeda? Silakan. Sedikit lagi. Jadi si hamba dosa itu ibaratnya di umat Yahudi ya, Yahudi Israel itu mereka ditebusnya, makanya dia sebagai menebus manusia dari dosa, dari hambanya dosa itu. Ya. Artinya teman-teman di bawah sambil bantu tap layar teman-teman, agak goyah biar kita diskusi lebih nyaman. Ada ilmu-ilmu di akhir Ramadan supaya ada ilmu yang bisa kita ambil. Jadi tugas kita hanya berdakwah, jangan sampai kita mencaci maki, menghina sesembahan siapapun. Kita diskusi secara by data. Jadi ketika kita nyampaikan dengan di data, jangan dibilang kita menghujat, karena kita berbicara dengan data. Jadi jangan bilang Anda kok Tuhannya tidur, kan kita ada datanya. Ini loh Tuhan tidur, ini loh Tuhan lagi mabuk anggur gitu kan. Nah itu kan ada tuh datanya.